Ambil yang satunya. Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Ini anunya. Apa? Banyak. Yang di atas enggak? Yang sebagian di atas saya biar dia yang ngangkat. Yang di situ Mas. Itu itu namanya. Ini arah bebas.
Siap monitor. Ben maju apa ya? Masa? Mas Kenso ada yang ingin sampaikan Mas Ken? Jalan. Minta maaf apa ya Mas? Jalan. Wih. Pinggir buka. Ayo buka. Bos. Ayo buka. Salon. Pinggir. Ngebleng Pak Ketum ya. Ada yang mana tak versi kamar. Oke, tutup Tribun Jatim Nama Surya itu adalah Dinar Wahyu Kenso atau biasa disebut Wahyu Kenso, dari Surabaya yang ditangkap karena melakukan praktik dugaan penipuan dengan modus aplikasi robot trading dan nilai kerugian total sekitar 18 miliar dan jumlah orang korban sekitar 240 orang korban. Semua orang menolak. Awas, hati-hati. Kelekmu lho Pak, mau dengan kuku apa? Kucing kencang sikit. Menyopot. Ya, Jenderal. Assalamualaikum Jenderal.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya hormati Pak Kabid Humas, Kapolres Malang, kemudian Pak Reskrim Khusus Polda Jawa Timur, Reskrim Polres Malang, saudara-saudara saya, rekan-rekan media yang saya cintai, saya banggakan. Siang hari ini kembali jajaran Polda Jawa Timur bersama dengan Polres Malang akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan kasus robot trading. Mungkin rekan-rekan media sudah mendengar di waktu-waktu sebelumnya. Jadi proses pendalaman dari laporan yang diterima oleh jajaran Polres Malang dalam proses penyelidikan sampai dengan pengembangan, dan baru beberapa hari saja kemarin kita sudah amankan pelaku yang diduga melakukan beberapa tindak pidana terkait dengan undang-undang perdagangan, kemudian ITE dan pencucian uang. Dari hasil keterangan sementara, dari sementara ini diperkirakan kerugian mencapai 9 triliun. Jadi dengan perkiraan jumlah korban sebanyak 25.000 orang dan tidak hanya di Indonesia. Jadi ada yang berasal dari negara-negara yang lain. Jadi nanti secara teknis Kapolres Malang akan menyampaikan dan bisa akan kembali menanyakan terkait dengan proses ini, dan jajaran Polda Jawa Timur akan membantu bersama-sama Desa Malang dalam menangani kasus ini, ya, karena nilai yang juga cukup fantastis sekali dengan kerugian mencapai hampir 9 triliun rupiah, dengan jumlah korban diperkirakan mencapai 25.000 dan bukan hanya berasal dari Indonesia saja. Rekan-rekan ini yang diawali dulu, nanti silakan dalam proses pendalaman bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih, silakan Pak Kapolres atau silakan Pak Kabid Humas yang sampaikan. Pak Kapolres, selamat malam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Polda Jawa Timur, Pak Kabid Humas, Majelis Khusus, Kasat Reskrim, rekan-rekan media. Di sini kami akan menjelaskan dari pengungkapan perkara tersebut berdasarkan dari dasar laporan polisi PP 447 9 Romawi tahun 2022 itu Polres Malang Kota tanggal 21 September 2022. Waktu kejadian itu sekitar 25 November 2021 sampai dengan 21 September 2022 di wilayah Kota Malang. Pelapor adalah MY, wira swasta yang beranak di Lojen Kota Malang. Uraian singkat kejadian, jadi sekitar Juli 2021, Saudara Binar Wahyu Setiawan Dikrik atau dikenal dengan Wahyu Kenzo memerintahkan Raymond Enovan untuk datang menemui korban, menjelaskan tentang robot auto trade gold atau dengan ATG. 25 November 2021, setelah dipresentasikan, yang bersangkutan memerintahkan karyawannya untuk mentransfer sejumlah uang. Yang pertama, 26 November 2021, Saudara Budi Hernandi ini adalah orang kepercayaan dari pelapor, mentransfer untuk beli robot sebanyak Rp42.158.376 ditransfer ke rekening Mandiri PT Pansaki Berdikari Bersama
Yang kedua, deposit uang senilai 1.999.995.448 rupiah ditransfer ke rekening Mandiri atas nama Desi Dwiastuti Widiasa. Ini juga sudah kami lakukan penelusuran dan rekening itu sudah ditutup di awal 2022. 27 Januari, karena melihat akun MT4 milik pelapor melalui profil, dicoba untuk melakukan withdraw ataupun yang lebih dikenal dengan WD penarikan, tetapi terjadi kendala karena penarikan awal diajukan adalah sebesar 25.000 US dollar, namun gagal dengan konfirmasi web bahwa penarikan terlalu besar sehingga disepakati untuk bisa penarikan dengan nominal 2.000 US dollar. Tetapi itu pun masih gagal karena adanya tahap maintenance terhadap server ataupun aplikasi dari transaksi tersebut, sehingga ini dalam artian depending ataupun tidak bisa melakukan transaksi. Adapun barang bukti yang kami amankan, ini ada 8 kardus berisi minuman nutrisi, ada 1 lembar print out bukti setoran tanggal 28 November 2021 sebesar 42.158.376 rupiah, dan 1 lembar print out bukti setoran sejumlah 1,9 miliar lebih, 1 lembar print out 4 miliar pemasukan kembali tanggal 27 Januari 2021 4 miliar rupiah, terus termasuk ada flash disk rekaman percakapan dalam penjelasan aplikasi tersebut. Ada 3 handphone yang kami amankan. Dalam hal ini kami menetapkan tersangka saudara Dinar Wahyu Septian Livrik atau Wahyu Kenzo. Tindakan yang sudah dilakukan dari laporan polisi yang kami terima, tim Polda Jawa Timur memberikan asistensi bergabung bersama tim penyidik Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan, rangkaian penyelidikan terhadap kasus tersebut dengan meminta keterangan kepada korban, beberapa saksi, serta kita juga melakukan pemeriksaan terhadap pihaknya tersangka. Pada tanggal 28 November 2022 dijadwalkan untuk saudara Dinar Wahyu Septian Livrik tidak hadir dalam undangan pemeriksaan pertama. Setelah itu melakukan pemeriksaan terhadap Raymond Enovan serta Robert Renovan, serta melakukan pemeriksaan terhadap Bapak T, juga menjelaskan bahwa perizinan terhadap ATG baru dikeluarkan di Februari 2022, serta melakukan pemeriksaan kepada Kemendak RI juga kami lakukan tentang perizinan dari legalitas perusahaan tersebut. Kami juga mengirimkan melayangkan tanggal 2 Januari 2023 surat panggilan kedua, tetapi tidak dihadirkan oleh saudara Wahyu Kenzo. Melakukan koordinasi dengan ahli IT dan Universitas ahli bahasa Universitas Politeknik Negeri Malang. Zoom meeting dengan PPATK juga kami lakukan terhadap TPPU, tindak pidana pencucian uang, melaksanakan gelar perkara rekomendasi untuk mengeluarkan surat perintah membawa saudara Wahyu Kenzo. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi kantor pos. Kenapa kantor pos kami periksa? Kami ingin surat yang kami kirim melalui pos itu adalah sampai, sehingga setelah kantor pos kita periksa, kita bisa mengeluarkan surat perintah membawa. Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap kantor Bank Mandiri yang menyatakan bahwa benar setoran 42 juta dan 1,9 itu masuk ke dalam rekening, sehingga rekening itu ditutup di awal 2022. Melaksanakan perintah membawa 4 Maret itu kami keluarkan perintah membawa kepada saudara Wahyu Kenzo. Di hari Sabtu kita amankan di salah satu tempat di wilayah Surabaya dan kapasitas masih sebagai saksi. Pada tanggal 5 Maret kami setelah pemeriksaan saksi kami melakukan gelar perkara untuk peningkatan status dari saksi kepada tersangka. Pada saat pemeriksaan tersangka yang bersangkutan juga didampingi oleh penasihat hukum, kami setelah pemeriksaan kami lakukan gelar perkara untuk menerbitkan surat perintah penangkapan dan melakukan penahanan terhadap saudara Wahyu Kenzo. Jadi tanggal 5 Maret terhadap Wahyu Kenzo sudah kami tetapkan untuk penahanan selama 20 hari ke depan. Menerbitkan surat perintah penahanan. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 115 junto pasal 65
ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, di mana dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara ataupun denda 12 miliar rupiah. Yang kedua, pasal 106 junto pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Ini juga paling lama 4 tahun dengan denda 10 miliar rupiah. Yang ketiga, pasal 45A junto pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Kami juga menerapkan pasal di dalam KUHP 378 dan 372 dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara, serta pasal 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Sementara demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Silakan, mungkin ada yang mau dipertanyakan. Untuk aset daripada tersangka ini apa aja juga disita. Terus yang kedua, dari uangnya 5.000 pot tadi itu apakah ada dari public figure ataupun pejabat? Terima kasih. uangnya. Terima kasih. Untuk yang pertama, ini karena memang baru penanganan kami lakukan baru sekitar berjalan 2 hari, kami baru mengamankan yang bersangkutan sebagai saksi dari hari Sabtu. Makanya kami masih membentuk tim dibantu dari jajaran Polda Jawa Timur untuk tracing aset. Kami juga sudah mengirim surat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus kepada PPATK dan kami sudah berkoordinasi melalui Zoom untuk aset-aset yang bersangkutan di tracing. Nah, ini gunanya adalah memberikan keadilan kepada para korban yang ada. Nah, yang kedua, terkait tentang 25.000 member, 20.000 sampai 25.000 member yang tergabung di dalam ATG atau Global Trading atau Trade Group ini, kami masih menyicil untuk menyampaikan kepada masyarakat yang menjadi korban untuk bisa berkomunikasi dengan Polda Jawa Timur dan Polresta Malang Kota. Sehingga dalam proses ini perlu kami sampaikan laporan polisi yang kami tangani ada 2 terkait tentang LPM pertama 447 dan ada LP 5 dari Polda Jawa Timur. Pagi ini ada paguyuban dari pengguna robot trading itu lebih kurang 500 orang, membernya juga melaporkan dengan kemungkinan kerugian berkisar 500 miliar sampai dengan 1 triliun. Ini masih coba kami dalami, makanya kami akan dibentuk tim khusus dari Bapak Kapolda Jawa Timur dalam pendalaman aset, termasuk memberikan rasa keadilan kepada korban. Demikian. Modus operandinya seperti apa? Modus operandi yang dilakukan tersangka itu seperti apa? Ya, yang pertama kalau kita melihat, memberikan presentasi terhadap robot trading ini akan memberikan keuntungan yang lebih. Perlu kita pahami, memang pada saat itu situasi pandemi COVID 2020 sampai dengan 2021, di mana seluruh kegiatan aktivitas perekonomian ini terbatas dengan adanya pandemi COVID, sehingga memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan bisnis usaha melalui jaringan internet dan mobile handphone yang bisa digunakan di rumah ataupun lebih simpel. Dengan memberikan presentasi, memberikan iming-iming paket yang akan didaftarkan itu dengan keuntungan yang dijanjikan. Tetapi ada beberapa yang sudah diberikan keuntungan, bisa menarik withdraw dengan kesepakatan yang sudah diberikan, yaitu rata-rata 2.000 US dollar, tapi tidak lebih. Tapi setelah 2022 awal sampai dengan saat sekarang, komunikasi ini terputus. Jadi antara member menghubungi dengan pihak manajemen ATG terbatas, sehingga dana yang ingin mereka tarik yang bisa di withdraw ini tidak bisa dicairkan, sehingga sistemnya pending. Nah, itulah yang menjadi persoalan, sehingga ATG ini banyak sekali yang dilaporkan. Dan ini sebelumnya kan sudah ada graduate lain yang
sudah bermasalah dengan hukum terkait dengan robot trading itu tadi. Apakah ada keterkaitan dengan krisis yang lain Wahyu Kenso ini? Dan terus yang kedua terkait investasi yang diberikan oleh member ini tadi, karena kan sampai 25.000 dan 9 triliun tadi. Berapa investasi yang diberikan dan berapa keuntungan yang dijanjikan oleh tersangka ini? Ya, yang pertama, kami tim ini pasti di bawah kepemimpinan Bapak Kapolda Jawa Timur, kita akan tegak lurus. Kami ingin juga teman-teman media, para korban untuk bisa mengawal untuk proses penyidikan ini tetap tegak lurus dan percayakan dalam proses penyidikan. Nah, terkait tentang member, ini masih kami data 25.000 itu 20.000 sampai dengan 25.000 tersebut karena ada di beberapa wilayah di luar negeri, Amerika, Rusia, dan Prancis. Nah, kita melihat juga beberapa masyarakat yang sudah mengetahui dengan adanya proses pengungkapan oleh Polda Jawa Timur ini, sehingga saksi dan korban ini sudah banyak menginformasikan keluarga. Masih dalam tahap kita datakan karena yang bersangkutan dari dalam proses kita amankan dari mulai hari Sabtu. Jadi masih berjalan. Dan izin, secara teknis skema penggunaan aplikasi robotnya seperti apa? Dan hubungannya dengan produk-produk herbal ini seperti apa? Apakah memang ada penugasan khusus dari pihak tersangka kepada member untuk melakukan penjualan dan lain sebagainya? Ya, seperti kami sampaikan, karena perizinan itu belum keluar di awal Februari 2022 sebelumnya, sehingga dianggap produk-produk susu nutrisi inilah sebagai bahan investasi, tetapi dengan bonus sebagai robot trading ATP. Jadi kenapa kami meminta ini sebagai pintu awal masuk untuk memanipulasi para investor itu dengan bisnis susu nutrisi. Setelah itu baru dengan bonus robot trading ATP. Untuk aset uang dan bisa dipertegas kembali yang berhasil disita dari rekening. Kita barang bukti yang sudah kami sampaikan karena ini masih tim terus berjalan proses penyidikan terhadap tersangka. Dan apakah benar ada aset yang juga dimiliki di luar negeri selain ada? Karena kami bekerjasama dengan PPATK. Oke. Artinya pemeriksaan kasus ini kan kasus luar biasa. Bisa dijelaskan bagaimana akan melibatkan warga Indonesia sama luar negeri. Kejahatannya itu begitu luar biasa karena sampai merugikan hingga mencapai triliunan. Ya, memang ini kejahatan transnasional crime. Memang nanti kita akan juga komunikasikan dengan, makanya dari Polda Jawa Timur akan membentuk tim. Kita juga akan berkoordinasi yang pertama dengan PPATK, bagaimana tracing aset. Yang kedua kita juga akan baru menunggu dari keterangan tersangka di mana saja data-data dari 20.000 sampai dengan 25.000 member ini, serta pertanggungjawaban hukum keadilan dari si pelaku kepada korban. Ini juga masih kita dalami. Mereka tuh member atau gimana sih? Ada kan yang sistemnya member. Kalau yang ini apa semuanya itu dilakukan sama tersangka untuk mengajak korban-korbannya atau gimana? Ya sama. Jadi ada paket, sistem paket bisa dengan menyetorkan uang sekian untuk paket pertama ataupun paket ketiga. Ini bisa mendapatkan keuntungan royalti dari paket tersebut, fee-nya berapa. Nah ini yang terinput mereka sebagai customer, sebagai klien ataupun sebagai member. Dan sedikit minimal ikut member berapa ya? Dari berapa sampai berapa? Bebas, bisa ada 1,6 juta sampai dengan miliaran rupiah. Jadi terserah. Tidak ada limit. Mau ada yang menaruh 1 juta dengan nilai kurensinya berapa, bisa. Dalam robot trading tersebut, dan ini tidak perlu dipantau 24 jam. Dilepaskan robot trading itu bermain, memang dari informasi tersangka beberapa yang sudah diberikan keuntungan kepada para korban. Tetapi karena mungkin ada persoalan dari manajemen ini, sehingga keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Oke. Main sendiri atau kerjasama dengan di jajaran pimpinan ya, di jajaran atas itu apakah sendiri apa? Yang pasti kalau ini namanya suatu perusahaan PT Pansaka termasuk trading auto trade gold ini pasti memiliki suatu perusahaan, ada manajemen struktur organisasi dari kepengurusan. Nah ini yang juga kemarin sudah kita lakukan pemanggilan
terhadap Robert, Norokan dan Raymond. Ini juga kita lakukan pemeriksaan. Di samping dari proses penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Timur dan Polres Malang Kota, kita juga akan memikirkan bagaimana tentang korban yang ada untuk bisa menampung aspirasi ataupun keluhan korban. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Kita membentuk ada hotline nanti di Polres Malang Kota maupun Polda Jawa Timur. Silakan Pak Kabid Humas. Mohon izin juga, kami menambahkan dua hal. Yang pertama terkait dengan kejadian ini, kami mohon kepada rekan-rekan media untuk terus mensosialisasikan agar masyarakat jangan mudah terbujuk rayu oleh iming-iming pendapatan yang cepat dan banyak. Sehingga kami di sini mengharapkan kepada teman-teman media, kepada masyarakat yang akan melakukan investasi di komoditas berjangka ini bisa mengecek legalitas daripada perusahaan yang akan diikuti. Ini ada portal yang sudah disiapkan oleh pemerintah terkait dengan hal ini, yaitu di www.bapeti.co.id. Nanti bisa dicek di situ apakah perusahaan itu legal atau tidak. Kemudian yang kedua, Pak Kapolda Jawa Timur sudah membentuk hotline dengan Polres Malang Kota terkait dengan kejadian ini. Nanti bisa disosialisasikan juga kepada masyarakat lewat teman-teman sekalian dengan nomor 0811 37 90 2000. Saya ulangi lagi, 0811 37 90 2000. Ini ya, jadi bisa disosialisasikan. Kita tolong kepada teman-teman media. Barangkali masih ada masyarakat yang merasa dirugikan terkait dengan hal ini. Kiri. Saya rasa ini mungkin Pak Kapolda. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabid Humas. Silakan rekan-rekan media kami di dalam kepolisian dibantu dengan pengungkapan isu ini. Tentunya dan juga akan lebih membuka mata masyarakat supaya menyaksikan Pak Kabid Humas. Dan yang terpenting juga kita akan lebih banyak tahu korban-korban siapa saja yang akan bisa menyampaikan. Terima kasih. Mas, agak dekat Mas. Ini Mas. Maju Mas, dikit Mas. Oke. Agak maju Mas, tersangkanya Mas. Agak maju Mas. Belum kan. Pak Jenderal, Juga deh ya. Itu diwawancara ya? Pak.
Sinan ko endan santai nah. Siapa? Siapa nama sih sebentar? Blueberry. Lo jadi antem ya. Kita pasang dulu. Mas. Pelan sih, santai-santai lah, jalan. Ayo ada komentar Mas. Ayo ada komentar. Ayo ada komentar Mas. Atau permintaan maaf korban korban. Jangan bos. Mas ada permintaan maaf Mas. Pintu. Satu. Berarti gak menyesal Mas ya? Mas Wahyu. Mas, kata-kata hari ini Mas. Ambil yang katanya. Ini nggak usah. Ini sama dengan ini.
Yang di atas ya, yang sebagian di atas saya biar yang di situ dia yang ngangkat. Yang di situ mas. Itu Ban namanya. Ambil yang katanya. Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Yang di atas ya, yang sebagian di atas saya biar yang di situ dia yang ngangkat. Yang di situ mas. Itu Ban namanya. Ini arah Baru
Bebas, bebas. Siap monitor. Ben maju apa ya? Masa. Mas Kinso, ada yang ingin sampaikan Mas Kin? Jalan. Minta maaf apa ya Mas? Pinggir buka. Ayo buka. Bos. Ayo buka. Salon. Pinggir. Blank banget tuh. Oke, tutup Tribun Jatim Lembaga Surya itu adalah Dinar Wahyu Kinso atau biasa disebut Wahyu Kinso, graduate Surabaya yang ditangkap karena melakukan praktik dugaan penipuan dengan modus aplikasi robot trading dan nilai kerugian total sekitar 18 miliar dan jumlah orang korban sekitar 240 orang korban.
Coba. Aku udah gini ya. Apa lagi ya? Bilang Pak, jauh Pak ya. Aku gede ngomong dulu. Itu lalat dimulai. Sampai. Kapan tersampai nama? Kapan tersampai? Tiga. Itu dari gunung. Iya. Amantaran gunung. Tinggi. Semua orang menolak. Awas, hati-hati. Kelekmu lho Pak, mau dengan kudu apa? Kucing kencang oksigen. Menyopot dah. Oh, nak sekali nanti. Ya, Jenderal. Assalamualaikum Jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semua. Yang saya hormati Pak Kabid Humas, Kapolres Malang, kemudian Pak Reskrim Polda Jawa Timur, Reskrim Polres Malang, saudara-saudara saya, rekan-rekan media yang saya cintai, saya banggakan. Siang hari ini kembali jajaran Polda Jawa Timur bersama dengan Polres Malang akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan kasus robot trading. Mungkin rekan-rekan media sudah mendengar di waktu-waktu sebelumnya. Jadi proses pendalaman dari laporan yang diterima oleh jajaran Polres Malang dalam proses penyelidikan sampai dengan pengembangan, dan baru beberapa hari saja kemarin kita sudah amankan pelaku yang diduga melakukan beberapa tindak pidana terkait dengan undang-undang perdagangan, kemudian ITE dan pencucian uang. Dari hasil keterangan sementara, dari sementara ini diperkirakan kerugian mencapai 9 triliun. Jadi dengan perkiraan jumlah korban sebanyak 25.000 orang dan 3 hanya di Indonesia. Jadi ada yang berasal dari negara-negara yang lain. Jadi nanti secara teknis Kapolres Malang akan menyampaikan dan bisa akan kembali menanyakan terkait dengan proses ini, dan jajaran Polda Jawa Timur akan membantu bersama-sama Desa Malang dalam menangani kasus ini, ya, karena nilai yang juga cukup fantastis sekali dengan kerugian mencapai hampir 9 triliun rupiah dengan jumlah korban diperkirakan mencapai 25.000 dan bukan hanya berasal dari Indonesia saja. Rekan-rekan ini yang diawali dulu, nanti silakan dalam proses pendalaman bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih, silakan Pak Kapolres atau silakan Pak Kabid Humas yang bisa sampaikan. Pak Kapolres, selamat malam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Polda Jawa Timur, Pak Kabid Humas, Majelis Khusus,
Kasatreskim, rekan-rekan media. Di sini kami akan menjelaskan dari pengungkapan perkara tersebut berdasarkan dari dasar laporan polisi PP 447 9 Romawi tahun 2022 itu Polresta Malang Kota tanggal 21 September 2022. Waktu kejadian itu sekitar 25 November 2021 sampai dengan 21 September 2022 di wilayah Kota Malang. Pelapor adalah MY, wira swasta yang beranak di Lojen Kota Malang. Uraian singkat kejadian, jadi sekitar Juli 2021, Saudara Dinar Wahyu Setiawan Dikrik atau dikenal dengan Wahyu Kenzo memerintahkan Raymond Enovan untuk datang menemui korban, menjelaskan tentang robot auto trade gold atau dengan ATG. 25 November 2021, setelah dipresentasikan, yang bersangkutan memerintahkan karyawannya untuk mentransfer sejumlah uang. Yang pertama, 26 November 2021, Saudara Budi Hernandi ini adalah orang kepercayaan dari pelapor, mentransfer untuk beli robot sebanyak Rp42.158.376 ditransfer ke rekening Mandiri PT Pansaki Berdikari Bersama. Yang kedua, deposit uang senilai Rp1.999.448 ditransfer ke rekening Mandiri atas nama Desi Dwiastuti Widiasa. Ini juga sudah kami lakukan penelusuran dan rekening itu sudah ditutup di awal 2022. 27 Januari, karena melihat akun MT4 milik pelapor melalui profil, dicoba untuk melakukan withdraw ataupun yang lebih dikenal dengan WD, penarikan, tetapi terjadi kendala karena penarikan awal diajukan adalah sebesar $25.000 namun gagal. Dengan konfirmasi web bahwa penarikan terlalu besar sehingga disepakati untuk bisa penarikan dengan nominal $2.000, tetapi itu pun masih gagal karena adanya tahap maintenance terhadap server ataupun aplikasi dari transaksi tersebut, sehingga ini dalam artian dipending ataupun tidak bisa melakukan transaksi. Adapun barang bukti yang kami amankan, ini ada 8 kardus berisi minuman nutrisi, ada 1 lembar print out bukti setoran tanggal 28 November 2021 sebesar Rp42.158.376 dan 1 lembar print out bukti setoran sejumlah 1,9 miliar lebih, 1 lembar print out 4 miliar pemasukan kembali tanggal 27 Januari 2021 4 miliar rupiah, terus termasuk ada flash disk rekaman percakapan dalam penjelasan aplikasi tersebut. Ada 3 handphone yang kami amankan. Dalam hal ini kami menetapkan tersangka Saudara Dinar Wahyu Setiawan Dikrik atau Wahyu Kenzo. Tindakan yang sudah dilakukan dari laporan polisi yang kami terima, tim Polda Jawa Timur memberikan asistensi bergabung bersama tim penyidik Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan, rangkaian penyelidikan terhadap kasus tersebut dengan melakukan meminta keterangan kepada korban, beberapa saksi, serta kita juga melakukan pemeriksaan terhadap pihaknya tersangka. Pada tanggal 28 November 2022 dijadwalkan untuk Saudara Dinar Wahyu Setiawan Dikrik tidak hadir dalam undangan pemeriksaan pertama. Setelah itu melakukan pemeriksaan terhadap Raymond Enovan serta Robert Enovan, serta melakukan pemeriksaan terhadap Bapak P juga menjelaskan bahwa perizinan terhadap ATG baru dikeluarkan di Februari 2022, serta melakukan pemeriksaan kepada Kementan RI juga kami lakukan tentang perizinan dari legalitas perusahaan tersebut. Kami juga mengirimkan melayangkan tanggal 2 Januari 2023 surat panggilan kedua, tetapi tidak dihadirkan oleh Saudara Wahyu Kenzo. Melakukan koreksi dengan ahli IT dan Universitas ahli bahasa Universitas Politeknik Negeri Malang. Zoom meeting dengan PPATK juga kami lakukan terhadap TPPU, tindak pidana pencucian uang, melaksanakan gelar perkara rekomendasi untuk mengeluarkan surat perintah membawa Saudara Wahyu Kenzo. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi kantor pos. Kenapa kantor pos kami periksa?
Kami ingin surat yang kami kirim melalui pos itu adalah sampai, sehingga setelah kantor pos kita periksa, kita bisa mengeluarkan surat perintah membawa. Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap kantor Bank Mandiri yang menyatakan bahwa benar setoran 42 juta dan 1,9 itu masuk ke dalam rekening, sehingga rekening itu ditutup di awal 2022. Melaksanakan perintah membawa 4 Maret itu kami keluarkan perintah membawa kepada saudara Wahyu Kenzo. Di hari Sabtu kita amankan di salah satu tempat di wilayah Surabaya dan kapasitas masih sebagai saksi. Pada tanggal 5 Maret kami setelah pemeriksaan saksi kami melakukan gelar perkara untuk peningkatan status dari saksi kepada tersangka. Pada saat pemeriksaan tersangka yang bersangkutan juga didampingi oleh penasihat hukum, kami setelah pemeriksaan kami lakukan gelar perkara untuk menerbitkan surat perintah penangkapan dan melakukan penahanan terhadap saudara Wahyu Kenzo. Jadi tanggal 5 Maret terhadap Wahyu Kenzo sudah kami tetapkan untuk penahanan selama 20 hari ke depan. Menerbitkan surat perintah penahanan. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 115 junto pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, di mana dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara ataupun denda 12 miliar rupiah. Yang kedua pasal 106 junto pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Ini juga paling lama 4 tahun dengan denda 10 miliar rupiah. Yang ketiga pasal 45A junto pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Kami juga menerapkan pasal di dalam KUHP 378 dan 372 dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara, serta pasal 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Sementara demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Silakan mungkin ada yang mau dipertanyakan. Untuk aset daripada tersangka ini apa aja juga disita. Terus yang kedua dari uangnya 5.000 korban itu apakah ada dari public figure ataupun pejabat? Terima kasih. Uangnya. Terima kasih. Untuk yang pertama, ini karena memang baru penanganan kami lakukan baru sekitar berjalan 2 hari, kami baru mengamankan yang bersangkutan sebagai saksi dari hari Sabtu. Makanya kami masih membentuk tim dibantu dari jajaran Polda Jawa Timur untuk tracing aset. Kami juga sudah mengirim surat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus kepada PPATK dan kami sudah berkoordinasi melalui Zoom untuk aset-aset yang bersangkutan di tracing. Nah, ini gunanya adalah memberikan keadilan kepada para korban yang ada. Nah, yang kedua terkait tentang 25.000 member, 20.000 sampai 25.000 member yang tergabung di dalam ATG atau Global Trading Auto Trade Group ini, kami masih menyicil untuk menyampaikan kepada masyarakat yang menjadi korban untuk bisa berkomunikasi dengan Polda Jawa Timur dan Polresta Malang Kota. Sehingga dalam proses ini perlu kami sampaikan laporan polisi yang kami tangani ada 2 terkait tentang LPM pertama 447 dan ada LP 5 dari Polda Jawa Timur. Pagi ini ada paguyuban dari pengguna robot trading itu lebih kurang 500 orang, membernya juga melaporkan dengan kemungkinan kerugian berkisar 500 miliar sampai dengan 1 triliun. Ini masih coba kami dalami, makanya kami akan dibentuk tim khusus dari Bapak Kapolda Jawa Timur dalam pendalaman aset termasuk memberikan rasa keadilan kepada korban. Demikian. Modus operandinya seperti apa? Modus operandi yang dilakukan tersangka itu seperti apa?
Ya, yang pertama kalau kita melihat memberikan presentasi terhadap robot trading ini akan memberikan keuntungan yang lebih. Perlu kita pahami memang pada saat itu situasi pandemi COVID 2020 sampai dengan 2021, di mana seluruh kegiatan aktivitas perekonomian ini terbatas dengan adanya pandemi COVID, sehingga memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan bisnis usaha melalui jaringan internet dan mobile handphone yang bisa digunakan di rumah ataupun lebih simpel. Dengan memberikan presentasi, memberikan iming-iming paket yang akan didaftarkan itu dengan keuntungan yang dijanjikan. Tetapi ada beberapa yang sudah diberikan keuntungan bisa menarik withdraw dengan kesepakatan yang sudah diberikan, yaitu rata-rata 2.000 US dollar, tapi tidak lebih. Tapi setelah 2022 awal sampai dengan saat sekarang komunikasi ini terputus. Jadi antara member menghubungi dengan pihak manajemen ATG terbatas, sehingga dana yang ingin mereka tarik yang bisa di withdraw ini tidak bisa dicairkan, sehingga sistemnya pending. Nah, itulah yang menjadi persoalan, sehingga ATG ini banyak sekali yang dilaporkan. Dan ini sebelumnya kan sudah ada krisis lain yang sudah bermasalah dengan hukum terkait dengan robot trading tadi. Apakah ada keterkaitan dengan krisis yang lain Wahyu Kenso ini? Dan terus yang kedua terkait investasi yang diberikan oleh member ini tadi, karena kan sampai 25.000 dan 9 triliun tadi. Berapa investasi yang diberikan dan berapa keuntungan yang dijanjikan oleh tersangka ini? Ya, yang pertama, kami tim ini pasti di bawah kepemimpinan Bapak Kapolda Jawa Timur, kita akan tegak lurus. Kami ingin juga teman-teman media, para korban untuk bisa mengawal untuk proses penyidikan ini tetap tegak lurus dan percayakan dalam proses penyidikan. Nah, terkait tentang member, ini masih kami data 25.000 itu 20.000 sampai dengan 25.000 tersebut, karena ada di beberapa wilayah di luar negeri, Amerika, Rusia, dan Prancis. Nah, kita melihat juga beberapa masyarakat yang sudah mengetahui dengan adanya proses pengungkapan oleh Polda Jawa Timur ini, sehingga saksi dan korban ini sudah banyak menginformasikan keluarga. Masih dalam tahap kita datakan karena yang bersangkutan baru dalam proses kita amankan dari mulai hari Sabtu. Jadi masih berjalan. Dan izin secara teknis skema penggunaan aplikasi robotnya seperti apa? Dan hubungannya dengan produk-produk herbal ini seperti apa? Apakah memang ada penugasan khusus dari pihak tersangka kepada member untuk melakukan penjualan dan lain sebagainya? Ya, seperti kami sampaikan, karena perizinan itu belum keluar di awal Februari 2022 sebelumnya, sehingga dianggap produk-produk susu nutrisi inilah sebagai bahan investasi, tetapi dengan bonus sebagai robot trading ATG. Jadi kenapa kami meminta ini sebagai pintu awal masuk untuk memanipulasi para investor itu dengan bisnis susu nutrisi. Setelah itu baru dengan bonus robot trading ATG. Untuk aset uang dan bisa dipertegas kembali yang berhasil disita dari rekening. Kita barang bukti yang sudah kami sampaikan, karena ini masih tim terus berjalan proses penyidikan terhadap tersangka. Dan apakah benar ada aset yang juga dimiliki di luar negeri selain ada? Karena kami bekerjasama dengan PPATK. Oke. Ada pemeriksaan kasus ini kan kasus luar biasa. Bisa dijelaskan bagaimana akan melibatkan warga Indonesia sama luar. Kejahatannya itu begitu luar biasa, karena sampai merugikan hingga sampai triliunan. Ya, memang ini kejahatan transnasional crime. Memang nanti kita akan juga komunikasikan dengan, makanya dari Polda Jawa Timur akan membentuk tim. Kita juga akan berkoordinasi yang pertama dengan PPATK, bagaimana tracing aset. Yang kedua, kita juga akan baru menunggu dari keterangan tersangka di mana saja data-data dari 20.000 sampai 25.000 member ini, serta pertanggungjawaban hukum keadilan dari si pelaku kepada korban. Ini juga masih kita dalami. Mereka tuh member atau gimana sih? Ada kan yang sistemnya member. Kalau yang ini apa semuanya itu dilakukan sama tersangka untuk mengajak korban-korbannya atau gimana?
Ya sama, jadi ada paket, sistem paket misalnya dengan menyetorkan uang sekian untuk paket pertama ataupun paket ketiga, ini bisa mendapatkan keuntungan royalti dari paket tersebut, fee-nya berapa. Nah ini yang terinput mereka sebagai customer, sebagai klien ataupun sebagai member. Dan Olikin, minimal ikut member berapa enggak? Dari berapa sampai berapa? Bebas, bisa ada 1,6 juta sampai dengan miliaran rupiah, jadi terserah, tidak ada limit. Mau ada yang menaruh 1 juta dengan nilai kurensinya berapa, bisa dalam robot trading tersebut. Dan ini tidak perlu dipantau 24 jam, dilepaskan robot trading itu bermain memang dari informasi tersangka beberapa yang sudah diberikan keuntungan kepada para korban. Tapi karena mungkin ada persoalan dari manajemen ini, sehingga keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban ini belum dikembalikan. Oke. Main sendiri atau bekerjasama dengan di jajaran pimpinan ya, jajaran atas itu apakah sendiri apa? Yang pasti kalau ini namanya suatu perusahaan PT Pansaka termasuk trading Outlook Trade Gold ini pasti memiliki suatu perusahaan, ada manajemen struktur organisasi dari kepengurusan. Nah ini yang juga kemarin sudah kita lakukan pemanggilan terhadap Robert Nolokan dan Raymond. Ini juga kita lakukan pemeriksaan. Di samping dari proses penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Timur dan Polres Malang Kota, kita juga akan memikirkan bagaimana tentang korban yang ada untuk bisa menampung aspirasi ataupun keluhan korban. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Kita membentuk ada hotline nanti di Polres Malang Kota maupun Polda Jawa Timur. Silakan Pak Kabid Humas. Mau ini juga kami menambahkan dua hal. Yang pertama terkait dengan kejadian ini, kami mohon kepada rekan-rekan media untuk terus mensosialisasikan agar masyarakat jangan mudah terbujuk rayu oleh iming-iming pendapatan yang cepat dan banyak. Sehingga kami di sini mengharapkan kepada teman-teman media, kepada masyarakat yang akan melakukan investasi di komoditas berjangka ini bisa mengecek legalitas daripada perusahaan yang akan diikuti. Ini ada portal yang sudah disiapkan oleh pemerintah terkait dengan hal ini, yaitu di www.bapeti.co.id. Nanti bisa dicek di situ apakah perusahaan itu legal atau tidak. Kemudian yang kedua, Pak Kapolda Jawa Timur sudah membentuk hotline dengan Polres Malang Kota terkait dengan kejadian ini. Nanti bisa disosialisasikan juga kepada masyarakat lewat teman-teman sekalian dengan nomor 0811 37 90 2000. Saya ulangi lagi, 0811 37 90 2000. Ini ya, jadi bisa disosialisasikan. Minta tolong kepada teman-teman media. Barangkali masih ada masyarakat yang merasa dirugikan terkait dengan hal ini. Kiri. Saya rasa ini mungkin Pak Kapolda. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabid Humas. Silakan rekan-rekan media kami di jalan kepolisian dibantu berkaitan dengan pengungkapan isu ini ya, tentunya dan juga akan lebih membuka mata masyarakat supaya menyampaikan Pak Kabid Humas. Dan yang terpenting juga kita akan lebih banyak tahu korban-korban siapa saja yang akan bisa menyampaikan. Terima kasih. Mas, agak dekat Mas. Ini Mas. Maju Mas, dikit Mas. Oke. Terima kasih Mas. Terima kasih.
Tersangkanya nggak maju. Agak maju mas, tersangkanya. Tersangkanya mas, agak maju mas. Belum kan. Pak Jenderal, Juga deh ya. Itu diwawancara ya? Sinan ko enden, santai na. Siapa nama sebentar? Blueberry. Lo jadi diantem ya. Kita pasang dulu. Mas. Pelan sih, santai-santai lah, jalan. Ayo ada komentar mas. Ayo ada komentar. Ayo ada komentar mas. Apa permintaan maaf korban korban? Jangan bos. Mas ada permintaan maaf mas. Pintu. Satu. Berarti gak menyesal mas ya? Mas Wahyu. Mas, kata-kata hari ini mas.
yang satu ini. Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Ini anunya apa? Banyak yang di atas tiga, yang sebagian di atas saya biar yang di situ biar yang ngangkat. Yang di situ mana? Itu itu. One by one namai. Ambil yang satu ini. Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Ini anunya apa? Banyak yang di atas tiga, yang sebagian di atas saya biar yang di situ biar yang ngangkat. Yang di situ mana? Itu itu. One by one namai.
Bebas, bebas. Siap monitor. Ben maju apa ya? Masa. Mas Kinso ada yang ingin sampaikan Mas Kin? Jalan. Minta maaf apa Mas? Wih. Pinggir buka. Ayo buka. Bos. Ayo buka. Salon. Pinggir. Blank pada tumis. Ada di mana kabar di kamar.
Oke, tutup Tribun Jatim, nama Surya itu adalah Dinar Wahyu Kenso atau biasa disebut Wahyu Kenso, Graduate Surabaya yang ditangkap karena melakukan praktik dugaan penipuan dengan modus aplikasi robot trading dan nilai kerugian total sekitar 18 miliar dan jumlah orang korban sekitar 240 orang korban. Semua orang menolak. Awas, hati-hati. Kelekmu lho Pak, aku jangan kudu apa. Kucing kendala sikit. Menyopot. Ya, Jenderal. Assalamualaikum, Jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya hormati Pak Kabid Humas, Kapolres Malang, kemudian Pak Reskrim Polda Jawa Timur, Reskrim Polres Malang, saudara-saudara saya, rekan-rekan media yang saya cintai, saya banggakan. Siang hari ini kembali jajaran Polda Jawa Timur bersama dengan Polres Malang akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan kasus robot trading. Mungkin rekan-rekan media sudah mendengar di waktu-waktu sebelumnya. Jadi proses pendalaman dari laporan yang diterima oleh jajaran Polres Malang dalam proses penyelidikan sampai dengan pengembangan, dan baru beberapa hari saja kemarin kita sudah amankan pelaku yang diduga melakukan beberapa tindak pidana terkait dengan undang-undang perdagangan, kemudian ITE dan pencucian uang. Dari hasil keterangan sementara, dari sementara ini diperkirakan kerugian mencapai 9 triliun. Jadi dengan perkiraan jumlah korban sebanyak 25.000 orang dan 3 hanya di Indonesia. Jadi ada yang berasal dari negara-negara yang lain. Jadi nanti secara teknis Kapolres Malang akan menyampaikan dan bisa akan kembali menanyakan terkait dengan proses ini, dan jajaran Polda Jawa Timur akan membantu bersama-sama Desa Malang
dalam menangani kasus ini, ya, karena nilai yang juga cukup fantastis sekali dengan kerugian mencapai hampir 9 triliun rupiah dengan jumlah korban diperkirakan mencapai 25.000 dan bukan hanya berasal dari Indonesia saja. Rekan-rekan ini yang diawali dulu, nanti silakan dalam proses pendalaman bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih, silakan Pak Kapolres atau silakan Pak Kabid Humas yang langsung sampaikan. Pak Kapolres, selamat malam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapolda Jawa Timur, Pak Kabid Humas, Sus, Kasat rekan-rekan media. Di sini kami akan menjelaskan dari pengungkapan perkara tersebut berdasarkan dari dasar laporan polisi LPP 447 9 Romawi tahun 2022 itu Polresta Malang Kota tanggal 21 September 2022. Waktu kejadian itu sekitar 25 November 2021 sampai dengan 21 September 2022 di wilayah Kota Malang. Pelapor adalah MY, wira swasta yang beranak di Lojen Kota Malang. Uraian singkat kejadian, jadi sekitar Juli 2021, Saudara Dinar Wahyu Setiawan Distrik atau dikenal dengan Wahyu Kenzo memerintahkan Raymond Enovan untuk datang menemui korban, menjelaskan tentang robot auto trade gold atau dengan ATG. 25 November 2021 setelah dipresentasikan, yang bersangkutan memerintahkan karyawannya untuk mentransfer sejumlah uang. Yang pertama, 26 November 2021, Saudara Budi Hernandi ini adalah orang kepercayaan dari pelapor, mentransfer untuk beli robot sebanyak Rp42.158.376 ditransfer ke rekening Mandiri PT Pansaki Berdikari Bersama. Yang kedua, deposit uang senilai Rp1.999.995.448 ditransfer ke rekening Mandiri atas nama Desi Dwiasti Biasa. Ini juga sudah kami lakukan penelusuran dan rekening itu sudah ditutup di awal 2022. 27 Januari, karena melihat akun MT4 milik pelapor melalui profil, dicoba untuk melakukan withdraw ataupun yang lebih dikenal dengan WD, penarikan, tetapi terjadi kendala karena penarikan awal diajukan adalah sebesar $25.000, namun gagal dengan konfirmasi web bahwa penarikan terlalu besar sehingga disepakati untuk bisa penarikan dengan nominal $2.000. Tetapi itu pun masih gagal karena adanya tahap maintenance terhadap server ataupun aplikasi dari transaksi tersebut, sehingga ini dalam artian depending ataupun tidak bisa melakukan transaksi. Adapun barang bukti yang kami amankan, ini ada 8 kardus berisi minuman nutrisi, ada 1 lembar print out bukti setoran tanggal 28 November 2021 sebesar Rp42.158.376 dan 1 lembar print out bukti setoran sejumlah 1,9 miliar lebih, 1 lembar print out 4 miliar pemasukan kembali tanggal 27 Januari 2021 4 miliar rupiah, terus termasuk ada flash disk rekaman percakapan dalam penjelasan aplikasi tersebut. Ada 3 handphone yang kami amankan. Dalam hal ini kami menetapkan tersangka Saudara Dinar Wahyu Setiawan Distrik atau Wahyu Kenzo. Tindakan yang sudah dilakukan dari laporan polisi yang kami terima, tim Polda Jawa Timur memberikan asistensi bergabung bersama tim penyidik Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan, rangkaian penyelidikan terhadap kasus tersebut dengan melakukan meminta keterangan kepada korban, beberapa saksi, serta kita juga melakukan pemeriksaan terhadap pihaknya tersangka. Pada tanggal 28 November 2022 dijadwalkan untuk Saudara Dinar Wahyu Setiawan Distrik tidak hadir dalam undangan pemeriksaan pertama. Setelah itu melakukan pemeriksaan terhadap Raymond Enovan serta Robert Enovan, serta melakukan pemeriksaan terhadap Bapak P, juga menjelaskan bahwa perizinan terhadap ATG baru dikeluarkan di Februari 2022.
serta melakukan pemeriksaan kepada Kemendak RI juga kami lakukan tentang perizinan dari legalitas perusahaan tersebut. Kami juga mengirimkan melayangkan tanggal 2 Januari 2023 surat panggilan kedua, tetapi tidak dihadirkan oleh Saudara Wahyu Kenzo. Melakukan koreksi dengan ahli IT dan Universitas ahli bahasa Universitas Politeknik Negeri Malang. Zoom meeting dengan PPATK juga kami lakukan terhadap TPPU, tindak pidana pencucian uang, melaksanakan gelar perkara rekomendasi untuk mengeluarkan surat perintah membawa Saudara Wahyu Kenzo, melakukan pemeriksaan terhadap saksi kantor pos. Kenapa kantor pos kami periksa? Kami ingin surat yang kami kirim melalui pos itu adalah sampai, sehingga setelah kantor pos kita periksa, kita bisa mengeluarkan surat perintah membawa. Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap kantor Bank Mandiri yang menyatakan bahwa benar setoran 42 juta dan 1,9 itu masuk ke dalam rekening, sehingga rekening itu ditutup di awal 2022. Melaksanakan perintah membawa 4 Maret itu kami keluarkan perintah membawa kepada Saudara Wahyu Kenzo. Di hari Sabtu kita amankan di salah satu tempat di wilayah Surabaya dan kapasitas masih sebagai saksi. Pada tanggal 5 Maret kami setelah pemeriksaan saksi kami melakukan gelar perkara untuk peningkatan status dari saksi kepada tersangka. Pada saat pemeriksaan tersangka yang bersangkutan juga didampingi oleh penasihat hukum, kami setelah pemeriksaan kami lakukan gelar perkara untuk menerbitkan surat perintah penangkapan dan melakukan penahanan terhadap Saudara Wahyu Kenzo. Jadi tanggal 5 Maret terhadap Wahyu Kenzo sudah kami tetapkan untuk penahanan selama 20 hari ke depan. Menerbitkan surat perintah penahanan. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 115 junto pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, di mana dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara ataupun denda 12 miliar rupiah. Yang kedua pasal 106 junto pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Ini juga paling lama 4 tahun dengan denda 10 miliar rupiah. Yang ketiga pasal 45A junto pasal 28 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Kami juga menerapkan pasal di dalam KUHP 378 dan 372 dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara, serta pasal 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Sementara demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Silakan mungkin ada yang mau dipertanyakan. Untuk aset daripada tersangka ini apa aja yang sudah disita? Terus yang kedua, dari uangnya 5.000 korban itu apakah ada dari public figure ataupun pejabat? Terima kasih. Uangnya. Terima kasih. Untuk yang pertama, ini karena memang baru penanganan kami lakukan baru sekitar berjalan 2 hari, kami baru mengamankan yang bersangkutan sebagai saksi dari hari Sabtu. Makanya kami masih membentuk tim dibantu dari jajaran Polda Jawa Timur untuk tracing aset. Kami juga sudah mengirim surat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus kepada PPATK dan kami sudah berkoordinasi melalui Zoom untuk aset-aset yang bersangkutan di tracing. Nah, ini gunanya adalah memberikan keadilan kepada para korban yang ada. Nah, yang kedua terkait tentang 25.000 member, 20.000 sampai 25.000 member yang tergabung di dalam ATG atau Global Trading atau Trade Group ini, kami masih menyicil untuk menyampaikan kepada masyarakat yang menjadi korban untuk bisa berkomunikasi dengan Polda Jawa Timur dan Polresta Malang Kota. Sehingga dalam proses ini perlu kami sampaikan
laporan polisi yang kami tangani ada 2 terkait tentang LP yang pertama 447 dan ada lagi LP 5 dari Polda Jawa Timur. Pagi ini ada paguyuban dari pengguna robot trading itu lebih kurang 500 orang, membernya juga melaporkan dengan kemungkinan kerugian berkisar 500 miliar sampai dengan 1 triliun. Ini masih coba kami dalami, makanya kami akan dibentuk tim khusus dari Bapak Kapolda Jawa Timur dalam pendalaman aset termasuk memberikan rasa keadilan kepada korban. Demikian. Modus operandinya seperti apa? Modus operandi yang dilakukan tersangka itu seperti apa? Ya, yang pertama kalau kita melihat, memberikan presentasi terhadap robot trading ini akan memberikan keuntungan yang lebih. Perlu kita pahami memang pada saat itu situasi pandemi COVID 2020 sampai dengan 2021, di mana seluruh kegiatan aktivitas perekonomian ini terbatas dengan adanya pandemi COVID, sehingga memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan bisnis usaha melalui jaringan internet dan mobile handphone yang bisa digunakan di rumah ataupun lebih simpel. Dengan memberikan presentasi, memberikan iming-iming paket yang akan didaftarkan itu dengan keuntungan yang dijanjikan. Tetapi ada beberapa yang sudah diberikan keuntungan bisa menarik withdraw dengan kesepakatan yang sudah diberikan, yaitu rata-rata 2.000 US dollar, tapi tidak lebih. Tapi setelah 2022 awal sampai dengan saat sekarang, komunikasi ini terputus. Jadi antara member menghubungi dengan pihak manajemen ATG terbatas, sehingga dana yang ingin mereka tarik yang bisa di withdraw ini tidak bisa dicairkan, sehingga sistemnya pending. Nah, itulah yang menjadi persoalan, sehingga ATG ini banyak sekali yang dilaporkan. Dan ini sebelumnya kan sudah ada graduate lain yang sudah bermasalah dengan hukum terkait dengan robot trading tadi. Apakah ada keterkaitan dengan graduate yang lain, Pak Yukenso ini? Dan terus yang kedua terkait investasi yang diberikan oleh member ini tadi, karena kan sampai 25.000 dan 9 triliun tadi. Berapa investasi yang diberikan dan berapa keuntungan yang dijanjikan oleh tersangka ini? Ya, yang pertama, kami tim ini pasti di bawah kepemimpinan Bapak Kapolda Jawa Timur, kita akan tegak lurus. Kami ingin juga teman-teman media, para korban untuk bisa mengawal untuk proses penyidikan ini tetap tegak lurus dan percayakan dalam proses penyidikan. Nah, terkait tentang member, ini masih kami data 25.000 itu 20.000 sampai dengan 25.000 tersebut, karena ada di beberapa wilayah di luar negeri, Amerika, Rusia, dan Prancis. Nah, kita melihat juga beberapa masyarakat yang sudah mengetahui dengan adanya proses pengungkapan oleh Polda Jawa Timur ini, sehingga saksi dan korban ini sudah banyak menginformasikan keluarga. Ini masih dalam tahap kita datakan karena yang bersangkutan baru dalam proses kita amankan dari mulai hari Sabtu. Jadi masih berjalan. Dan izin, secara teknis skema penggunaan aplikasi robotnya seperti apa? Kemudian hubungannya dengan produk-produk herbal ini seperti apa? Apakah memang ada penugasan khusus dari pihak tersangka kepada member untuk melakukan penjualan dan sebagainya? Ya, seperti kami sampaikan, karena perizinan itu belum keluar di awal Februari 2022 sebelumnya, sehingga dianggap produk-produk susu nutrisi inilah sebagai bahan investasi, tetapi dengan bonus sebagai robot trading ATG. Jadi kenapa kami meminta ini sebagai pintu awal masuk untuk memanipulasi para investor itu dengan bisnis susu nutrisi. Setelah itu baru dengan bonus robot trading ATG. Untuk aset uang dan bisa dipertegas kembali yang berhasil disita dari rekening. Kita barang bukti yang sudah kami sampaikan, karena ini masih tim terus berjalan proses penyidikan terhadap tersangka. Dan apakah benar ada aset yang juga dimiliki di luar negeri selain ada? Karena kami bekerjasama dengan PPATK. Oke. Rekan pemeriksaan, kasus ini kan kasus luar biasa. Bisa dijelaskan bagaimana akan melibatkan warga Indonesia sama luar negeri. Kejahatannya itu begitu luar biasa, karena sampai merugikan hingga mencapai triliunan.
Ya, memang ini kejahatan transnasional crime. Memang nanti kita akan juga komunikasikan dengan, makanya dari Polda Jawa Timur akan membentuk tim. Kita juga akan berkoordinasi yang pertama dengan PPATK, bagaimana tracing aset. Yang kedua kita juga akan baru menunggu dari keterangan tersangka di mana saja data-data dari 20.000 sampai 25.000 member ini, serta pertanggungjawaban hukum keadilan dari si pelaku kepada korban. Ini juga masih kita dalami. Mereka tuh member atau gimana sih? Mereka kan yang sistemnya member. Kalau yang ini apa semuanya itu dilakukan sama tersangka untuk mengajak korban-korbannya atau gimana? Ya sama. Jadi ada sistem paket bisa dengan menyetorkan uang sekian untuk paket pertama ataupun paket ketiga. Ini bisa mendapatkan keuntungan royalti dari paket tersebut, fee-nya berapa. Nah ini yang terinput mereka sebagai customer, sebagai klien ataupun sebagai member. Dan Olikin, minimal ikut member berapa ya? Dari berapa sampai berapa? Bebas, bisa ada 1,6 juta sampai dengan miliaran rupiah. Jadi terserah, tidak ada limit. Mau ada yang menaruh 1 juta dengan nilai kurensinya berapa, bisa dalam robot trading tersebut. Dan ini tidak perlu dipantau 24 jam. Dilepaskan robot trading itu bermain memang dari informasi tersangka beberapa yang sudah diberikan keuntungan kepada para korban. Tapi karena mungkin ada persoalan dari manajemen ini, sehingga keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban ini belum dikembalikan. Oke, cukup. Main sendiri atau bekerjasama dengan di jajaran pimpinan ya, di jajaran atas itu apakah sendiri apa? Yang pasti kalau ini namanya suatu perusahaan PT Pansaka termasuk trading auto trade gold ini pasti memiliki suatu perusahaan, ada manajemen struktur organisasi dari kepengurusan. Nah ini yang juga kemarin sudah kita lakukan pemanggilan terhadap Robert Norokan dan Raymond. Ini juga kita lakukan pemeriksaan. Di samping dari proses penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Timur dan Polres Malang Kota, kita juga akan memikirkan bagaimana tentang korban yang ada untuk bisa menampung aspirasi ataupun keluhan korban. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Kita membentuk ada hotline nanti di Polres Malang Kota maupun Polda Jawa Timur. Silakan Pak Kabid Humas. Mau ini juga kami menambahkan dua hal. Yang pertama terkait dengan kejadian ini, kami mohon kepada rekan-rekan media untuk terus mensosialisasikan agar masyarakat jangan mudah terbujuk rayu oleh iming-iming pendapatan yang cepat dan banyak. Sehingga kami di sini mengharapkan kepada teman-teman media, kepada masyarakat yang akan melakukan investasi di komoditas berjangka ini bisa mengecek legalitas daripada perusahaan yang akan diikuti. Ini ada portal yang sudah disiapkan oleh pemerintah terkait dengan hal ini, yaitu di www.bapeti.co.id. Nanti bisa dicek di situ apakah perusahaan itu legal atau tidak. Kemudian yang kedua, Pak Kapolda Jawa Timur sudah membentuk hotline dengan Polres Malang Kota terkait dengan kejadian ini. Nanti bisa disosialisasikan juga kepada masyarakat lewat teman-teman sekalian dengan nomor 0811 37 90 2000. Saya ulangi lagi, 0811 37 90 2000. Ini ya, jadi bisa disosialisasikan. Minta tolong kepada teman-teman media. Barangkali masih ada masyarakat yang merasa dirugikan terkait dengan hal ini. Kiri. Saya rasa ini mungkin Pak Kapolda. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabid Humas. Silakan rekan-rekan media kami di jalan kepolisian dibantu berkaitan dengan pengungkapan isu ini, ya, tentunya dan juga akan lebih membuka mata masyarakat supaya menyampaikan Pak Kabid Humas. Dan yang terpenting juga kita akan lebih banyak tahu korban-korban
saja yang akan bisa menyampaikan. Terima kasih. Mas, agak dekat mas. Ini mas. Maju mas, ikut mas. Oke. Tersangkanya kan maju. Agak maju Agak mas. maju tersangkanya. Tersangkanya mas. Agak maju mas. Belum kan. Pak Jenderal. Jenderal. Juga deh ya. Itu diwawancara ya? Sinan kok endan santai nah. Siapa nama sih sebentar? Blueberry. Lo jadi antem ya. Kita pasang dulu. Mas. Pelan sih, santai-santai lan, jalan. Ayo ada komentar mas. Ayo ada komentar. Ayo ada komentar mas. Apa permintaan maaf korban korban? Jalan bos. Mas ada permintaan maaf mas. Pintu. Satu. Berarti gak menyesal mas ya?
Wahyu, Mas Wahyu. Mas, kata-kata hari ini, Mas. Ambil yang satunya. Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Ini anunya. Apa? Banyak. Bahaya. Yang di atas enggak? Yang sebagian di atas saya biar enak di situ dia yang ngangkat. Yang di situ mana? Itu One by one namanya. Ambil yang satunya. Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Ini anunya. Apa? Banyak. Bahaya.
Yang di atas enggak? Yang sebagian di atas saya biar enak di situ, dia yang ngangkat. Yang di situ mana? Itu One by one namanya. Surah ini arah apa? Bebas. Siap monitor. Ben maju apa ya? Masa. Mas Ken, so ada yang ingin sampaikan Mas Ken? Jalan
Minta maaf apa ya, Mas? Pinggir-pinggir buka. Ayo buka. Bos. Ayo buka. Salon. Pinggir. Ngebleng Pak Ketum ya. Ada yang mana tak versi kamar. Oke, tutup Tribun Jatim Nama Surya itu adalah Dinar Wahyu Kenso atau biasa disebut Wahyu Kenso, prajurit Surabaya yang ditangkap karena melakukan praktik dugaan penipuan dengan modus aplikasi robot trading dan nilai kerugian total sekitar 18 miliar dan jumlah orang korban sekitar 240 orang korban. Kapan tersampai nama? Kapan tersampai? 3. Iya. Kapan tersampai? Semua orang menolak. Awas, hati-hati. Kelekmu lho banget dengan kudu apa? Kucing kencang sikit. Menyopot. Ya, Jenderal. Assalamualaikum Jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya hormati Pak Kabid Humas, Kapolres Malang, kemudian Pak Reskrim Khusus Polda Jawa Timur, Reskrim Polres Malang, saudara-saudara saya, rekan-rekan media yang saya cintai, saya banggakan. Siang hari ini kembali jajaran Polda Jawa Timur bersama dengan Polres Malang akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan kasus robot trading. Mungkin rekan-rekan media sudah mendengar di waktu-waktu sebelumnya. Jadi
proses pendalaman dari laporan yang diterima oleh jajaran Polresta Malang dalam proses penyelidikan sampai dengan pengembangan, dan baru beberapa hari saja kemarin kita sudah amankan pelaku yang diduga melakukan beberapa tindak pidana terkait dengan undang-undang perdagangan, kemudian ITE dan pencucian uang. Dari hasil keterangan sementara, dari sementara ini diperkirakan kerugian mencapai 9 triliun. Jadi dengan perkiraan jumlah korban sebanyak 25.000 orang dan tidak hanya di Indonesia. Jadi ada yang berasal dari negara-negara yang lain. Jadi nanti secara teknis Kapolres Malang akan menyampaikan dan bisa akan kembali menanyakan terkait dengan proses ini, dan jajaran Polda Jawa Timur akan membantu bersama-sama Desa Malang dalam menangani kasus ini, ya, karena nilai yang juga cukup fantastis sekali dengan kerugian mencapai hampir 9 triliun rupiah dengan jumlah korban diperkirakan mencapai 25.000 dan bukan hanya berasal dari Indonesia saja. Rekan-rekan ini yang diawali dulu, nanti silakan dalam proses pendalaman bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih, silakan Pak Kapolres atau silakan Pak Kabid Humas yang akan disampaikan. Pak Kapolres, selamat malam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapolda Jawa Timur, Pak Kabid Humas, Majelis Sus, Kasat Reskrim, rekan-rekan media. Di sini kami akan menjelaskan dari pengungkapan perkara tersebut berdasarkan dari dasar laporan polisi LPP 447 9 Romawi tahun 2022 untuk Polresta Malang Kota tanggal 21 September 2022. Waktu kejadian itu sekitar 25 November 2021 sampai dengan 21 September 2022 di wilayah Kota Malang. Pelapor adalah MY, wira swasta yang beranak di Lojen Kota Malang. Uraian singkat kejadian, jadi sekitar Juli 2021, Saudara Binar Wahyu Setiawan Dikrik atau dikenal dengan Wahyu Kenzo memerintahkan Raymond Enovan untuk datang menemui korban, menjelaskan tentang robot auto trade go atau dengan ATG. 25 November 2021, setelah dipresentasikan, yang bersangkutan memerintahkan karyawannya untuk mentransfer sejumlah uang. Yang pertama, 26 November 2021, Saudara Budi Hernandi ini adalah orang kepercayaan dari pelapor, mentransfer untuk beli robot sebanyak 42.158.376 rupiah ditransfer ke rekening Mandiri PT Pansaki Berdikari Bersama. Yang kedua, deposit uang senilai 1.999.995.448 rupiah ditransfer ke rekening Mandiri atas nama Desi Juliasti Biasa. Ini juga sudah kami lakukan penelusuran dan rekening itu sudah ditutup di awal 2022. 27 Januari, karena melihat akun MT4 milik pelapor melalui profil, dicoba untuk melakukan withdraw ataupun yang lebih dikenal dengan WD, penarikan, tetapi terjadi kendala karena penarikan awal diajukan adalah sebesar 25.000 US dollar, namun gagal dengan konfirmasi web bahwa penarikan terlalu besar sehingga disepakati untuk bisa penarikan dengan nominal 2.000 US dollar. Tetapi itu pun masih gagal karena adanya tahap maintenance terhadap server ataupun aplikasi dari transaksi tersebut, sehingga ini dalam artian depending ataupun tidak bisa melakukan transaksi. Adapun barang bukti yang kami amankan, ini ada 8 kardus berisi minuman nutrisi, ada 1 lembar print out bukti setoran tanggal 28 November 2021 sebesar 42.158.376 rupiah, dan 1 lembar print out bukti setoran sejumlah 1,9 miliar lebih, 1 lembar print out
4 miliar pemasukan kembali tanggal 27 Januari 2021, 4 miliar rupiah. Terus termasuk ada flash disk rekaman percakapan dalam penjelasan aplikasi tersebut. Ada 3 handphone yang kami amankan. Dalam hal ini kami menetapkan tersangka saudara Dinar Wahyu Septian Livrik atau Wahyu Kenzo. Tindakan yang sudah dilakukan dari laporan polisi yang kami terima, tim Polda Jawa Timur memberikan asistensi bergabung bersama tim penyidik Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan, rangkaian penyelidikan terhadap kasus tersebut dengan meminta keterangan kepada korban, beberapa saksi, serta kita juga melakukan pemeriksaan terhadap pihaknya tersangka. Pada tanggal 28 November 2022 dijadwalkan untuk saudara Dinar Wahyu Septian Livrik tidak hadir dalam undangan pemeriksaan pertama. Setelah itu melakukan pemeriksaan terhadap Raymond Enovan serta Robert Renovan, serta melakukan pemeriksaan terhadap Bapak P juga menjelaskan bahwa perizinan terhadap ATG baru dikeluarkan di Februari 2022. Serta melakukan pemeriksaan kepada Kemendak RI juga kami lakukan tentang perizinan dari legalitas perusahaan tersebut. Kami juga mengirimkan melayangkan tanggal 2 Januari 2023 surat panggilan kedua, tetapi tidak dihadirkan oleh saudara Wahyu Kenzo. Melakukan koordinasi dengan ahli IT dan Universitas ahli bahasa Universitas Politeknik Negeri Malang. Zoom meeting dengan PPATK juga kami lakukan terhadap TPPU, tindak pidana pencucian uang, melaksanakan gelar perkara rekomendasi untuk mengeluarkan surat perintah membawa saudara Wahyu Kenzo. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi kantor pos. Kenapa kantor pos kami periksa? Kami ingin surat yang kami kirim melalui pos itu adalah sampai, sehingga setelah kantor pos kita periksa, kita bisa mengeluarkan surat perintah membawa. Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap kantor Bank Mandiri yang menyatakan bahwa benar setoran 42 juta dan 1,9 itu masuk ke dalam rekening, sehingga rekening itu ditutup di awal 2022. Melaksanakan perintah membawa 4 Maret itu kami keluarkan perintah membawa kepada saudara Wahyu Kenzo. Di hari Sabtu kita amankan di salah satu tempat di wilayah Surabaya dan kapasitas masih sebagai saksi. Pada tanggal 5 Maret kami setelah pemeriksaan saksi kami melakukan gelar perkara untuk peningkatan status dari saksi kepada tersangka. Pada saat pemeriksaan tersangka yang bersangkutan juga didampingi oleh penasihat hukum, kami setelah pemeriksaan kami lakukan gelar perkara untuk menerbitkan surat perintah penangkapan dan melakukan penahanan terhadap saudara Wahyu Kenzo. Jadi tanggal 5 Maret terhadap Wahyu Kenzo sudah kami tetapkan untuk penahanan selama 20 hari ke depan. Menerbitkan surat perintah penahanan. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 115 junto pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, di mana dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara ataupun denda 12 miliar rupiah. Yang kedua pasal 106 junto pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Ini juga paling lama 4 tahun dengan denda 10 miliar rupiah. Yang ketiga pasal 45A junto pasal 28 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Kami juga menerapkan pasal di dalam KUHP 378 dan 372 dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara, serta pasal 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Sementara demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Silakan, mungkin ada yang mau dipertanyakan. Untuk aset daripada tersangka ini apa aja juga disita. Terus yang kedua,
uangnya. 5.000 korban itu apakah ada dari public figure ataupun pejabat? Terima kasih. Uangnya. Terima kasih. Untuk yang pertama, ini karena memang baru penanganan kami lakukan baru sekitar berjalan 2 hari. Kami baru mengamankan yang bersangkutan sebagai saksi dari hari Sabtu. Makanya kami masih membentuk tim dibantu dari jajaran Polda Jawa Timur untuk tracing aset. Kami juga sudah mengirim surat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus kepada PPATK dan kami sudah berkoordinasi melalui Zoom untuk aset-aset yang bersangkutan di tracing. Nah, ini gunanya adalah memberikan keadilan kepada para korban yang ada. Nah, yang kedua terkait tentang 25.000 member, 20.000 sampai 25.000 member yang tergabung di dalam ATG atau Robot Trading Auto Trade Group ini, kami masih menyicil untuk menyampaikan kepada masyarakat yang menjadi korban untuk bisa berkomunikasi dengan Polda Jawa Timur dan Polresta Malang Kota. Sehingga dalam proses ini perlu kami sampaikan laporan polisi yang kami tangani ada 2 terkait tentang LP yang pertama 447 dan ada LP 5 dari Polda Jawa Timur. Pagi ini ada paguyuban dari pengguna robot trading itu lebih kurang 500 orang, membernya juga melaporkan dengan kemungkinan kerugian berkisar 500 miliar sampai dengan 1 triliun. Ini masih coba kami dalami, makanya kami akan dibentuk tim khusus dari Bapak Kapolda Jawa Timur dalam pendalaman aset termasuk memberikan rasa keadilan kepada korban. Demikian. Modus operandinya seperti apa? Modus operandi yang dilakukan tersangka itu seperti apa? Ya, yang pertama kalau kita melihat menjelaskan memberikan presentasi terhadap robot trading ini akan memberikan keuntungan yang lebih. Perlu kita pahami memang pada saat itu situasi pandemi COVID 2020 sampai dengan 2021, di mana seluruh kegiatan aktivitas perekonomian ini terbatas dengan adanya pandemi COVID, sehingga memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan bisnis usaha melalui jaringan internet dan mobile handphone yang bisa digunakan di rumah ataupun lebih simpel. Dengan memberikan presentasi, memberikan iming-iming paket yang akan didaftarkan itu dengan keuntungan yang dijanjikan. Tetapi ada beberapa yang sudah diberikan keuntungan bisa menarik withdraw dengan kesepakatan yang sudah diberikan, yaitu rata-rata 2.000 US dollar, tapi tidak lebih. Tapi setelah 2022 awal sampai dengan saat sekarang komunikasi ini terputus. Jadi antara member menghubungi dengan pihak manajemen ATG terbatas, sehingga dana yang ingin mereka tarik yang bisa di withdraw ini tidak bisa dicairkan, sehingga sistemnya pending. Nah, itulah yang menjadi persoalan, sehingga ATG ini banyak sekali yang dilaporkan. Dan ini sebelumnya kan sudah ada graduate lain yang sudah bermasalah dengan hukum terkait dengan robot trading tadi. Apakah ada keterkaitan dengan graduate yang lain Wahyu Kenso ini? Dan terus yang kedua terkait investasi yang diberikan oleh member ini tadi, karena kan sampai 25.000 dan 9 triliun tadi. Berapa investasi yang diberikan dan berapa keuntungan yang dijanjikan oleh tersangka ini? Ya, yang pertama, kami tim ini pasti di bawah kepemimpinan Bapak Kapolda Jawa Timur, kita akan tegak lurus. Kami ingin juga teman-teman media, para korban untuk bisa mengawal untuk proses penyidikan ini tetap tegak lurus dan percayakan dalam proses penyidikan. Nah, terkait tentang member, ini masih kami data 25.000 itu 20.000 sampai 25.000 tersebut karena ada di beberapa wilayah di luar negeri, Amerika, Rusia, dan Prancis. Nah, kita melihat juga beberapa masyarakat yang sudah mengetahui dengan adanya proses pengungkapan oleh Polda Jawa Timur ini, sehingga saksi dan korban ini sudah banyak menginformasikan keluarga. Masih dalam tahap kita datakan karena yang bersangkutan baru dalam proses kita amankan dari mulai hari Sabtu. Jadi masih berjalan. Dan izin, secara teknis skema penggunaan aplikasi robotnya seperti apa? Dan hubungannya dengan produk-produk herbal ini seperti apa? Apakah memang ada penugasan khusus dari pihak tersangka kepada member untuk melakukan penjualan dan lain sebagainya?
Ya seperti kami sampaikan, karena perizinan itu belum keluar di awal Februari 2022 sebelumnya, sehingga dianggap produk-produk susu nutrisi inilah sebagai bahan investasi, tetapi dengan bonus sebagai robot trading ATG. Jadi kenapa kami meminta ini sebagai pintu awal masuk untuk memanipulasi para investor itu dengan bisnis susu nutrisi. Setelah itu baru dengan bonus robot trading ATG. Untuk aset uang dan bisa dipertegas kembali yang berhasil disita dari rekening. Kita barang bukti yang sudah kami sampaikan, karena ini masih tim terus berjalan proses penyidikan terhadap tersangka. Dan apakah benar ada aset yang juga dimiliki di luar negeri selain ada? Karena kami bekerjasama dengan PPATK. Oke. Pemeriksaan kasus ini kan kasus luar biasa. Bisa dijelaskan bagaimana akan melibatkan warga Indonesia sama luar negeri. Kejahatannya itu begitu luar biasa, karena sampai merugikan hingga mencapai triliunan. Ya, memang ini kejahatan transnasional crime. Memang nanti kita akan juga komunikasikan dengan, makanya dari Polda Jawa Timur akan membentuk tim. Kita juga akan berkoordinasi yang pertama dengan PPATK, bagaimana tracing aset. Yang kedua kita juga akan baru menunggu dari keterangan tersangka di mana saja data-data dari 20.000 sampai 25.000 member ini, serta pertanggungjawaban hukum keadilan dari si pelaku kepada korban. Ini juga masih kita dalami. Mereka tuh member atau gimana sebenarnya? Mereka kan yang sistemnya member. Kalau yang ini apa semuanya itu dilakukan sama tersangka untuk mengajak korban-korbannya atau gimana? Ya sama. Jadi ada paket, sistem paket, misal dengan menyetorkan uang sekian untuk paket pertama ataupun paket ketiga, ini bisa mendapatkan keuntungan royalti dari paket tersebut, fee-nya berapa. Nah ini yang terinput mereka sebagai customer, sebagai klien ataupun sebagai member. Dan Olikin, minimal ikut member berapa ya? Dari berapa sampai berapa? Bebas, bisa ada 1,6 juta sampai dengan miliaran rupiah, jadi terserah. Tidak ada limit, mau ada yang menaruh 1 juta dengan nilai kurensinya berapa, bisa. Dalam robot trading tersebut, dan ini tidak perlu dipantau 24 jam. Dilepaskan robot trading itu bermain, memang dari informasi tersangka beberapa yang sudah diberikan keuntungan kepada para korban. Tetapi karena mungkin ada persoalan dari manajemen ini, sehingga keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban ini belum dikembalikan. Oke, cukup. Tersangka ini main sendiri atau kerjasama dengan di jajaran pimpinan ya, di jajaran atas itu apakah sendiri apa? Yang pasti kalau ini namanya suatu perusahaan PT Pansaka, termasuk Auto Trade Gold, ini pasti memiliki suatu perusahaan, ada manajemen struktur organisasi dari kepengurusan. Nah ini yang juga kemarin sudah kita lakukan pemanggilan terhadap Robert Jolokan dan Raymond. Ini juga kita lakukan pemeriksaan. Di samping dari proses penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Timur dan Polres Malang Kota, kita juga akan memikirkan bagaimana tentang korban yang ada untuk bisa menampung aspirasi ataupun keluhan korban. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Kita membentuk ada hotline nanti di Polres Malang Kota maupun Polda Jawa Timur. Silakan Pak Kabid Humas. Mau ini juga kami menambahkan dua hal. Yang pertama terkait dengan kejadian ini, kami mohon kepada rekan-rekan media untuk terus mensosialisasikan agar masyarakat jangan mudah terbujuk rayu oleh iming-iming pendapatan yang cepat dan banyak. Sehingga kami di sini mengharapkan kepada teman-teman media, kepada masyarakat yang akan melakukan investasi di komoditas berjangka ini bisa mengecek legalitas daripada perusahaan yang akan diikuti. Ini ada portal yang sudah disiapkan oleh pemerintah terkait dengan hal ini, yaitu di www.bapeti.co.id. Nanti bisa dicek di situ apakah perusahaan itu legal atau tidak. Kemudian yang kedua,
Pak Kapolda Jawa Timur sudah membentuk hotline dengan Polres Malang Kota terkait dengan kejadian ini. Nanti bisa disosialisasikan juga kepada masyarakat lewat teman-teman sekalian dengan nomor 0811 3790 2000. Saya ulangi lagi, 0811 3790 2000. Ini ya, jadi bisa disosialisasikan. Minta tolong kepada teman-teman media. Barangkali masih ada masyarakat yang merasa dirugikan terkait dengan hal ini. Kiri. Saya rasa ini mungkin Pak Kapolda. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabid Humas. Silakan rekan-rekan media kami di Jalan Kepolisian dibantu berkaitan dengan pengungkapan isu ini. Tentunya yang juga akan lebih membuka mata masyarakat supaya mengenai dengan Pak Kabid Humas. Dan yang terpenting juga kita akan lebih banyak tahu korban-korban siapa saja yang akan bisa menyampaikan. Terima kasih. Mas, agak dekat mas. Ini mas. Maju mas, ikut mas. Oke. Agak maju mas, tersangkanya mas, agak maju mas. Belum kan. Pak Jenderal, Itu diwawancara ya? Sinan ko endan santai nah. Siapa?
Blueberry. Lanjut yang kami ya. Indonesia. Oke, mobil ke sana. Mobil ke sana. Kita pasang dulu. Mas. Lansi santai-santai jalan. Ayo ada komentar Mas. Ayo ada komentar. Ayo ada komentar Mas. Atau permintaan maaf korban. Jangan bos. Mas ada permintaan maaf Mas. Pintu. Satu. Berarti gak menyesal Mas ya? Mas Wahyu. Mas, kata-kata hari ini Mas. Ambil yang katanya. Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Ini anunya apa? Banyak. Yang di atas tiga, yang sebagian di atas saya biar enak di situ, biar yang ngangkat. Yang di situ mana? Itu One by one namanya. Ambil yang katanya.
Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Ini anunya apa? Biar banyak bahaya. Yang di atas ya, yang sebagian di atas saya biar enak di situ, biar yang ngangkat. Yang di situ mana? Itu yang One by one namanya. Surah ini arah Bebas, bebas. Siap monitor. Mundur.
Ben maju apa ya? Masa. Mas Kinso ada yang ingin sampaikan Mas Kin? Jalan. Minta maaf apa ya Mas? Wih. Ayo buka. Bos. Ayo buka. Salon. Blank pada komen. Ada yang mana tak versi kamera. Oke, tutur Tribun Jatim Lembaga Surya itu adalah Dinar Wahyu Kinso atau biasa disebut Wahyu Kinso, Treasury Surabaya yang ditangkap karena melakukan praktik dugaan penipuan dengan modus aplikasi robot trading dan nilai kerugian total sekitar 18 miliar dan jumlah orang korban sekitar 240 orang korban. Semua orang menolak. Awas, hati-hati. Kelekmu lho Pak, dengan kudu apa? Kunci kendala oksigen. Menyopot. Ya, Jenderal. Assalamualaikum Jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Yang saya hormati Pak Kabid Humas, Kapolres Malang, kemudian Pak Reskrim Khusus Polda Jawa Timur, Reskrim Polres
Malang. Saudara-saudara saya, rekan-rekan media yang saya cintai, saya banggakan, siang hari ini kembali jajaran Polda Jawa Timur bersama dengan Polresta Malang akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan kasus robot trading. Mungkin rekan-rekan media sudah mendengar di waktu-waktu sebelumnya. Jadi proses pendalaman dari laporan yang diterima oleh jajaran Polresta Malang dalam proses penyelidikan sampai dengan pengembangan, dan baru beberapa hari saja kemarin kita sudah amankan pelaku yang diduga melakukan beberapa tindak pidana terkait dengan undang-undang perdagangan, kemudian ITE dan pencucian uang. Dari hasil keterangan sementara, dari sementara ini diperkirakan kerugian mencapai 9 triliun. Jadi dengan perkiraan jumlah korban sebanyak 25.000 orang dan tidak hanya di Indonesia. Jadi ada yang berasal dari negara-negara yang lain. Jadi nanti secara teknis Kapolresta Malang akan menyampaikan dan bisa akan kembali menanyakan terkait dengan proses ini, dan jajaran Polda Jawa Timur akan membantu bersama-sama Desa Malang dalam menangani kasus ini, ya, karena nilai yang juga cukup fantastis sekali dengan kerugian mencapai hampir 9 triliun rupiah dengan jumlah korban diperkirakan mencapai 25.000 dan bukan hanya berasal dari Indonesia saja. Rekan-rekan ini yang diawali dulu, nanti silakan dalam proses pendalaman bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih, silakan Pak Kapolresta atau silakan Pak Kabid Humas yang sampaikan. Pak Kapolresta Malang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Polda Jawa Timur, Pak Kabid Humas, Majelis Khusus, Kasat Reskrim, rekan-rekan media. Di sini kami akan menjelaskan dari pengungkapan perkara tersebut berdasarkan dari dasar laporan polisi LPP 447 9 Romawi tahun 2022 itu Polresta Malang Kota tanggal 21 September 2022. Waktu kejadian itu sekitar 25 November 2021 sampai dengan 21 September 2022 di wilayah Kota Malang. Pelapor adalah MY, wira swasta yang beranak di Lojen Kota Malang. Uraian singkat kejadian, jadi sekitar Juli 2021, Saudara Binar Wahyu Setiawan Dikrik atau dikenal dengan Wahyu Kenzo memerintahkan Raymond Enovan untuk datang menemui korban, menjelaskan tentang robot auto trade gold atau dengan ATG. 25 November 2021, setelah dipresentasikan, yang bersangkutan memerintahkan karyawannya untuk mentransfer sejumlah uang. Yang pertama, 26 November 2021, Saudara Budi Hernandi ini adalah orang kepercayaan dari pelapor, mentransfer untuk beli robot sebanyak 42.158.376 rupiah ditransfer ke rekening Mandiri PT Pansaki Berdikari Bersama. Yang kedua, deposit uang senilai 1.999.995.448 rupiah ditransfer ke rekening Mandiri atas nama Desi Juliastuti Widiasa. Ini juga sudah kami lakukan penelusuran dan rekening itu sudah ditutup di awal 2022. 27 Januari, karena melihat akun MT4 milik pelapor melalui profil, dicoba untuk melakukan withdraw ataupun yang lebih dikenal dengan WD, penarikan, tetapi terjadi kendala karena penarikan awal diajukan adalah sebesar 25.000 US dollar, namun gagal dengan konfirmasi web bahwa penarikan terlalu besar sehingga disepakati untuk bisa penarikan dengan nominal 2.000 US dollar. Tetapi itu pun masih gagal karena adanya tahap maintenance terhadap server ataupun
aplikasi dari transaksi tersebut, sehingga ini dalam artian depending ataupun tidak bisa melakukan transaksi. Adapun barang bukti yang kami amankan, ini ada 8 kardus berisi minuman nutrisi, ada 1 lembar print out bukti setoran tanggal 28 November 2021 sebesar Rp42.158.376 dan 1 lembar print out bukti setoran sejumlah 1,9 miliar lebih, 1 lembar print out 4 miliar pemasukan kembali tanggal 27 Januari 2021 4 miliar rupiah, terus termasuk ada flash disk rekaman percakapan dalam penjelasan aplikasi tersebut. Ada 3 handphone yang kami amankan. Dalam hal ini kami menetapkan tersangka saudara Dinar Wahyu Setiandiprik atau Wahyu Kenzo. Tindakan yang sudah dilakukan dari laporan polisi yang kami terima, tim Polda Jawa Timur memberikan asistensi bergabung bersama tim penyidik Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan, rangkaian penyelidikan terhadap kasus tersebut dengan melakukan meminta keterangan kepada korban, beberapa saksi, serta kita juga melakukan pemeriksaan terhadap pihaknya tersangka. Pada tanggal 28 November 2022 dijadwalkan untuk saudara Dinar Wahyu Setiandiprik tidak hadir dalam undangan pemeriksaan pertama. Setelah itu melakukan pemeriksaan terhadap Raymond Enovan serta Robert Renovan, serta melakukan pemeriksaan terhadap Bapak P juga menjelaskan bahwa perizinan terhadap ATG baru dikeluarkan di Februari 2022, serta melakukan pemeriksaan kepada Kementan RI juga kami lakukan tentang perizinan dari legalitas perusahaan tersebut. Kami juga mengirimkan melayangkan tanggal 2 Januari 2023 surat panggilan kedua, tetapi tidak dihadirkan oleh saudara Wahyu Kenzo. Melakukan koordinasi dengan ahli IT dan Universitas ahli bahasa Universitas Politeknik Negeri Malang. Zoom meeting dengan PPATK juga kami lakukan terhadap TPPU, tindak pidana pencucian uang, melaksanakan gelar perkara rekomendasi untuk mengeluarkan surat perintah membawa saudara Wahyu Kenzo, melakukan pemeriksaan terhadap saksi kantor pos. Kenapa kantor pos kami periksa? Kami ingin surat yang kami kirim melalui pos itu adalah sampai, sehingga setelah kantor pos kita periksa, kita bisa mengeluarkan surat perintah membawa. Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap kantor Bank Mandiri yang menyatakan bahwa benar setoran 42 juta dan 1,9 itu masuk ke dalam rekening, sehingga rekening itu ditutup di awal 2022. Melaksanakan perintah membawa 4 Maret itu kami keluarkan perintah membawa kepada saudara Wahyu Kenzo. Di hari Sabtu kita amankan di salah satu tempat di wilayah Surabaya dan kapasitas masih sebagai saksi. Pada tanggal 5 Maret kami setelah pemeriksaan saksi kami melakukan gelar perkara untuk peningkatan status dari saksi kepada tersangka. Pada saat pemeriksaan tersangka, yang bersangkutan juga didampingi oleh penasihat hukum, kami setelah pemeriksaan kami lakukan gelar perkara untuk menerbitkan surat perintah penangkapan dan melakukan penahanan terhadap saudara Wahyu Kenzo. Jadi tanggal 5 Maret terhadap Wahyu Kenzo sudah kami tetapkan untuk penahanan selama 20 hari ke depan. Menerbitkan surat perintah penahanan. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 115 junto pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, di mana dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara ataupun denda 12 miliar rupiah. Yang kedua pasal 106 junto pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Ini juga paling lama 4 tahun dengan denda 10 miliar rupiah. Yang ketiga pasal 45A junto pasal 28 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Kami juga menerapkan pasal di dalam KUHP 378 dan 372 dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara, serta pasal 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Sementara demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Silakan mungkin ada yang mau dipertanyakan. Untuk aset daripada tersangka ini apa aja yang sudah disita? Terus yang kedua, dari uang-uangnya 25.000 pot tadi itu apakah ada dari public figure ataupun pejabat? Terima kasih. uangnya. Terima kasih. Untuk yang pertama, ini karena memang baru penanganan kami lakukan baru sekitar berjalan 2 hari, kami baru mengamankan yang bersangkutan sebagai saksi dari hari Sabtu. Makanya kami masih membentuk tim dibantu dari jajaran Polda Jawa Timur untuk tracing aset. Kami juga sudah mengirim surat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus kepada PPATK dan kami sudah berkoordinasi melalui Zoom untuk aset-aset yang bersangkutan di tracing. Nah, ini gunanya adalah memberikan keadilan kepada para korban yang ada. Nah, yang kedua terkait tentang 25.000 member, 20.000 sampai 25.000 member yang tergabung di dalam ATG atau robot trading atau trade group ini, kami masih menyicil untuk menyampaikan kepada masyarakat yang menjadi korban untuk bisa berkomunikasi dengan Polda Jawa Timur dan Polresta Malang Kota. Sehingga dalam proses ini perlu kami sampaikan laporan polisi yang kami tangani ada 2 terkait tentang LP yang pertama 447 dan ada LP 5 dari Polda Jawa Timur. Pagi ini ada paguyuban dari pengguna robot trading itu lebih kurang 500 orang membernya juga melaporkan dengan kemungkinan kerugian berkisar 500 miliar sampai dengan 1 triliun. Ini masih coba kami dalami, makanya kami akan dibentuk tim khusus dari Bapak Kapolda Jawa Timur dalam pendalaman aset termasuk memberikan rasa keadilan kepada korban. Demikian. Modus operandinya seperti apa? Modus operandi yang dilakukan tersangka itu seperti apa? Ya, yang pertama kalau kita melihat, menjelaskan, memberikan presentasi terhadap robot trading ini akan memberikan keuntungan yang lebih. Perlu kita pahami memang pada saat itu situasi pandemi COVID 2020 sampai dengan 2021, di mana seluruh kegiatan aktivitas perekonomian ini terbatas dengan adanya pandemi COVID, sehingga memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan bisnis usaha melalui jaringan internet dan mobile handphone yang bisa digunakan di rumah ataupun lebih simpel. Dengan memberikan presentasi, memberikan iming-iming paket yang akan didaftarkan itu dengan keuntungan yang dijanjikan. Tetapi ada beberapa yang sudah diberikan keuntungan bisa menarik withdraw dengan kesepakatan yang sudah diberikan, yaitu rata-rata 2.000 US dollar, tapi tidak lebih. Tapi setelah 2022 awal sampai dengan saat sekarang komunikasi ini terputus. Jadi antara member menghubungi dengan pihak manajemen ATG terbatas, sehingga dana yang ingin mereka tarik yang bisa di withdraw ini tidak bisa dicairkan, sehingga sistemnya pending. Nah, itulah yang menjadi persoalan, sehingga ATG ini banyak sekali yang dilaporkan. Dan ini sebelumnya kan sudah ada graduate lain yang sudah bermasalah dengan hukum terkait dengan robot trading tadi. Apakah ada keterkaitan dengan graduate yang lain Pak Yukenso ini? Dan terus yang kedua terkait investasi yang diberikan oleh member ini tadi, karena kan sampai 25.000 dan 9 triliun tadi. Berapa investasi yang diberikan dan berapa keuntungan yang dijanjikan oleh tersangka ini? Ya, yang pertama, kami tim ini pasti di bawah kepemimpinan Bapak Kapolda Jawa Timur, kita akan tegak lurus. Kami ingin juga teman-teman media, para korban untuk bisa mengawal untuk proses penyidikan ini tetap tegak lurus dan percayakan dalam proses penyidikan. Nah, terkait tentang member, ini masih kami data 25.000 itu 20.000 sampai dengan 25.000 tersebut, karena ada di beberapa wilayah di luar negeri, Amerika, Rusia, dan Prancis. Nah, kita melihat juga
beberapa masyarakat yang sudah mengetahui dengan adanya proses pengungkapan oleh Polda Jawa Timur ini, sehingga saksi dan korban ini sudah banyak menginformasikan keluarga. Masih dalam tahap kita datakan karena yang bersangkutan baru dalam proses kita amankan dari mulai hari Sabtu. Jadi masih berjalan. Dan izin, secara teknis skema penggunaan aplikasi robotnya seperti apa? Dan hubungannya dengan produk-produk herbal ini seperti apa? Apakah memang ada penugasan khusus dari pihak tersangka kepada member untuk melakukan penjualan dan lain sebagainya? Ya seperti kami sampaikan, karena perizinan itu belum keluar di awal Februari 2022 sebelumnya, sehingga dianggap produk-produk susu nutrisi inilah sebagai bahan investasi, tetapi dengan bonus sebagai robot trading ATG. Jadi kenapa kami meminta ini sebagai pintu awal masuk untuk memanipulasi para investor itu dengan bisnis susu nutrisi. Setelah itu baru dengan bonus robot trading ATG. Untuk aset uang dan bisa dipertegas kembali yang berhasil disita dari rekening. Kita barang bukti yang sudah kami sampaikan, karena ini masih tim terus berjalan proses penyidikan terhadap tersangka. Dan apakah benar ada aset yang juga dimiliki di luar negeri selain ada? Karena kami bekerjasama dengan PPATK. Oke. Ada pemeriksaan kasus ini kan kasus luar biasa. Bisa dijelaskan bagaimana akan melibatkan warga Indonesia sama luar. Kejahatannya itu begitu luar biasa karena sampai merugikan hingga sampai kriminal. Ya, memang ini kegiatan transnasional crime. Memang nanti kita akan juga komunikasikan dengan, makanya dari Polda Jawa Timur akan membentuk tim. Kita juga akan berkoordinasi yang pertama dengan PPATK, bagaimana tracing aset. Yang kedua kita juga akan baru menunggu dari keterangan tersangka di mana saja data-data dari 20.000 sampai 25.000 member ini, serta pertanggungjawaban hukum keadilan dari si pelaku kepada korban. Ini juga masih kita dalami. Mereka tuh member atau gimana sih? Ada kan yang sistemnya member. Kalau yang ini apa semuanya itu dilakukan sama tersangka untuk mengajak korban-korbannya atau gimana? Ya sama. Jadi ada paket, sistem paket, misalnya dengan menyetorkan uang sekian untuk paket pertama ataupun paket ketiga, ini bisa mendapatkan keuntungan royalti dari paket tersebut, fee-nya berapa. Nah ini yang terinput mereka sebagai customer, sebagai klien ataupun sebagai member. Dan Olikin minimal ikut member berapa enggak? Dari berapa sampai berapa? Bebas, bisa ada 1,6 juta sampai dengan miliaran rupiah, jadi terserah. Tidak ada limit, mau ada yang menaruh 1 juta dengan nilai kurensinya berapa, bisa. Dalam robot trading tersebut, dan ini tidak perlu dipantau 24 jam. Dilepaskan robot trading itu bermain, memang dari informasi tersangka beberapa yang sudah diberikan keuntungan kepada para korban. Tapi karena mungkin ada persoalan dari manajemen ini, sehingga keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Oke, cukup. Tersangka ini main sendiri atau bekerjasama dengan di jajaran pimpinan ya, di jajaran atas itu apakah sendiri apa? Yang pasti kalau ini namanya suatu perusahaan PT Pansaka, termasuk Auto Trade Gold, ini pasti memiliki suatu perusahaan, ada manajemen struktur organisasi dari kepengurusan. Nah ini yang juga kemarin sudah kita lakukan pemanggilan terhadap Robert Norokan dan Raymond. Ini juga kita lakukan pemeriksaan. Di samping dari proses penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Timur dan Polresta Malang Kota, kita juga akan memikirkan bagaimana tentang korban yang ada untuk bisa menampung aspirasi ataupun keluar korban. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Kita membentuk ada hotline nanti di Polresta Malang Kota maupun Polda Jawa Timur. Silakan Pak Kabid Humas. Mau ini juga kami menambahkan dua hal. Yang pertama terkait dengan kejadian ini, kami mohon kepada rekan-rekan media untuk terus mensosialisasikan agar masyarakat jangan mudah terbujuk rayu oleh iming-iming pendapatan yang
cepat dan banyak, sehingga kami di sini mengharapkan kepada teman-teman media, kepada masyarakat yang akan melakukan investasi di komoditas berjangka ini bisa mengecek legalitas daripada perusahaan yang akan diikuti. Ini ada portal yang sudah disiapkan oleh pemerintah terkait dengan hal ini, yaitu di www.bapeti.co.id. Nanti bisa dicek di situ apakah perusahaan itu legal atau tidak. Kemudian yang kedua, Pak Kapolda Jawa Timur sudah membentuk hotline dengan Polres Malang Kota terkait dengan kejadian ini. Nanti bisa disosialisasikan juga kepada masyarakat lewat teman-teman sekalian dengan nomor 0811 37 90 2000. Saya ulangi lagi, 0811 37 90 2000. Ini ya, jadi bisa disosialisasikan. Minta tolong kepada teman-teman media. Barangkali masih ada masyarakat yang merasa dirugikan terkait dengan hal ini. Kiri. Saya rasa ini mungkin Pak Kapolda. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolda. Silakan rekan-rekan media kami di Jalan Kepolisian dibantu dengan pengungkapan isu ini, tentunya dan juga akan lebih membuka mata masyarakat supaya menyaksikan Pak Kapolda. Dan yang terpenting juga kita akan lebih banyak tahu korban-korban siapa saja yang akan bisa menyampaikan. Terima kasih. Mas, agak dekat mas. Ini mas. Maju mas, dikit mas. Oke. Tersangkanya kan maju. Agak maju mas, tersangkanya mas. Agak maju mas. Belum kan. Pak Jenderal, Jenderal. Juga deh ya. Itu diwawancara ya? Mas.
Sinan kok enden santai nah. Salah. Siapa nama sih sebentar? Blueberry. Lo jadi antem ya. Oke, mobil ke sana. Oke, ke sana. Kita pasakin dulu. Mas. Pelan sih, santai-santai. Jalan. Ayo ada komentar mas. Ayo ada komentar. Ada komentar mas. Apa permintaan maaf korban? Jalan bos. Mas ada permintaan maaf mas. Pintu. Sepatu. Berarti gak menyesal mas ya? Mas Wahyu. Mas, kata-kata hari ini mas. Ambil yang katanya. Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Ini anunya. Apa? Banyak. Yang di atas tiga, yang sebagian di atas saya biar enak di situ, dia yang ngangkat. Yang di situ mana? Itu One by one namanya.
ambil yang satunya. Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Ini anunya apa? Sini dua, kiri kanan dua, biar banyak bahaya. Yang di atas ya, yang sebagian di atas saya biar enak di situ, biar yang ngangkat. Yang di situ mana? Itu ada. One by one namanya. Surah ini Arabi. Bebas, bebas.
Siap monitor. Ben maju apa ya? Masa. Mas Kinso ada yang ingin sampaikan Mas Kin? Jalan. Minta maaf apa Mas? Wih. Pinggir buka. Ayo buka. Bos. Ayo buka. Salon. Pinggir. Ngebleng Pak Ketum ya. Ada di mana kabar dari kamar. Oke, tutup Tribun Jatim, nama Surya itu adalah Dinar Wahyu Kinso atau biasa disebut Wahyu Kinso, dari Surabaya yang ditangkap karena melakukan praktik dugaan penipuan dengan modus aplikasi robot trading dan nilai kerugian total sekitar 18 miliar dan jumlah orang korban sekitar 240 orang korban. Semua orang menolak. Awas, hati-hati. Kelekmu lho Pak, dengan kudu apa? Kucing kencang sikit. Menyopot. Ya, Jenderal. Assalamualaikum Jenderal.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita semua. Saya hormati Pak Kabid Humas, Kapolres Malang, kemudian Pak Reskrim Khusus Polda Jawa Timur, Reskrim Polres Malang, saudara-saudara saya, rekan-rekan media yang saya cintai, saya banggakan. Siang hari ini kembali jajaran Polda Jawa Timur bersama dengan Polres Malang akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan kasus robot trading. Mungkin rekan-rekan media sudah mendengar di waktu-waktu sebelumnya. Jadi proses pendalaman dari laporan yang diterima oleh jajaran Polres Malang dalam proses penyelidikan sampai dengan pengembangan, dan baru beberapa hari saja kemarin kita sudah amankan pelaku yang diduga melakukan beberapa tindak pidana terkait dengan undang-undang perdagangan, kemudian ITE dan pencucian uang. Dari hasil keterangan sementara, dari sementara ini diperkirakan kerugian mencapai 9 triliun. Jadi dengan perkiraan jumlah korban sebanyak 25.000 orang dan 3 hanya di Indonesia. Jadi ada yang berasal dari negara-negara yang lain. Jadi nanti secara teknis Kapolres Malang akan menyampaikan dan bisa akan kembali menanyakan terkait dengan proses ini, dan jajaran Polda Jawa Timur akan membantu bersama-sama Desa Malang dalam menangani kasus ini, ya, karena nilai yang juga cukup fantastis sekali dengan kerugian mencapai hampir 9 triliun rupiah dengan jumlah korban diperkirakan mencapai 25.000 dan bukan hanya berasal dari Indonesia saja. Rekan-rekan ini yang diawali dulu, nanti silakan dalam proses pendalaman bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih, silakan Pak Kapolres atau silakan Pak Kabid Humas yang akan disampaikan. Pak Kapolres Malang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Polda Jawa Timur, Pak Kabid Humas, Reskrim Khusus, Reskrim, rekan-rekan media. Di sini kami akan menjelaskan dari pengungkapan perkara tersebut berdasarkan dari dasar laporan polisi LPP 447 9 Romawi tahun 2022 untuk Polres Malang Kota tanggal 21 September 2022. Waktu kejadian itu sekitar 25 November 2021 sampai dengan 21 September 2022 di wilayah Kota Malang. Pelapor adalah MY, wira swasta yang beranak di Lojen Kota Malang. Uraian singkat kejadian, jadi sekitar Juli 2021, Saudara Binar Wahyu Setiawan Distrik atau dikenal dengan Wahyu Kenzo memerintahkan Raymond Enovan untuk datang menemui korban, menjelaskan tentang robot auto trade gold atau dengan ATG. 25 November 2021, setelah dipresentasikan, yang bersangkutan memerintahkan karyawannya untuk mentransfer sejumlah uang. Yang pertama, 26 November 2021, Bendara Budi Hernandi ini adalah orang kepercayaan dari pelapor, mentransfer untuk beli robot sebanyak Rp42.158.376 ditransfer ke rekening Mandiri PT Pansaki Berdikari Bersama. Yang kedua, deposit uang senilai Rp1.999.955.448 ditransfer ke rekening Mandiri atas nama Desi Dwiastuti Widiasa. Ini juga sudah kami lakukan penelusuran dan rekening itu sudah ditutup di awal 2022. 27 Januari, karena melihat akun MT4 milik pelapor melalui profil, dicoba untuk melakukan withdraw ataupun yang lebih dikenal dengan WD penarikan, tetapi
terjadi kendala karena penarikan awal diajukan adalah sebesar 25.000 US dollar, namun gagal dengan konfirmasi web bahwa penarikan terlalu besar sehingga disepakati untuk bisa penarikan dengan nominal 2.000 US dollar. Tetapi itu pun masih gagal karena adanya tahap maintenance terhadap server ataupun aplikasi dari transaksi tersebut, sehingga ini dalam artian depending ataupun tidak bisa melakukan transaksi. Adapun barang bukti yang kami amankan, ini ada 8 kardus berisi minuman nutrisi, ada 1 lembar print out bukti setoran tanggal 28 November 2021 sebesar 42.158.376 rupiah, dan 1 lembar print out bukti setoran sejumlah 1,9 miliar lebih, 1 lembar print out 4 miliar pemasukan kembali tanggal 27 Januari 2021 4 miliar rupiah, terus termasuk ada flash disk rekaman percakapan dalam penjelasan aplikasi tersebut. Ada 3 handphone yang kami amankan. Dalam hal ini kami menetapkan tersangka saudara Dinar Wahyu Septiandiprik atau Wahyu Kenzo. Tindakan yang sudah dilakukan dari laporan polisi yang kami terima, tim Polda Jawa Timur memberikan asistensi bergabung bersama tim penyidik Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan, rangkaian penyelidikan terhadap kasus tersebut dengan meminta keterangan kepada korban, beberapa saksi, serta kita juga melakukan pemeriksaan terhadap pihaknya tersangka. Pada tanggal 28 November 2022 dijadwalkan untuk saudara Dinar Wahyu Septiandiprik tidak hadir dalam undangan pemeriksaan pertama. Setelah itu melakukan pemeriksaan terhadap Raymond Enovan serta Robert Renovan, serta melakukan pemeriksaan terhadap Bapak P, juga menjelaskan bahwa perizinan terhadap ATG baru dikeluarkan di Februari 2022, serta melakukan pemeriksaan kepada Kementan RI juga kami lakukan tentang perizinan dari legalitas perusahaan tersebut. Kami juga mengirimkan melayangkan tanggal 2 Januari 2023 surat panggilan kedua, tetapi tidak dihadirkan oleh saudara Wahyu Kenzo. Melakukan koordinasi dengan ahli IT dan Universitas ahli bahasa Universitas Politeknik Negeri Malang. Zoom meeting dengan PPATK juga kami lakukan terhadap TPPU, tindak pidana pencucian uang, melaksanakan gelar perkara rekomendasi untuk mengeluarkan surat perintah membawa saudara Wahyu Kenzo, melakukan pemeriksaan terhadap saksi kantor pos. Kenapa kantor pos kami periksa? Kami ingin surat yang kami kirim melalui pos itu adalah sampai, sehingga setelah kantor pos kita periksa, kita bisa mengeluarkan surat perintah membawa. Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap kantor Bank Mandiri yang menyatakan bahwa benar setoran 42 juta dan 1,9 itu masuk ke dalam rekening, sehingga rekening itu ditutup di awal 2022. Melaksanakan perintah membawa 4 Maret itu kami keluarkan perintah membawa kepada saudara Wahyu Kenzo. Di hari Sabtu kita amankan di salah satu tempat di wilayah Surabaya dan kapasitas masih sebagai saksi. Pada tanggal 5 Maret kami setelah pemeriksaan saksi kami melakukan gelar perkara untuk peningkatan status dari saksi kepada tersangka. Pada saat pemeriksaan tersangka, yang bersangkutan juga didampingi oleh penasihat hukum, kami setelah pemeriksaan kami lakukan gelar perkara untuk menerbitkan surat perintah penangkapan dan melakukan penahanan terhadap saudara Wahyu Kenzo. Jadi tanggal 5 Maret terhadap Wahyu Kenzo sudah kami tetapkan untuk penahanan selama 20 hari ke depan. Menerbitkan surat perintah penahanan. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 115 junto pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, di mana dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara ataupun denda 12 miliar rupiah. Yang kedua pasal 106 junto pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Ini juga paling lama 4 tahun dengan denda 10 miliar rupiah. Yang ketiga pasal 45A junto pasal 28 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Kami juga menerapkan pasal di dalam KUHP 378 dan 372 dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara, serta pasal 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Sementara demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Silakan, mungkin ada yang mau dipertanyakan. Untuk aset daripada tersangka ini apa aja yang sudah disita? Terus yang kedua, dari uangnya 5.000 korban itu apakah ada dari public figure ataupun pejabat? Terima kasih. Uangnya. Terima kasih. Untuk yang pertama, ini karena memang baru penanganan kami lakukan baru sekitar berjalan 2 hari. Kami baru mengamankan yang bersangkutan sebagai saksi dari hari Sabtu. Makanya kami masih membentuk tim dibantu dari jajaran Polda Jawa Timur untuk tracing aset. Kami juga sudah mengirim surat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus kepada PPATK dan kami sudah berkoordinasi melalui Zoom untuk aset-aset yang bersangkutan di tracing. Nah, ini gunanya adalah memberikan keadilan kepada para korban yang ada. Nah, yang kedua terkait tentang 25.000 member, 20.000 sampai dengan 25.000 member yang tergabung di dalam ATG atau robot trading atau trade group ini, kami masih menyicil untuk menyampaikan kepada masyarakat yang menjadi korban untuk bisa berkomunikasi dengan Polda Jawa Timur dan Polresta Malang Kota. Sehingga dalam proses ini perlu kami sampaikan laporan polisi yang kami tangani ada 2 terkait tentang LP yang pertama 447 dan ada lagi LP 5 dari Polda Jawa Timur. Pagi ini ada paguyuban dari pengguna robot trading itu lebih kurang 500 orang membernya juga melaporkan dengan kemungkinan kerugian berkisar 500 miliar sampai dengan 1 triliun. Ini masih coba kami dalami, makanya kami akan dibentuk tim khusus dari Bapak Kapolda Jawa Timur dalam pendalaman aset termasuk memberikan rasa keadilan kepada korban. Demikian. Modus operandinya seperti apa? Modus operandi yang dilakukan tersangka itu seperti apa? Ya, yang pertama kalau kita melihat menjelaskan memberikan presentasi terhadap robot trading ini akan memberikan keuntungan yang lebih. Perlu kita pahami memang pada saat itu situasi pandemi COVID 2020 sampai dengan 2021, di mana seluruh kegiatan aktivitas perekonomian ini terbatas dengan adanya pandemi COVID, sehingga memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan bisnis usaha melalui jaringan internet dan mobile handphone yang bisa digunakan di rumah ataupun lebih simpel. Dengan memberikan presentasi, memberikan iming-iming paket yang akan didaftarkan itu dengan keuntungan yang dijanjikan. Tetapi ada beberapa yang sudah diberikan keuntungan bisa menarik withdraw dengan kesepakatan yang sudah diberikan, yaitu rata-rata 2.000 US dollar, tapi tidak lebih. Tapi setelah 2022 awal sampai dengan saat sekarang komunikasi ini terputus. Jadi antara member menghubungi dengan pihak manajemen ATG terbatas, sehingga dana yang ingin mereka tarik yang bisa di withdraw ini tidak bisa dicairkan, sehingga sistemnya pending. Nah, itulah yang menjadi persoalan, sehingga ATG ini banyak sekali yang dilaporkan. Dan ini sebelumnya kan sudah ada graduate lain yang sudah bermasalah dengan hukum terkait dengan robot trading tadi. Apakah ada keterkaitan dengan graduate yang lain Pak Yukenso ini? Dan terus yang kedua terkait investasi yang diberikan oleh member ini tadi, karena kan sampai 25.000 dan 9 triliun tadi. Berapa investasi yang diberikan dan berapa keuntungan yang dijanjikan oleh tersangka ini? Ya, yang pertama, kami tim ini pasti di bawah kepemimpinan Bapak Kapolda Jawa Timur, kita akan tegak lurus.
kami ingin juga teman-teman media para korban untuk bisa mengawal untuk proses penyidikan ini tetap tegak lurus dan percayakan dalam proses penyidikan. Nah, terkait tentang member, ini masih kami data 25.000 itu 20.000 sampai dengan 25.000 tersebut karena ada di beberapa wilayah di luar negeri, Amerika, Rusia, dan Prancis. Nah, kita melihat juga beberapa masyarakat yang sudah mengetahui dengan adanya proses pengungkapan oleh Polda Jawa Timur ini, sehingga saksi dan korban ini sudah banyak menginformasikan keluarga. Masih dalam tahap kita datakan karena yang bersangkutan baru dalam proses kita amankan dari mulai hari Sabtu. Jadi masih berjalan. Dan izin, secara teknis skema penggunaan aplikasi robotnya seperti apa? Dan hubungannya dengan produk-produk herbal ini seperti apa? Apakah memang ada penugasan khusus dari pihak tersangka kepada member untuk melakukan penjualan dan sebagainya? Ya seperti kami sampaikan, karena perizinan itu belum keluar di awal Februari 2022 sebelumnya, sehingga dianggap produk-produk susu nutrisi inilah sebagai bahan investasi, tetapi dengan bonus sebagai robot trading ATP. Jadi kenapa kami meminta ini sebagai pintu awal masuk untuk memanipulasi para investor itu dengan bisnis susu nutrisi. Setelah itu baru dengan bonus robot trading ATP. Untuk aset uang dan bisa dipertegas kembali yang berhasil disita dari rekening. Kita barang bukti yang sudah kami sampaikan karena ini masih tim terus berjalan proses penyidikan terhadap tersangka. Dan apakah benar ada aset yang juga dimiliki di luar negeri selain ada? Karena kami bekerjasama dengan PPATK. Untuk pemeriksaan kasus ini kan kasus luar biasa. Bisa dijelaskan bagaimana akan melibatkan warga Indonesia sama luar negeri. Kejahatannya itu begitu luar biasa karena sampai merugikan hingga mencapai triliunan. Ya, memang ini kejahatan transnasional crime. Memang nanti kita akan juga komunikasikan dengan, makanya dari Polda Jawa Timur akan membentuk tim. Kita juga akan berkoordinasi yang pertama dengan PPATK, bagaimana tracing aset. Yang kedua kita juga akan baru menunggu dari keterangan tersangka di mana saja data-data dari 20.000 sampai dengan 25.000 member ini, serta pertanggungjawaban hukum keadilan dari si pelaku kepada korban. Ini juga masih kita dalami. Mereka tuh member atau gimana sih? Ada kan yang sistemnya member. Kalau yang ini apa semuanya itu dilakukan sama tersangka untuk mengajak korban-korbannya atau gimana? Ya sama. Jadi ada sistem paket bisa dengan menyetorkan uang sekian untuk paket pertama ataupun paket ketiga. Ini bisa mendapatkan keuntungan royalti dari paket tersebut, fee-nya berapa. Nah ini yang terinput mereka sebagai customer, sebagai klien ataupun sebagai member. Dan Olikin, minimal ikut member berapa ya? Dari berapa sampai berapa? Bebas, bisa ada 1,6 juta sampai dengan miliaran rupiah. Jadi terserah, tidak ada limit. Mau ada yang menaruh 1 juta dengan nilai kurensinya berapa, bisa. Dalam robot trading tersebut, dan ini tidak perlu dipantau 24 jam. Dilepaskan robot trading itu bermain memang dari informasi tersangka beberapa yang sudah diberikan keuntungan kepada para korban. Tapi karena mungkin ada persoalan dari manajemen ini, sehingga keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Oke, cukup. Main sendiri atau kerjasama dengan di jajaran pimpinan ya, jajaran atas itu apakah sendiri apa? Yang pasti kalau ini namanya suatu perusahaan PT Pansaka termasuk trading auto trade gold ini pasti memiliki suatu perusahaan, ada manajemen struktur organisasi dari kepengurusan. Nah ini yang juga kemarin sudah kita lakukan pemanggilan terhadap Robert Nolokan dan Raymond. Ini juga kita lakukan pemeriksaan. Di samping dari proses penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Timur dan Polres Malang Kota, kita juga akan memikirkan bagaimana tentang korban yang ada untuk bisa menampung aspirasi ataupun keluhan korban. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Kita membentuk ada hotline nanti di Polres Malang Kota maupun Polda Jawa Timur. Silakan Pak Kabid Humas.
Mau ini juga kami menambahkan dua hal. Yang pertama terkait dengan kejadian ini, kami mohon kepada rekan-rekan media untuk terus mensosialisasikan agar masyarakat jangan mudah terbujuk rayu oleh iming-iming pendapatan yang cepat dan banyak. Sehingga kami di sini mengharapkan kepada teman-teman media, kepada masyarakat yang akan melakukan investasi di komoditas berjangka ini bisa mengecek legalitas daripada perusahaan yang akan diikuti. Ini ada portal yang sudah disiapkan oleh pemerintah terkait dengan hal ini, yaitu di www.bapeti.co.id. Nanti bisa dicek di situ apakah perusahaan itu legal atau tidak. Kemudian yang kedua, Pak Kapolda Jawa Timur sudah membentuk hotline dengan Polres Malang Kota terkait dengan kejadian ini. Nanti bisa disosialisasikan juga kepada masyarakat lewat teman-teman sekalian dengan nomor 0811 37 90 2000. Saya ulangi lagi, 0811 37 90 2000. Ini ya, jadi bisa disosialisasikan. Minta tolong kepada teman-teman media. Barangkali masih ada masyarakat yang merasa dirugikan terkait dengan hal ini. Kiri. Saya rasa ini mungkin Pak Kapolda. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolda. Silakan rekan-rekan media kami di Jalan Kepolisian dibantu dengan pengungkapan isu ini, ya, tentunya dan juga akan lebih membuka mata masyarakat supaya menyaksikan Pak Kapolda. Dan yang terpenting juga kita akan lebih banyak tahu korban-korban siapa saja yang akan bisa menyampaikan. Terima kasih. Mas, agak dekat Mas. Ini Mas. Maju Mas, ikut Mas. Oke. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Tersangkanya sama. Agak maju Mas. Tersangkanya Mas. Agak maju Mas. Belum kan. Pak Jenderal, Jenderal. Juga deh ya. Itu diwawancara ya?
Sinan kok enden santai nah. Siapa nama sih sebentar? Blueberry. Lo aja diantem ya. Kita pasakin dulu. Mas. Pelan sih, santai-santai lan. Jalan. Ayo ada komentar Mas. Ayo ada komentar. Ayo ada komentar Mas. Apa permintaan maaf korban korban? Jalan bos. Mas ada permintaan maaf Mas. Pintu. Satu. Berarti gak menyesal Mas ya? Mas Wahyu. Mas, kata-kata hari ini Mas. Ambil yang katanya. Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Ini anunya. Apa? Banyak. Yang di atas enggak? Yang sebagian di atas saya biar enak di situ. Dia yang ngangkat. Yang di situ mana? Itu One by one namanya.
Ambil yang satunya. Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Ini anunya, Awalnya. Banyak. Bahaya. Yang di atas enggak? Yang sebagian di atas saya biar enak di situ. Dia yang ngangkat. Yang di situ mana? Itu One by one namanya. Ini arah Bebas.
Siap monitor. Ben maju apa ya? Mas Kenso, ada yang ingin sampaikan Mas Ken? Jalan. Minta maaf apa ya Mas? Ayo buka. Bos. Ayo buka. Salon. Blank banget komen. Ada yang mana tak versi kamar. Oke, tutup Tribun Jatim Nama Surya itu adalah Dinar Wahyu Kenso atau biasa disebut Wahyu Kenso, Graduate Surabaya yang ditangkap karena melakukan praktik dugaan penipuan dengan modus aplikasi robot trading dan nilai kerugian total sekitar 18 miliar dan jumlah orang korban sekitar 240 orang korban. Semua orang menolak. Awas, hati-hati. Kelekmu lho banget dengan kudu apa? Kucing kencang sikit. Menyopot. Ya, Jenderal. Assalamualaikum Jenderal.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semua. Saya hormati Pak Kabid Humas, Kapolres Malang, kemudian Pak Reskrim Khusus Polda Jawa Timur, Reskrim Polres Malang, saudara-saudara saya, rekan-rekan media yang saya cintai, saya banggakan. Siang hari ini kembali jajaran Polda Jawa Timur bersama dengan Polres Malang akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan kasus robot trading. Mungkin rekan-rekan media sudah mendengar di waktu-waktu sebelumnya. Jadi proses pendalaman dari laporan yang diterima oleh jajaran Polres Malang dalam proses penyelidikan sampai dengan pengembangan, dan baru beberapa hari saja kemarin kita sudah amankan pelaku yang diduga melakukan beberapa tindak pidana terkait dengan undang-undang perdagangan, kemudian ITE dan pencucian uang. Dari hasil keterangan sementara, dari sementara ini diperkirakan kerugian mencapai 9 triliun. Jadi dengan perkiraan jumlah korban sebanyak 25.000 orang dan 3 hanya di Indonesia. Jadi ada yang berasal dari negara-negara yang lain. Jadi nanti secara teknis Kapolres Malang akan menyampaikan dan bisa akan kembali menanyakan terkait dengan proses ini, dan jajaran Polda Jawa Timur akan membantu bersama-sama Desa Malang dalam menangani kasus ini, ya, karena nilai yang juga cukup fantastis sekali dengan kerugian mencapai hampir 9 triliun rupiah dengan jumlah korban diperkirakan mencapai 25.000 dan bukan hanya berasal dari Indonesia saja. Rekan-rekan ini yang diawali dulu, nanti silakan dalam proses pendalaman bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih, silakan Pak Kapolres atau silakan Pak Kabid Humas yang sampaikan. Pak Kapolres, selamat malam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Polda Jawa Timur, Pak Kabid Humas, Majelis Khusus, Kasat Reskrim, rekan-rekan media. Di sini kami akan menjelaskan dari pengungkapan perkara tersebut berdasarkan dari dasar laporan polisi PP 447 9 Romawi tahun 2022 itu Polres Malang Kota tanggal 21 September 2022. Waktu kejadian itu sekitar 25 November 2021 sampai dengan 21 September 2022 di wilayah Kota Malang. Pelapor adalah MY, wira swasta yang beralamat di Lojen Kota Malang. Uraian singkat kejadian, jadi sekitar Juli 2021, Saudara Binar Wahyu Setiawan Dikrik atau dikenal dengan Wahyu Kenzo memerintahkan Raymond Enovan untuk datang menemui korban, menjelaskan tentang robot auto trade gold atau dengan ATG. 25 November 2021, setelah dipresentasikan, yang bersangkutan memerintahkan karyawannya untuk mentransfer sejumlah uang. Yang pertama, 26 November 2021, Saudara Budi Hernandi ini adalah orang kepercayaan dari pelapor, mentransfer untuk beli robot sebanyak 42.158.376 rupiah ditransfer ke rekening Mandiri PT Pansaki Berdikari Bersama. Yang kedua, deposit uang senilai 1.999.995.448 rupiah ditransfer ke rekening Mandiri atas nama Desi Juliastuti Widiasa. Ini juga sudah kami lakukan penelusuran dan rekening itu sudah ditutup di awal 2022. 27 Januari, karena melihat akun MT4 milik pelapor melalui profil, dicoba untuk melakukan withdraw, akun yang lebih dikenal dengan WD, penarikan, tetapi
terjadi kendala karena penarikan awal diajukan adalah sebesar 25.000 US dollar, namun gagal dengan konfirmasi web bahwa penarikan terlalu besar sehingga disepakati untuk bisa penarikan dengan nominal 2.000 US dollar. Tetapi itu pun masih gagal karena adanya tahap maintenance terhadap server ataupun aplikasi dari transaksi tersebut, sehingga ini dalam artian depending ataupun tidak bisa melakukan transaksi. Adapun barang bukti yang kami amankan, ini ada 8 kardus berisi minuman nutrisi, ada 1 lembar print out bukti setoran tanggal 28 November 2021 sebesar 42.158.376 rupiah, dan 1 lembar print out bukti setoran sejumlah 1,9 miliar lebih, 1 lembar print out 4 miliar pemasukan kembali tanggal 27 Januari 2021 4 miliar rupiah, terus termasuk ada flash disk rekaman percakapan dalam penjelasan aplikasi tersebut. Ada 3 handphone yang kami amankan. Dalam hal ini kami menetapkan tersangka saudara Dinar Wahyu Septian Livrik atau Wahyu Kenzo. Tindakan yang sudah dilakukan dari laporan polisi yang kami terima, tim Polda Jawa Timur memberikan asistensi bergabung bersama tim penyidik Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan, rangkaian penyelidikan terhadap kasus tersebut dengan meminta keterangan kepada korban, beberapa saksi, serta kita juga melakukan pemeriksaan terhadap pihaknya tersangka. Pada tanggal 28 November 2022 dijadwalkan untuk saudara Dinar Wahyu Septian Livrik tidak hadir dalam undangan pemeriksaan pertama. Setelah itu melakukan pemeriksaan terhadap Raymond Enovan serta Robert Renovan, serta melakukan pemeriksaan terhadap Bapak P, juga menjelaskan bahwa perizinan terhadap ATG baru dikeluarkan di Februari 2022. Serta melakukan pemeriksaan kepada Kemendak RI juga kami lakukan tentang perizinan dari legalitas perusahaan tersebut. Kami juga mengirimkan melayangkan tanggal 2 Januari 2023 surat panggilan kedua, tetapi tidak dihadirkan oleh saudara Wahyu Kenzo. Melakukan koordinasi dengan ahli IT dan Universitas ahli bahasa Universitas Politeknik Negeri Malang. Zoom meeting dengan PPATK juga kami lakukan terhadap TPPU, tindak pidana pencucian uang, melaksanakan gelar perkara rekomendasi untuk mengeluarkan surat perintah membawa saudara Wahyu Kenzo. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi kantor pos. Kenapa kantor pos kami periksa? Kami ingin surat yang kami kirim melalui pos itu adalah sampai, sehingga setelah kantor pos kita periksa, kita bisa mengeluarkan surat perintah membawa. Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap kantor Bank Mandiri yang menyatakan bahwa benar setoran 42 juta dan 1,9 itu masuk ke dalam rekening, sehingga rekening itu ditutup di awal 2022. Melaksanakan perintah membawa 4 Maret itu kami keluarkan perintah membawa kepada saudara Wahyu Kenzo. Di hari Sabtu kita amankan di salah satu tempat di wilayah Surabaya dan kapasitas masih sebagai saksi. Pada tanggal 5 Maret kami setelah pemeriksaan saksi kami melakukan gelar perkara untuk peningkatan status dari saksi kepada tersangka. Pada saat pemeriksaan tersangka, yang bersangkutan juga didampingi oleh penasihat hukum, kami setelah pemeriksaan kami lakukan gelar perkara untuk menerbitkan surat perintah penangkapan dan melakukan penahanan terhadap saudara Wahyu Kenzo. Jadi tanggal 5 Maret terhadap Wahyu Kenzo sudah kami tetapkan untuk penahanan selama 20 hari ke depan. Menerbitkan surat perintah penahanan. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 115 junto pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, di mana dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara ataupun denda 12 miliar rupiah. Yang kedua pasal 106 junto pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Ini juga paling lama 4 tahun dengan denda 10 miliar rupiah. Yang ketiga pasal 45A junto pasal 28 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Kami juga menerapkan pasal di dalam KUHP 378 dan 372 dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara, serta pasal 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Sementara demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Silakan, mungkin ada yang mau dipertanyakan. Untuk aset daripada tersangka ini apa aja juga disita. Terus yang kedua dari uangnya 5.000 pot tadi itu apakah ada dari public figure ataupun pejabat? Terima kasih. Uangnya. Terima kasih. Untuk yang pertama, ini karena memang baru penanganan kami lakukan baru sekitar berjalan 2 hari, kami baru mengamankan yang bersangkutan sebagai saksi dari hari Sabtu, makanya kami masih membentuk tim dibantu dari jajaran Polda Jawa Timur untuk tracing aset. Kami juga sudah mengirim surat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus kepada PPATK dan kami sudah berkoordinasi melalui Zoom untuk aset-aset yang bersangkutan di tracing. Nah, ini gunanya adalah memberikan keadilan kepada para korban yang ada. Nah, yang kedua terkait tentang 25.000 member, 20.000 sampai 25.000 member yang tergabung di dalam ATG atau Global Trading atau Trade Group ini, kami masih menyicil untuk menyampaikan kepada masyarakat yang menjadi korban untuk bisa berkomunikasi dengan Polda Jawa Timur dan Polresta Malang Kota. Sehingga dalam proses ini perlu kami sampaikan laporan polisi yang kami tangani ada 2 terkait tentang LP yang pertama 447 dan ada LP 5 dari Polda Jawa Timur. Pagi ini ada paguyuban dari pengguna robot trading itu lebih kurang 500 orang, membernya juga melaporkan dengan kemungkinan kerugian berkisar 500 miliar sampai dengan 1 triliun. Ini masih coba kami dalami, makanya kami akan dibentuk tim khusus dari Bapak Kapolda Jawa Timur dalam pendalaman aset, termasuk memberikan rasa keadilan kepada korban. Demikian. Modus operandinya seperti apa? Modus operandi yang dilakukan tersangka itu seperti apa? Ya, yang pertama kalau kita melihat, memberikan presentasi terhadap robot trading ini akan memberikan keuntungan yang lebih. Perlu kita pahami memang pada saat itu situasi pandemi COVID 2020 sampai dengan 2021, di mana seluruh kegiatan aktivitas perekonomian ini terbatas dengan adanya pandemi COVID, sehingga memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan bisnis usaha melalui jaringan internet dan mobile handphone yang bisa digunakan di rumah ataupun lebih simpel. Dengan memberikan presentasi, memberikan iming-iming paket yang akan didaftarkan itu dengan keuntungan yang dijanjikan. Tetapi ada beberapa yang sudah diberikan keuntungan bisa menarik withdraw dengan kesepakatan yang sudah diberikan, yaitu rata-rata 2.000 US dollar, tapi tidak lebih. Tapi setelah 2022 awal sampai dengan saat sekarang komunikasi ini terputus. Jadi antara member menghubungi dengan pihak manajemen ATG terbatas, sehingga dana yang ingin mereka tarik yang bisa di withdraw ini tidak bisa dicairkan, sehingga sistemnya pending. Nah, itulah yang menjadi persoalan, sehingga ATG ini banyak sekali yang dilaporkan. Dan ini sebelumnya kan sudah ada graduate lain yang sudah bermasalah dengan hukum terkait dengan robot trading tadi. Apakah ada keterkaitan dengan graduate yang lain Wahyu Kenso ini? Dan terus yang kedua terkait investasi yang diberikan oleh member ini tadi, karena kan sampai 25.000 dan 9 triliun tadi. Berapa investasi yang diberikan dan berapa keuntungan yang dijanjikan oleh tersangka ini? Ya, yang pertama, kami tim ini pasti di bawah kepemimpinan Bapak Kapolda Jawa Timur, kita akan tegak lurus.
kami ingin juga teman-teman media, para korban untuk bisa mengawal untuk proses penyidikan ini tetap tegak lurus dan percayakan dalam proses penyidikan. Nah, terkait tentang member, ini masih kami data 25.000 itu 20.000 sampai dengan 25.000 tersebut karena ada di beberapa wilayah di luar negeri, Amerika, Rusia, dan Prancis. Nah, kita melihat juga beberapa masyarakat yang sudah mengetahui dengan adanya proses pengungkapan oleh Polda Jawa Timur ini, sehingga saksi dari korban ini sudah banyak menginformasikan keluarga. Masih dalam tahap kita datakan karena yang bersangkutan dari dalam proses kita amankan dari mulai hari Sabtu. Jadi masih berjalan. Dan izin, secara teknis skema penggunaan aplikasi robotnya seperti apa? Dan hubungannya dengan produk-produk herbal ini seperti apa? Apakah memang ada penugasan khusus dari pihak tersangka kepada member untuk melakukan penjualan dan lain sebagainya? Ya, seperti kami sampaikan, karena perizinan itu belum keluar di awal Februari 2022 sebelumnya, sehingga dianggap produk-produk susu nutrisi inilah sebagai bahan investasi, tetapi dengan bonus sebagai robot trading ATP. Jadi kenapa kami meminta ini sebagai pintu awal masuk untuk memanipulasi para investor itu dengan bisnis susu nutrisi. Setelah itu baru dengan bonus robot trading ATP. Untuk aset uang dan bisa dipertegas kembali yang berhasil disita dari rekening. Kita barang bukti yang sudah kami sampaikan karena ini masih tim terus berjalan proses penyidikan terhadap tersangka. Dan apakah benar ada aset yang juga dimiliki di luar negeri selain ada? Karena kami bekerjasama dengan PPATK. Oke. Akan pemeriksaan kasus ini kan kasus luar biasa. Bisa dijelaskan bagaimana akan melibatkan warga Indonesia sama luar negeri. Kejahatannya itu begitu luar biasa karena sampai merugikan hingga mencapai triliunan. Ya, memang ini kejahatan transnasional crime. Memang nanti kita akan juga komunikasikan dengan, makanya dari Polda Jawa Timur akan membentuk tim. Kita juga akan berkoordinasi yang pertama dengan PPATK, bagaimana tracing aset. Yang kedua kita juga akan baru menunggu dari keterangan tersangka di mana saja data-data dari 20.000 sampai dengan 25.000 member ini, serta pertanggungjawaban hukum keadilan dari si pelaku kepada korban. Ini juga masih kita dalami. Mereka tuh member atau gimana sebenarnya? Mereka kan yang sistemnya member. Kalau yang ini apa semuanya itu dilakukan sama tersangka untuk mengajak korban-korbannya atau gimana? Ya sama. Jadi ada paket, sistem paket, bisa dengan menyetorkan uang sekian untuk paket pertama ataupun paket ketiga. Ini bisa mendapatkan keuntungan royalti dari paket tersebut, fee-nya berapa. Nah ini yang terinput mereka sebagai customer, sebagai klien ataupun sebagai member. Dan Olikin, minimal ikut member berapa ya? Dari berapa sampai berapa? Bebas, bisa ada 1,6 juta sampai dengan miliaran rupiah. Jadi terserah. Tidak ada limit. Mau ada yang menaruh 1 juta dengan nilai kurensinya berapa, bisa. Dalam robot trading tersebut, dan ini tidak perlu dipantau 24 jam. Dilepaskan robot trading itu bermain, memang dari informasi tersangka beberapa yang sudah diberikan keuntungan kepada para korban. Tetapi karena mungkin ada persoalan dari manajemen ini, sehingga keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Oke, cukup. Main sendiri atau kerjasama dengan di jajaran pimpinan ya, di jajaran atas itu apakah sendiri apa? Yang pasti kalau ini namanya suatu perusahaan PT Pansaka termasuk trading auto trade gold ini pasti memiliki suatu perusahaan, ada manajemen struktur organisasi dari kepengurusan. Nah ini yang juga kemarin sudah kita lakukan pemanggilan terhadap Robert Norokan dan Raymond. Ini juga kita lakukan pemeriksaan. Di samping dari proses penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Timur dan Polresta Malang Kota, kita juga akan memikirkan bagaimana tentang korban yang ada untuk bisa menampung aspirasi ataupun keluhan korban. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Kita membentuk ada hotline nanti di Polresta Malang Kota maupun Polda Jawa Timur. Silakan Pak Kabid Humas.
Mau ini juga kami menambahkan dua hal. Yang pertama terkait dengan kejadian ini, kami mohon kepada rekan-rekan media untuk terus mensosialisasikan agar masyarakat jangan mudah terbujuk rayu oleh iming-iming pendapatan yang cepat dan banyak. Sehingga kami di sini mengharapkan kepada teman-teman media, kepada masyarakat yang akan melakukan investasi di komoditas berjangka ini bisa mengecek legalitas daripada perusahaan yang akan diikuti. Ini ada portal yang sudah disiapkan oleh pemerintah terkait dengan hal ini, yaitu di www.bapeti.co.id. Nanti bisa dicek di situ apakah perusahaan itu legal atau tidak. Kemudian yang kedua, Pak Kapolda Jawa Timur sudah membentuk hotline dengan Polres Malang Kota terkait dengan kejadian ini. Nanti bisa disosialisasikan juga kepada masyarakat lewat teman-teman sekalian dengan nomor 0811 37 90 2000. Saya ulangi lagi, 0811 37 90 2000. Ini ya, jadi bisa disosialisasikan. Minta tolong kepada teman-teman media. Barangkali masih ada masyarakat yang merasa dirugikan terkait dengan hal ini. Kiri. Saya rasa ini mungkin Pak Kapolda. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolda. Silakan rekan-rekan media kami di jalan kepolisian dibantu dengan pengungkapan isu ini, ya, tentunya dan juga akan lebih membuka mata masyarakat supaya mengatasi dengan Pak Kapolda. Dan yang terpenting juga kita akan lebih banyak tahu korban-korban siapa saja yang akan bisa menyampaikan. Terima kasih. Mas, agak dekat Mas. Ini Mas. Maju Mas, ikut Mas. Oke. Terima kasih Mas. Tersangkanya salah. Agak maju Mas. Tersangkanya Mas. Agak maju Mas. Belum kan. Kiri. Pak Jenderal. Juga deh ya. Itu diwawancara ya? Pam. Mas.
Sinan ko endan santai nah. Siapa? Siapa nama sih sebentar? Blueberry. Lo jadi antem ya. Indonesia. Oke, mobil ke sana. Oke, mau ke sana. Kita pasang dulu. Mas. Lansi santai-santai jalan. Ayo ada komentar Mas. Ayo ada komentar. Ayo ada komentar Mas. Atau permintaan maaf korban korban. Jangan bos. Mas ada permintaan maaf Mas. Pintu. Satu. Berarti gak menyesal Mas ya? Mas Wahyu. Mas, kata-kata hari ini Mas. Ambil yang katanya. Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Ini anunya apa? Banyak. Yang di atas ya, yang sebagian di atas saya biar enak di situ, biar yang ngangkat. Yang di situ Mas. Itu one by one namanya.
Ambil yang katanya. Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Ini anunya apa? Sini dua, ini ada dua biar banyak bahaya. Yang di atas ya, yang sebagian di atas saya biar enak di situ, biar yang ngangkat. Yang di situ mana? Itu ada. Ban bayuan namanya. Ini arah Bebas, bebas.
Siap monitor. Ben maju apa ya? Masa. Mas Kinso, ada yang ingin sampaikan Mas Kin? Jalan. Minta maaf apa Mas? Wih. Ayo buka. Bos. Ayo buka. Salon. Minggir. Ngebleng Pak Ketum ya. Ada yang mana tak verifisi kamera. Oke, tutup Tribun Jatim, nama Surya itu adalah Dinar Wahyu Kinso atau biasa disebut Wahyu Kinso, Treasury Surabaya yang ditangkap karena melakukan praktik dugaan penipuan dengan modus aplikasi robot trading dan nilai kerugian total sekitar 18 miliar dan jumlah orang korban sekitar 240 orang korban. Semua orang menolak. Awas, hati-hati. Kelekmu lho Pak, aku jadi buku apa? Kucing kencang sikit. Menyopot. Ya, Jenderal. Assalamualaikum Jenderal.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita semua. Saya hormati Pak Kabid Humas, Pak Kapolres Malang, kemudian Pak Reskrim Polda Jawa Timur, Reskrim Polres Malang, saudara-saudara saya, rekan-rekan media yang saya cintai, saya banggakan. Siang hari ini kembali jajaran Polda Jawa Timur bersama dengan Polres Malang akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan kasus robot trading. Mungkin rekan-rekan media sudah mendengar di waktu-waktu sebelumnya. Jadi proses pendalaman dari laporan yang diterima oleh jajaran Polres Malang dalam proses penyelidikan sampai dengan pengembangan, dan baru beberapa hari saja kemarin kita sudah amankan pelaku yang diduga melakukan beberapa tindak pidana terkait dengan undang-undang perdagangan, kemudian ITE dan pencucian uang. Dari hasil keterangan sementara, dari sementara ini diperkirakan kerugian mencapai 9 triliun. Jadi dengan perkiraan jumlah korban sebanyak 25.000 orang dan tidak hanya di Indonesia. Jadi ada yang berasal dari negara-negara yang lain. Jadi nanti secara teknis Kapolres Malang akan menyampaikan dan bisa akan kembali menanyakan terkait dengan proses ini, dan jajaran Polda Jawa Timur akan membantu bersama-sama Desa Malang dalam menangani kasus ini, ya, karena nilai yang juga cukup fantastis sekali dengan kerugian mencapai hampir 9 triliun rupiah dengan jumlah korban diperkirakan mencapai 25.000 dan bukan hanya berasal dari Indonesia saja. Rekan-rekan ini yang diawali dulu, nanti silakan dalam proses pendalaman bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih, silakan Pak Kapolres atau silakan Pak Kabid Humas yang langsung sampaikan. Pak Kapolres Malang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Polda Jawa Timur, Pak Kabid Humas, Majelis Sus, Kasar Reskrim, rekan-rekan media. Di sini kami akan menjelaskan dari pengungkapan perkara tersebut berdasarkan dari dasar laporan polisi LPP 447 9 Romawi tahun 2022 untuk Polres Malang Kota tanggal 21 September 2022. Waktu kejadian itu sekitar 25 November 2021 sampai dengan 21 September 2022 di wilayah Kota Malang. Pelapor adalah MY, wira swasta yang beranak di Lojen Kota Malang. Uraian singkat kejadian, jadi sekitar Juli 2021, Saudara Binar Wahyu Setiawan Distrik atau lebih dikenal dengan Wahyu Kenzo memerintahkan Raymond Enovan untuk datang menemui korban, menjelaskan tentang robot auto trade gold atau dengan ATG. 25 November 2021, setelah dipresentasikan, yang bersangkutan memerintahkan karyawannya untuk mentransfer sejumlah uang. Yang pertama, 26 November 2021, Saudara Budi Hernandi ini adalah orang kepercayaan dari pelapor, mentransfer untuk beli robot sebanyak 42.158.376 rupiah ditransfer ke rekening Mandiri PT Pansaki Berdikari Bersama. Yang kedua, deposit uang senilai 1.999.995.448 rupiah ditransfer ke rekening Mandiri atas nama Desi Dwiastuti Widiasa. Ini juga sudah kami lakukan penelusuran dan rekening itu sudah ditutup di awal 2022. 27 Januari, karena melihat akun MT4 milik pelapor melalui profil, dicoba untuk melakukan withdraw ataupun yang lebih dikenal dengan WD penarikan, tetapi
terjadi kendala karena penarikan awal diajukan adalah sebesar 25.000 US dollar, namun gagal dengan konfirmasi web bahwa penarikan terlalu besar sehingga disepakati untuk bisa penarikan dengan nominal 2.000 US dollar. Tetapi itu pun masih gagal karena adanya tahap maintenance terhadap server ataupun aplikasi dari transaksi tersebut, sehingga ini dalam artian depending ataupun tidak bisa melakukan transaksi. Adapun barang bukti yang kami amankan, ini ada 8 kardus berisi minuman nutrisi, ada 1 lembar print out bukti setoran tanggal 28 November 2021 sebesar 42.158.376 rupiah, dan 1 lembar print out bukti setoran sejumlah 1,9 miliar lebih, 1 lembar print out 4 miliar pemasukan kembali tanggal 27 Januari 2021 4 miliar rupiah, terus termasuk ada flash disk rekaman percakapan dalam penjelasan aplikasi tersebut. Ada 3 handphone yang kami amankan. Dalam hal ini kami menetapkan tersangka saudara Dinar Wahyu Septiandiprik atau Wahyu Kenzo. Tindakan yang sudah dilakukan dari laporan polisi yang kami terima, tim Polda Jawa Timur memberikan asistensi bergabung bersama tim penyidik Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan, rangkaian penyelidikan terhadap kasus tersebut dengan melakukan meminta keterangan kepada korban, beberapa saksi, serta kita juga melakukan pemeriksaan terhadap pihaknya tersangka. Pada tanggal 28 November 2022 dijadwalkan untuk saudara Dinar Wahyu Septiandiprik tidak hadir dalam undangan pemeriksaan pertama. Setelah itu melakukan pemeriksaan terhadap Raymond Enovan serta Robert Renovan, serta melakukan pemeriksaan terhadap Bapak P, juga menjelaskan bahwa perizinan terhadap ATG baru dikeluarkan di Februari 2022, serta melakukan pemeriksaan kepada Kementan RI juga kami lakukan tentang perizinan dari legalitas perusahaan tersebut. Kami juga mengirimkan melayangkan tanggal 2 Januari 2023 surat panggilan kedua, tetapi tidak dihadirkan oleh saudara Wahyu Kenzo. Melakukan koordinasi dengan ahli IT dan Universitas ahli bahasa Universitas Politeknik Negeri Malang. Zoom meeting dengan PPATK juga kami lakukan terhadap TPPU, tindak pidana pencucian uang, melaksanakan gelar perkara rekomendasi untuk mengeluarkan surat perintah membawa saudara Wahyu Kenzo. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi kantor pos. Kenapa kantor pos kami periksa? Kami ingin surat yang kami kirim melalui pos itu adalah sampai, sehingga setelah kantor pos kita periksa, kita bisa mengeluarkan surat perintah membawa. Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap kantor Bank Mandiri yang menyatakan bahwa benar setoran 42 juta dan 1,9 itu masuk ke dalam rekening, sehingga rekening itu ditutup di awal 2022. Melaksanakan perintah membawa 4 Maret itu kami keluarkan perintah membawa kepada saudara Wahyu Kenzo. Di hari Sabtu kita amankan di salah satu tempat di wilayah Surabaya dan kapasitas masih sebagai saksi. Pada tanggal 5 Maret kami setelah pemeriksaan saksi kami melakukan gelar perkara untuk peningkatan status dari saksi kepada tersangka. Pada saat pemeriksaan tersangka yang bersangkutan juga didampingi oleh penasihat hukum, kami setelah pemeriksaan kami lakukan gelar perkara untuk menerbitkan surat perintah penangkapan dan melakukan penahanan terhadap saudara Wahyu Kenzo. Jadi tanggal 5 Maret terhadap Wahyu Kenzo sudah kami tetapkan untuk penahanan selama 20 hari ke depan. Menerbitkan surat perintah penahanan. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 115 junto pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, di mana dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara ataupun denda 12 miliar rupiah. Yang kedua pasal 106 junto pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Ini juga paling lama 4 tahun dengan denda 10 miliar rupiah. Yang ketiga pasal 45A junto pasal 28 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Kami juga menerapkan pasal di dalam KUHP 378 dan 372 dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara, serta pasal 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Sementara demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Silakan, mungkin ada yang mau dipertanyakan. Untuk aset daripada tersangka ini apa aja juga disita. Terus yang kedua, dari uangnya 25.000 korban itu apakah ada dari public figure ataupun pejabat? Terima kasih. Uangnya. Terima kasih. Untuk yang pertama, ini karena memang baru penanganan kami lakukan baru sekitar berjalan 2 hari. Kami baru mengamankan yang bersangkutan sebagai saksi dari hari Sabtu. Makanya kami masih membentuk tim dibantu dari jajaran Polda Jawa Timur untuk tracing aset. Kami juga sudah mengirim surat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus kepada PPATK dan kami sudah berkoordinasi melalui Zoom untuk aset-aset yang bersangkutan di tracing. Nah, ini gunanya adalah memberikan keadilan kepada para korban yang ada. Nah, yang kedua terkait tentang 25.000 member, 20.000 sampai 25.000 member yang tergabung di dalam ATG atau Robot Trading atau Trade Group ini, kami masih menyicil untuk menyampaikan kepada masyarakat yang menjadi korban untuk bisa berkomunikasi dengan Polda Jawa Timur dan Polresta Malang Kota. Sehingga dalam proses ini perlu kami sampaikan laporan polisi yang kami tangani ada 2 terkait tentang LP yang pertama 447 dan ada lagi LP 5 dari Polda Jawa Timur. Pagi ini ada paguyuban dari pengguna robot trading itu lebih kurang 500 orang membernya juga melaporkan dengan kemungkinan kerugian berkisar 500 miliar sampai dengan 1 triliun. Ini masih coba kami dalami, makanya kami akan dibentuk tim khusus dari Bapak Kapolda Jawa Timur dalam pendalaman aset termasuk memberikan rasa keadilan kepada korban. Demikian. Modus operandinya seperti apa? Modus operandi yang dilakukan tersangka itu seperti apa? Ya, yang pertama kalau kita melihat menjelaskan memberikan presentasi terhadap robot trading ini akan memberikan keuntungan yang lebih. Perlu kita pahami memang pada saat itu situasi pandemi COVID 2020 sampai dengan 2021, di mana seluruh kegiatan aktivitas perekonomian ini terbatas dengan adanya pandemi COVID, sehingga memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan bisnis usaha melalui jaringan internet dan mobile handphone yang bisa digunakan di rumah ataupun lebih simpel. Dengan memberikan presentasi, memberikan iming-iming paket yang akan didaftarkan itu dengan keuntungan yang dijanjikan. Tetapi ada beberapa yang sudah diberikan keuntungan bisa menarik withdraw dengan kesepakatan yang sudah diberikan, yaitu rata-rata 2.000 US dollar, tapi tidak lebih. Tapi setelah 2022 awal sampai dengan saat sekarang komunikasi ini terputus. Jadi antara member menghubungi dengan pihak manajemen ATG terbatas, sehingga dana yang ingin mereka tarik yang bisa di withdraw ini tidak bisa dicairkan, sehingga sistemnya pending. Nah, itulah yang menjadi persoalan, sehingga ATG ini banyak sekali yang dilaporkan. Dan ini sebelumnya kan sudah ada graduate lain yang sudah bermasalah dengan hukum terkait dengan robot trading tadi. Apakah ada keterkaitan dengan graduate yang lain Pak Yukenso ini? Dan terus yang kedua terkait investasi yang diberikan oleh member ini tadi, karena kan sampai 25.000 dan 9 triliun tadi. Berapa investasi yang diberikan dan berapa keuntungan yang dijanjikan oleh tersangka ini? Ya, yang pertama, kami tim ini pasti di bawah kepemimpinan Bapak Kapolda Jawa Timur, kita akan tegak lurus.
kami ingin juga teman-teman media para korban untuk bisa mengawal untuk proses penyidikan ini tetap tegak lurus dan percayakan dalam proses penyidikan. Nah, terkait tentang member, ini masih kami data 25.000 itu 20.000 sampai dengan 25.000 tersebut karena ada di beberapa wilayah di luar negeri, Amerika, Rusia, dan Prancis. Nah, kita melihat juga beberapa masyarakat yang sudah mengetahui dengan adanya proses pengungkapan oleh Polda Jawa Timur ini, sehingga saksi dan korban ini sudah banyak menginformasikan keluarga. Masih tahap kita datakan karena yang bersangkutan dari dalam proses kita amankan dari mulai hari Sabtu. Jadi masih berjalan. Dan izin, secara teknis skema penggunaan aplikasi robotnya seperti apa? Dan hubungannya dengan produk-produk herbal ini seperti apa? Apakah memang ada penugasan khusus dari pihak tersangka kepada member untuk melakukan penjualan dan sebagainya? Ya, seperti kami sampaikan, karena perizinan itu belum keluar di awal Februari 2022 sebelumnya, sehingga dianggap produk-produk susu nutrisi inilah sebagai bahan investasi, tetapi dengan bonus sebagai robot trading ATP. Jadi kenapa kami meminta ini sebagai pintu awal masuk untuk memanipulasi para investor itu dengan bisnis susu nutrisi. Setelah itu baru dengan bonus robot trading ATP. Untuk aset uang dan bisa dipertegas kembali yang berhasil disita dari sementara kami rekening. meminta barang bukti yang sudah kami sampaikan karena ini masih tim terus berjalan proses penyidikan terhadap tersangka. Dan apakah benar ada aset yang juga dimiliki di luar negeri selain masih ada? Karena kami bekerjasama dengan PPATK. Oke. Untuk pemeriksaan kasus ini kan kasus luar biasa. Bisa dijelaskan bagaimana akan melibatkan warga Indonesia sama luar. Kejahatannya itu begitu luar biasa, karena sampai merugikan hingga mencapai triliunan. Ya, memang ini kejahatan transnasional crime. Memang nanti kita akan juga komunikasikan dengan, makanya dari Polda Jawa Timur akan membentuk tim. Kita juga akan berkoordinasi yang pertama dengan PPATK, bagaimana tracing aset. Yang kedua kita juga akan baru menunggu dari keterangan tersangka di mana saja data-data dari 20.000 sampai dengan 25.000 member ini, serta pertanggungjawaban hukum keadilan dari si pelaku kepada korban. Ini juga masih kita dalami. Mereka tuh member atau gimana sih? Ada kan yang sistemnya member. Kalau yang ini apa semuanya itu dilakukan sama tersangka untuk mengajak korban-korbannya atau gimana? Ya sama. Jadi ada sistem paket bisa dengan menyetorkan uang sekian untuk paket pertama ataupun paket ketiga. Ini bisa mendapatkan keuntungan royalti dari paket tersebut, fee-nya berapa. Nah, ini yang terinput mereka sebagai customer, sebagai klien ataupun sebagai member. Dan Olikin, minimal ikut member berapa ya? Dari berapa sampai berapa? Bebas, bisa ada 1,6 juta sampai dengan miliaran rupiah. Jadi terserah, tidak ada limit. Mau ada yang menaruh 1 juta dengan nilai kurensinya berapa, bisa. Dalam robot trading tersebut, dan ini tidak perlu dipantau 24 jam. Dilepaskan robot trading itu bermain memang dari informasi tersangka beberapa yang sudah diberikan keuntungan kepada para korban. Tapi karena mungkin ada persoalan dari manajemen ini, sehingga keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Oke, cukup. Main sendiri atau kerjasama dengan di jajaran pimpinan ya, jajaran atas itu apakah sendiri apa? Yang pasti kalau ini namanya suatu perusahaan PT Pansaka termasuk trading auto trade gold, ini pasti memiliki suatu perusahaan, ada manajemen struktur organisasi dari kepengurusan. Nah, ini yang juga kemarin sudah kita lakukan pemanggilan terhadap Robert Norokan dan Raymond. Ini juga kita lakukan pemeriksaan. Di samping dari proses penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Timur dan Polres Malang Kota, kita juga akan memikirkan bagaimana tentang korban yang ada untuk bisa menampung aspirasi ataupun keluhan korban. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Kita membentuk ada hotline nanti di Polres Malang Kota maupun Polda Jawa Timur. Silakan Pak Kabid Humas.
Mau ini juga kami menambahkan dua hal. Yang pertama terkait dengan kejadian ini, kami mohon kepada rekan-rekan media untuk terus mensosialisasikan agar masyarakat jangan mudah terbujuk rayu oleh iming-iming pendapatan yang cepat dan banyak, sehingga kami di sini mengharapkan kepada teman-teman media, kepada masyarakat yang akan melakukan investasi di komoditas berjangka ini bisa mengecek legalitas daripada perusahaan yang akan diikuti. Ini ada portal yang sudah disiapkan oleh pemerintah terkait dengan hal ini, yaitu di www.bapeti.co.id. Nanti bisa dicek di situ apakah perusahaan itu legal atau tidak. Kemudian yang kedua, Pak Kapolda Jawa Timur sudah membentuk hotline dengan Polres Malang Kota terkait dengan kejadian ini. Nanti bisa disosialisasikan juga kepada masyarakat lewat teman-teman sekalian dengan nomor 0811 37 90 2000. Saya ulangi lagi, 0811 37 90 2000. Ini ya, jadi bisa disosialisasikan. Minta tolong kepada teman-teman media. Barangkali masih ada masyarakat yang merasa dirugikan terkait dengan hal ini. Kiri. Saya rasa ini mungkin Pak Kapolda. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolda. Silakan rekan-rekan media kami di jalan kepolisian dibantu dengan pengungkapan isu ini, ya, tentunya yang juga akan lebih membuka mata masyarakat supaya mengenai dengan Pak Kapolda. Dan yang terpenting juga kita akan lebih banyak tahu korban-korban siapa saja yang akan bisa menyampaikan. Terima kasih. Mas, agak dekat Mas. Ini Mas. Maju Mas, dikit Mas. Oke. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Tersangkanya sama. Agak maju Mas. Tersangkanya Mas. Agak maju Mas. Belum lah. Pak Jenderal, Jenderal. Juga deh ya. Itu diwawancara ya?
Sinan kok enden santai nah. Siapa nama sih sebentar? Blueberry. Lo jadi antem ya. Kita pasang dulu. Mas. Pelan sih, santai-santai lan, jalan. Ayo ada komentar mas. Ayo ada komentar. Ayo ada komentar mas. Apa permintaan maaf korban korban? Jalan bos. Mas ada permintaan maaf mas. Pintu. Suatu. Berarti gak menyesal mas ya? Mas Wahyu. Mas, kata-kata hari ini mas. Ambil yang satunya. Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Ini anunya. Apa? Banyak. Yang di atas enggak? Yang sebagian di atas saya biar enak di situ. Dia yang ngangkat. Yang di situ mana? Itu ada. Ban namanya.
Ambil yang katanya. Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Ini anunya Apa? Ini dua, ini kan dua, biar banyak. Iya. Yang di atas tiga, yang sebagian di atas saya biar enak di situ, biar yang ngangkat. Yang di situ mana? Itu itu ada. Ini ada
Bebas, bebas. Siap monitor. Ben maju apa ya? Mas Kinso, ada yang ingin sampaikan Mas Kin? Jalan. Minta maaf apa ya Mas? Ayo buka. Bos. Ayo buka. Salon. Pinggir. Blank banget komenya. Ada yang mana tak versi kamera. Oke, tutur Tribun Jatim, nama Surya itu adalah Dinar Wahyu Kinso atau biasa disebut Wahyu Kinso, Treasury Surabaya yang ditangkap karena melakukan praktik dugaan penipuan dengan modus aplikasi robot trading dan nilai kerugian total sekitar 18 miliar dan jumlah orang korban sekitar 240 orang korban. Semua orang menolak.
Awas, hati-hati. Kelekmu lho Pak, aku dengan kudu apa? Masih kita oksigen. Menyopot. Oh, no, sekali nanti. Ya, Jenderal. Assalamualaikum Jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya hormati Pak Kabid Humas, Kapolres Malang, kemudian Pak Reskrim Polda Jawa Timur, Reskrim Polres Malang, saudara-saudara saya, rekan-rekan media yang saya cintai, saya banggakan. Siang hari ini kembali jajaran Polda Jawa Timur bersama dengan Polres Malang akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan kasus robot trading. Mungkin rekan-rekan media sudah mendengar di waktu-waktu sebelumnya. Jadi proses pendalaman dari laporan yang diterima oleh jajaran Polres Malang dalam proses penyelidikan sampai dengan pengembangan, dan baru beberapa hari saja kemarin kita sudah amankan pelaku yang diduga melakukan beberapa tindak pidana terkait dengan undang-undang perdagangan, kemudian ITE dan pencucian uang. Dari hasil keterangan sementara, dari sementara ini diperkirakan kerugian mencapai 9 triliun. Jadi dengan perkiraan jumlah korban sebanyak 25.000 orang dan tidak hanya di Indonesia. Jadi ada yang berasal dari negara-negara yang lain. Jadi nanti secara teknis Kapolres Malang akan menyampaikan dan bisa akan kembali menanyakan terkait dengan proses ini, dan jajaran Polda Jawa Timur akan membantu bersama-sama Desa Malang dalam menangani kasus ini, ya, karena nilai yang juga cukup fantastis sekali dengan kerugian mencapai hampir 9 triliun rupiah dengan jumlah korban diperkirakan mencapai 25.000 dan bukan hanya berasal dari Indonesia saja. Rekan-rekan ini yang diawali dulu, nanti silakan dalam proses pendalaman bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih, silakan Pak Kapolres atau silakan Pak Kabid Humas yang mau sampaikan. Pak Kapolres, selamat malam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Polda Jawa Timur, Pak Kabid Humas, Majelis Khusus, Kasat Reskrim, rekan-rekan media. Di sini kami akan menjelaskan dari pengungkapan perkara tersebut berdasarkan dari dasar laporan polisi PP 447 9 Romawi tahun 2022 itu Polres Malang Kota tanggal 21 September 2022. Waktu kejadian itu sekitar 25 November 2021 sampai dengan 21 September 2022 di wilayah Kota Malang. Pelapor adalah MY, wira swasta yang beramat di Lojen Kota Malang. Uraian singkat kejadian, jadi sekitar Juli 2021, Saudara Binar Wahyu Setiawan Dikrik
atau lebih dikenal dengan Wahyu Kenzo memerintahkan Raymond Enovan untuk datang menemui korban, menjelaskan tentang robot auto trade goal atau dengan ATG. 25 November 2021 setelah dipresentasikan, yang bersangkutan memerintahkan karyawannya untuk mentransfer sejumlah uang. Yang pertama, 26 November 2021, Saudara Budi Hernandi ini adalah orang kepercayaan dari pelapor, mentransfer untuk beli robot sebanyak 42.158.376 rupiah ditransfer ke rekening Mandiri PT Pansaki Berdikari Bersama. Yang kedua, deposit uang senilai 1.999.995.448 rupiah ditransfer ke rekening Mandiri atas nama Desi Juliasti Biasa. Ini juga sudah kami lakukan penelusuran dan rekening itu sudah ditutup di awal 2022. 27 Januari, karena melihat akun MT4 milik pelapor melalui profil, dicoba untuk melakukan withdraw ataupun yang lebih dikenal dengan WD, penarikan, tetapi terjadi kendala karena penarikan awal diajukan adalah sebesar 25.000 US dollar, namun gagal dengan konfirmasi web bahwa penarikan terlalu besar sehingga disepakati untuk bisa penarikan dengan nominal 2.000 US dollar. Tetapi itu pun masih gagal karena adanya tahap maintenance terhadap server ataupun aplikasi dari transaksi tersebut, sehingga ini dalam artian dipending ataupun tidak bisa melakukan transaksi. Adapun barang bukti yang kami amankan, ini ada 8 kardus berisi minuman nutrisi, ada 1 lembar print out bukti setoran tanggal 28 November 2021 sebesar 42.158.376 rupiah dan 1 lembar print out bukti setoran sejumlah 1,9 miliar lebih, 1 lembar print out 4 miliar pemasukan kembali tanggal 27 Januari 2021 4 miliar rupiah, terus termasuk ada flash disk rekaman percakapan dalam penjelasan aplikasi tersebut. Ada 3 handphone yang kami amankan. Dalam hal ini kami menetapkan tersangka Saudara Dinar Wahyu Septian Dikri atau Wahyu Kenzo. Tindakan yang sudah dilakukan dari laporan polisi yang kami terima, tim Polda Jawa Timur memberikan asistensi bergabung bersama tim penyidik Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan, rangkaian penyelidikan terhadap kasus tersebut dengan melakukan meminta keterangan kepada korban, beberapa saksi, serta kita juga melakukan pemeriksaan terhadap pihaknya tersangka. Pada tanggal 28 November 2022 dijadwalkan untuk Saudara Dinar Wahyu Septian Dikri tidak hadir dalam undangan pemeriksaan pertama. Setelah itu melakukan pemeriksaan terhadap Raymond Enovan serta Robert Enovan, serta melakukan pemeriksaan terhadap Bapak P juga menjelaskan bahwa perizinan terhadap ATG baru dikeluarkan di Februari 2022. Serta melakukan pemeriksaan kepada Kementan RI juga kami lakukan tentang perizinan dari legalitas perusahaan tersebut. Kami juga mengirimkan melayangkan tanggal 2 Januari 2023 surat panggilan kedua, tetapi tidak dihadirkan oleh Saudara Wahyu Kenzo. Melakukan koordinasi dengan ahli IT dan Universitas ahli bahasa Universitas Politeknik Negeri Malang. Zoom meeting dengan PPATK juga kami lakukan terhadap TPPU, tindak pidana pencucian uang. Melaksanakan gelar perkara rekomendasi untuk mengeluarkan surat perintah membawa Saudara Wahyu Kenzo. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi kantor pos. Kenapa kantor pos kami periksa? Kami ingin surat yang kami kirim melalui pos itu adalah sampai, sehingga setelah kantor pos kita periksa, kita bisa mengeluarkan surat perintah membawa. Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap kantor Bank Mandiri yang menyatakan bahwa benar setoran 42 juta dan 1,9 itu masuk ke dalam rekening, sehingga rekening itu ditutup di awal 2022. Melaksanakan perintah membawa 4 Maret itu kami keluarkan perintah membawa kepada Saudara Wahyu Kenzo. Di hari Sabtu kita amankan di salah satu tempat di wilayah Surabaya dan kapasitas masih sebagai saksi.
Pada tanggal 5 Maret kami setelah pemeriksaan saksi kami melakukan gelar perkara untuk peningkatan status dari saksi kepada tersangka. Pada saat pemeriksaan tersangka yang bersangkutan juga didampingi oleh penasihat hukum, kami setelah pemeriksaan kami lakukan gelar perkara untuk menerbitkan surat perintah penangkapan dan melakukan penahanan terhadap saudara Wahyu Kenzo. Jadi tanggal 5 Maret terhadap Wahyu Kenzo sudah kami tetapkan untuk penahanan selama 20 hari ke depan. Menerbitkan surat perintah penahanan. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 115 junto pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, di mana dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara ataupun denda 12 miliar rupiah. Yang kedua pasal 106 junto pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Ini juga paling lama 4 tahun dengan denda 10 miliar rupiah. Yang ketiga pasal 45A junto pasal 28 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Kami juga menerapkan pasal di dalam KUHP 378 dan 372 dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara, serta pasal 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Sementara demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Silakan mungkin ada yang mau dipertanyakan. Dan untuk aset daripada tersangka ini apa aja yang sudah disita? Terus yang kedua dari uangnya 5.000 korban itu apakah ada dari public figure ataupun pejabat? Terima kasih. Uangnya. Terima kasih. Untuk yang pertama, ini karena memang baru penanganan kami lakukan baru sekitar berjalan 2 hari, kami baru mengamankan yang bersangkutan sebagai saksi dari hari Sabtu, makanya kami masih membentuk tim dibantu dari jajaran Polda Jawa Timur untuk tracing aset. Kami juga sudah mengirim surat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus kepada PPATK dan kami sudah berkoordinasi melalui Zoom untuk aset-aset yang bersangkutan di tracing. Nah, ini gunanya adalah memberikan keadilan kepada para korban yang ada. Nah, yang kedua terkait tentang 25.000 member, 20.000 sampai 25.000 member yang tergabung di dalam ATG atau Global Trading Auto Trade Group ini, kami masih menyicil untuk menyampaikan kepada masyarakat yang menjadi korban untuk bisa berkomunikasi dengan Polda Jawa Timur dan Polresta Malang Kota. Sehingga dalam proses ini perlu kami sampaikan laporan polisi yang kami tangani ada 2 terkait tentang LPM pertama 447 dan ada LP 5 dari Polda Jawa Timur. Pagi ini ada paguyuban dari pengguna robot trading itu lebih kurang 500 orang, membernya juga melaporkan dengan kemungkinan kerugian berkisar 500 miliar sampai dengan 1 triliun. Ini masih coba kami dalami, makanya kami akan dibentuk tim khusus dari Bapak Kapolda Jawa Timur dalam pendalaman aset termasuk memberikan rasa keadilan kepada korban. Demikian. Modus operandinya seperti apa? Modus operandi yang dilakukan tersangka itu seperti apa? Ya, yang pertama kalau kita melihat menjelaskan memberikan presentasi terhadap robot trading ini akan memberikan keuntungan yang lebih. Perlu kita pahami memang pada saat itu situasi pandemi COVID 2020 sampai dengan 2021, di mana seluruh kegiatan aktivitas perekonomian ini terbatas dengan adanya pandemi COVID, sehingga memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan bisnis usaha melalui jaringan internet dan mobile handphone yang bisa digunakan di rumah ataupun lebih simpel. Dengan memberikan presentasi, memberikan iming-iming paket yang akan didaftarkan itu dengan keuntungan yang dijanjikan.
Tetapi ada beberapa yang sudah diberikan keuntungan bisa menarik withdraw dengan kesepakatan yang sudah diberikan, yaitu rata-rata 2.000 US dollar, tapi tidak lebih. Tapi setelah 2022 awal sampai dengan saat sekarang, komunikasi ini terputus. Jadi antara member menghubungi dengan pihak manajemen ATG terbatas, sehingga dana yang ingin mereka tarik yang bisa di withdraw ini tidak bisa dicairkan, sehingga sistemnya pending. Nah, itulah yang menjadi persoalan, sehingga ATG ini banyak sekali yang dilaporkan. Dan ini sebelumnya kan sudah ada graduate lain yang sudah bermasalah dengan hukum terkait dengan robot trading tadi. Apakah ada keterkaitan dengan graduate yang lain Wahyu Kenso ini? Dan terus yang kedua terkait investasi yang diberikan oleh member ini tadi, karena kan sampai 25.000 dan 9 triliun tadi. Berapa investasi yang diberikan dan berapa keuntungan yang dijanjikan oleh tersangka ini? Ya, yang pertama, kami tim ini pasti di bawah kepemimpinan Bapak Kapolri Jawa Timur, kita akan tegak lurus. Kami ingin juga teman-teman media, para korban untuk bisa mengawal untuk proses penyidikan ini tetap tegak lurus dan percayakan dalam proses penyidikan. Nah, terkait tentang member, ini masih kami data 25.000 itu 20.000 sampai dengan 25.000 tersebut, karena ada di beberapa wilayah di luar negeri, Amerika, Rusia, dan Prancis. Nah, kita melihat juga beberapa masyarakat yang sudah mengetahui dengan adanya proses pengungkapan oleh Polda Jawa Timur ini, sehingga saksi dan korban ini sudah banyak menginformasikan keluarga. Masih dalam tahap kita datakan, karena yang bersangkutan baru dalam proses kita amankan dari mulai hari Sabtu. Jadi masih berjalan. Dan izin, secara teknis skema penggunaan aplikasi robotnya seperti apa? Dan hubungannya dengan produk-produk herbal ini seperti apa? Apakah memang ada penugasan khusus dari pihak tersangka kepada member untuk melakukan penjualan dan lain sebagainya? Ya, seperti kami sampaikan, karena perizinan itu belum keluar di awal Februari 2022 sebelumnya, sehingga dianggap produk-produk susu nutrisi inilah sebagai bahan investasi, tetapi dengan bonus sebagai robot trading ATG. Jadi kenapa kami meminta ini sebagai pintu awal masuk untuk memanipulasi para investor itu dengan bisnis susu nutrisi. Setelah itu baru dengan bonus robot trading ATG. Untuk aset uang dan bisa dipertegas kembali yang berhasil disita dari rekening. Kita barang bukti yang sudah kami sampaikan, karena ini masih tim terus berjalan proses penyidikan terhadap tersangka. Dan apakah benar ada aset yang juga dimiliki di luar negeri selain ada? Karena kami bekerjasama dengan PPATK. Oke. Ada pemeriksaan kasus ini kan kasus luar biasa. Bisa dijelaskan bagaimana akan melibatkan warga Indonesia sama luar. Kejahatannya itu begitu luar biasa, karena sampai merugikan hingga mencapai triliunan. Ya, memang ini kejahatan transnasional crime. Memang nanti kita akan juga komunikasikan dengan, makanya dari Polda Jawa Timur akan membentuk tim. Kita juga akan berkoordinasi yang pertama dengan PPATK, bagaimana tracing aset. Yang kedua, kita juga akan baru menunggu dari keterangan tersangka di mana saja data-data dari 20.000 sampai 25.000 member ini, serta pertanggungjawaban hukum keadilan dari si pelaku kepada korban. Ini juga masih kita dalami. Mereka tuh member atau gimana sih? Ada kan yang sistemnya member. Kalau yang ini apa semuanya itu dilakukan sama tersangka untuk mengajak korban-korbannya atau gimana? Ya sama. Jadi ada paket, sistem paket, misalnya dengan menyetorkan uang sekian untuk paket pertama ataupun paket ketiga, ini bisa mendapatkan keuntungan royalti dari paket tersebut, fee-nya berapa. Nah, ini yang terinput mereka sebagai customer, sebagai klien ataupun sebagai member. Dan Olikin, minimal ikut member berapa enggak? Dari berapa sampai berapa? Bebas, bisa ada 1,6 juta sampai dengan miliaran rupiah, jadi terserah. Tidak ada limit, mau ada yang menaruh 1 juta dengan nilai kurensinya berapa, bisa. Dalam robot trading tersebut, dan ini tidak perlu dipantau 24 jam. Dilepaskan robot trading itu bermain, memang dari informasi tersangka beberapa yang sudah
berikan keuntungan kepada para korban. Tapi karena mungkin ada persoalan dari manajemen ini, sehingga keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Oke. Main sendiri atau kerjasama dengan di jajaran pimpinan ya, di jajaran atas itu apakah sendiri apa? Yang pasti kalau ini namanya suatu perusahaan PT Pansaka termasuk Auto Trade Gold ini pasti memiliki suatu perusahaan, ada manajemen struktur organisasi dari kepengurusan. Nah ini yang juga kemarin sudah kita lakukan pemanggilan terhadap Robert Norokan dan Raymond. Ini juga kita lakukan pemeriksaan. Di samping dari proses penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Timur dan Polres Malang Kota, kita juga akan memikirkan bagaimana tentang korban yang ada untuk bisa menampung aspirasi ataupun keluhan korban. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Kita membentuk ada hotline nanti di Polres Malang Kota maupun Polda Jawa Timur. Silakan Pak Kabid Humas. Mau ini juga kami menambahkan dua hal. Yang pertama terkait dengan kejadian ini, kami mohon kepada rekan-rekan media untuk terus mensosialisasikan agar masyarakat jangan mudah terbujuk rayu oleh iming-iming pendapatan yang cepat dan banyak. Sehingga kami di sini mengharapkan kepada teman-teman media, kepada masyarakat yang akan melakukan investasi di komoditas berjangka ini bisa mengecek legalitas daripada perusahaan yang akan diikuti. Ini ada portal yang sudah disiapkan oleh pemerintah terkait dengan hal ini, yaitu di www.bapeti.co.id. Nanti bisa dicek di situ apakah perusahaan itu legal atau tidak. Kemudian yang kedua, Pak Kapolda Jawa Timur sudah membentuk hotline dengan Polres Malang Kota terkait dengan kejadian ini. Nanti bisa disosialisasikan juga kepada masyarakat lewat teman-teman sekalian dengan nomor 0811 3790 2000. Saya ulangi lagi, 0811 3790 2000. Ini ya, jadi bisa disosialisasikan. Minta tolong kepada teman-teman media. Barangkali masih ada masyarakat yang merasa dirugikan terkait dengan hal ini. Kiri. Saya rasa ini mungkin Pak Kapolda. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabid Humas. Silakan rekan-rekan media kami di jalan kepolisian dibantu dengan pengungkapan isu ini, ya, tentunya dan juga akan lebih membuka mata masyarakat supaya menyampaikan Pak Kabid Humas. Dan yang terpenting juga kita akan lebih banyak tahu korban-korban siapa saja yang akan bisa menyampaikan. Terima kasih. Mas, agak ada keterangan Mas. Ini Mas. Maju Mas, dikit Mas. Oke. Agak maju Mas, tersangkanya Mas. Agak maju Mas. Belum kan.
Pak Jenderal. Juga deh ya, Itu diwawancara ya? Mas. Sinan ko enden, santai nah. Siapa nama sih sebentar? Blueberry. Lo jadi antem ya. Kita pasang dulu. Mas. Pelan sih, santai-santai lah, jalan. Ayo ada komentar Mas. Ayo ada komentar. Ayo ada komentar Mas. Atau permintaan maaf korban. Jalan bos. Mas ada permintaan maaf Mas. Pintu. Sepatu. Berarti gak menyesal Mas ya? Mas Wahyu. Mas, kata-kata hari ini Mas. Ambil yang katanya.
Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Ini anunya Apa? Dua sini dua, kiri kanan dua, biar banyak bahaya. Yang di atas tiga, yang sebagian di atas saya biar enak di situ, biar yang ngangkat. Yang di situ mana? Itu yang One namanya. Ambil yang satunya. Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. ini anunya Apa? Dua sini dua, kiri kanan dua, biar banyak bahaya. Yang di atas tiga, yang sebagian di atas saya biar enak di situ, biar yang ngangkat. Yang di situ mana? Itu yang One namanya. Surah ini arah.
Bebas. Siap monitor. Ben maju apa ya? Masa. Mas Kinso, ada yang ingin sampaikan Mas Kin? Jalan. Minta maaf apa Mas? Ayo buka. Bos. Ayo buka. Salon. Minggir. Blank pada tumbuh. Ada yang mana tak boleh di kamar. Oke, tutup Tribun Jatim, nama Surya itu adalah Dinar Wahyu Kinso atau biasa disebut Wahyu Kinso, dari Surabaya yang ditangkap karena melakukan praktik dugaan penipuan dengan modus aplikasi robot trading dan nilai kerugian total sekitar 18 miliar dan jumlah orang korban sekitar 240 orang korban.
Kapan tersampai nama? Kapan tersampai? Tiga. Itu dari gunung. Iya. Kapan tinggi. Semua orang menolak. Awas, hati-hati. Kelekmu lho Pak, aku jadi kudu apa? Kucing kendak oksigen. Menyopot. Oh, nak sedikit nanti. Ya, Jenderal. Assalamualaikum Jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya hormati Pak Kabid Humas, Kapolres Malang, kemudian Pak Reskrim Polda Jawa Timur, Reskrim Polres Malang, saudara-saudara saya, rekan-rekan media yang saya cintai, saya banggakan. Siang hari ini kembali jajaran Polda Jawa Timur bersama dengan Polres Malang akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan kasus robot trading. Mungkin rekan-rekan media sudah mendengar di waktu-waktu sebelumnya. Jadi proses pendalaman dari laporan yang diterima oleh jajaran Polres Malang dalam proses penyelidikan sampai dengan pengembangan, dan baru beberapa hari saja kemarin kita sudah amankan pelaku yang diduga melakukan beberapa tindak pidana terkait dengan undang-undang perdagangan, kemudian ITE dan pencucian uang. Dari hasil keterangan sementara, dari sementara ini diperkirakan kerugian mencapai 9 triliun. Jadi dengan perkiraan jumlah korban sebanyak 25.000 orang dan tidak hanya di Indonesia. Jadi ada yang berasal dari negara-negara yang lain. Jadi nanti secara teknis Kapolres Malang akan menyampaikan dan bisa akan kembali menanyakan terkait dengan proses ini, dan jajaran Polda Jawa Timur akan membantu bersama-sama Desa Malang dalam menangani kasus ini, ya, karena nilai yang juga cukup fantastis sekali dengan kerugian mencapai hampir 9 triliun rupiah dengan jumlah korban diperkirakan mencapai 25.000 dan bukan hanya berasal dari Indonesia saja. Rekan-rekan ini yang diawali dulu, nanti silakan dalam proses pendalaman bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih, silakan Pak Kapolres atau silakan Pak Kabid Humas yang langsung sampaikan. Pak Kapolres, selamat malam, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapolda Jawa Timur, Pak Kabid Humas, Majelis Khusus, Kasat Reskrim, rekan-rekan media. Di sini kami akan menjelaskan dari pengungkapan perkara tersebut berdasarkan dari dasar laporan polisi LPP 447 9 Romawi tahun 2022 untuk Polresta Malang Kota tanggal 21 September 2022. Waktu kejadian itu sekitar 25 November 2021 sampai dengan 21 September 2022 di wilayah Kota Malang. Pelapor adalah MY, wira swasta yang beranak di Lojen Kota Malang. Uraian singkat kejadian, jadi sekitar Juli 2021, Saudara Binar Wahyu Setiawan Distrik atau dikenal dengan Wahyu Kenzo memerintahkan Raymond Enovan untuk datang menemui korban, menjelaskan tentang robot auto trade goal atau dengan ATG. 25 November 2021, setelah dipresentasikan, yang bersangkutan memerintahkan karyawannya untuk mentransfer sejumlah uang. Yang pertama, 26 November 2021, Saudara Budi Hernandi ini adalah orang kepercayaan dari pelapor, mentransfer untuk beli robot sebanyak Rp42.158.376 ditransfer ke rekening Mandiri PT Pansaki Berdikari Bersama. Yang kedua, deposit uang senilai Rp1.999.448 ditransfer ke rekening Mandiri atas nama Desi Dwiastuti Widiasa. Ini juga sudah kami lakukan penelusuran dan rekening itu sudah ditutup di awal 2022. 27 Januari, karena melihat akun MT4 milik pelapor melalui profil, dicoba untuk melakukan withdraw ataupun yang lebih dikenal dengan WD, penarikan, tetapi terjadi kendala karena penarikan awal diajukan adalah sebesar $25.000, namun gagal dengan konfirmasi web bahwa penarikan terlalu besar sehingga disepakati untuk bisa penarikan dengan nominal $2.000. Tetapi itu pun masih gagal karena adanya tahap maintenance terhadap server ataupun aplikasi dari transaksi tersebut, sehingga ini dalam artian depending ataupun tidak bisa melakukan transaksi. Adapun barang bukti yang kami amankan, ini ada 8 kardus berisi minuman nutrisi, ada 1 lembar print out bukti setoran tanggal 28 November 2021 sebesar Rp42.158.376 dan 1 lembar print out bukti setoran sejumlah 1,9 miliar lebih, 1 lembar print out 4 miliar pemasukan kembali tanggal 27 Januari 2021 4 miliar rupiah, terus termasuk ada flash disk rekaman percakapan dalam penjelasan aplikasi tersebut. Ada 3 handphone yang kami amankan. Dalam hal ini kami menetapkan tersangka Saudara Dinar Wahyu Setiandikri atau Wahyu Kenzo. Tindakan yang sudah dilakukan dari laporan polisi yang kami terima, tim Polda Jawa Timur memberikan asistensi bergabung bersama tim penyidik Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan, rangkaian penyelidikan terhadap kasus tersebut dengan melakukan meminta keterangan kepada korban, beberapa saksi, serta kita juga melakukan pemeriksaan terhadap pihaknya tersangka. Pada tanggal 28 November 2022 dijadwalkan untuk Saudara Dinar Wahyu Setiandikri tidak hadir dalam undangan pemeriksaan pertama. Setelah itu melakukan pemeriksaan terhadap Raymond Enovan serta Robert Renovan, serta melakukan pemeriksaan terhadap Bapak P, juga menjelaskan bahwa perizinan terhadap ATG baru dikeluarkan di Februari 2022, serta melakukan pemeriksaan kepada Kemendak RI juga kami lakukan tentang perizinan dari legalitas perusahaan tersebut. Kami juga mengirimkan melayangkan tanggal 2 Januari 2023 surat panggilan kedua, tetapi tidak dihadirkan oleh Saudara Wahyu Kenzo. Melakukan koreksi dengan ahli IT dan Universitas ahli bahasa Universitas Politeknik Negeri Malang. Zoom meeting dengan PPATK juga kami lakukan terhadap TPPU, tindak pidana pencucian uang,
melaksanakan gelar perkara rekomendasi untuk mengeluarkan surat perintah membawa saudara Wahyu Kenzo, melakukan pemeriksaan terhadap saksi kantor pos. Kenapa kantor pos kami periksa? Kami ingin surat yang kami kirim melalui pos itu adalah sampai, sehingga setelah kantor pos kita periksa, kita bisa mengeluarkan surat perintah membawa. Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap kantor Bank Mandiri yang menyatakan bahwa benar setoran 42 juta dan 1,9 itu masuk ke dalam rekening, sehingga rekening itu ditutup di awal 2022. Melaksanakan perintah membawa 4 Maret itu kami keluarkan perintah membawa kepada saudara Wahyu Kenzo. Di hari Sabtu kita amankan di salah satu tempat di wilayah Surabaya dan kapasitas masih sebagai saksi. Pada tanggal 5 Maret kami setelah pemeriksaan saksi kami melakukan gelar perkara untuk peningkatan status dari saksi kepada tersangka. Pada saat pemeriksaan tersangka yang bersangkutan juga didampingi oleh penasihat hukum, kami setelah pemeriksaan kami lakukan gelar perkara untuk menerbitkan surat perintah penangkapan dan melakukan penahanan terhadap saudara Wahyu Kenzo. Jadi tanggal 5 Maret terhadap Wahyu Kenzo sudah kami tetapkan untuk penahanan selama 20 hari ke depan. Menerbitkan surat perintah penahanan. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 115 junto pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, di mana dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara ataupun denda 12 miliar rupiah. Yang kedua pasal 106 junto pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Ini juga paling lama 4 tahun dengan denda 10 miliar rupiah. Yang ketiga pasal 45A junto pasal 28 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Kami juga menerapkan pasal di dalam KUHP 378 dan 372 dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara, serta pasal 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Sementara demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Silakan mungkin ada yang mau dipertanyakan. Untuk aset daripada tersangka ini apa aja yang sudah disita? Terus yang kedua, dari uangnya 5.000 korban itu apakah ada dari public figure ataupun pejabat? Terima kasih. Uangnya. Terima kasih. Untuk yang pertama, ini karena memang baru penanganan kami lakukan baru sekitar berjalan 2 hari, kami baru mengamankan yang bersangkutan sebagai saksi dari hari Sabtu. Makanya kami masih membentuk tim dibantu dari jajaran Polda Jawa Timur untuk tracing aset. Kami juga sudah mengirim surat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus kepada PPATK dan kami sudah berkoordinasi melalui Zoom untuk aset-aset yang bersangkutan di tracing. Nah, ini gunanya adalah memberikan keadilan kepada para korban yang ada. Nah, yang kedua terkait tentang 25.000 member, 20.000 sampai 25.000 member yang tergabung di dalam ATG atau Robot Trading atau Trade Group ini, kami masih menyicil untuk menyampaikan kepada masyarakat yang menjadi korban untuk bisa berkomunikasi dengan Polda Jawa Timur dan Polresta Malang Kota. Sehingga dalam proses ini perlu kami sampaikan laporan polisi yang kami tangani ada 2 terkait tentang LP yang pertama 447 dan ada LP 5 dari Polda Jawa Timur. Pagi ini ada paguyuban dari pengguna robot trading itu lebih kurang 500 orang membernya juga melaporkan dengan kemungkinan kerugian berkisar 500 miliar sampai dengan 1 triliun. Ini masih coba kami dalami, makanya kami akan dibentuk tim khusus dari Bapak Kapolda Jawa Timur dalam pendalaman aset termasuk memberikan rasa keadilan kepada korban.
Demikian. Modus operandinya seperti apa? Modus operandi yang dilakukan tersangka itu seperti apa? Ya, yang pertama kalau kita melihat menjelaskan memberikan presentasi terhadap robot trading ini akan memberikan keuntungan yang lebih. Perlu kita pahami memang pada saat itu situasi pandemi COVID 2020 sampai dengan 2021, di mana seluruh kegiatan aktivitas perekonomian ini terbatas dengan adanya pandemi COVID, sehingga memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan bisnis usaha melalui jaringan internet dan mobile handphone yang bisa digunakan di rumah ataupun lebih simpel. Dengan memberikan presentasi, memberikan iming-iming paket yang akan didaftarkan itu dengan keuntungan yang dijanjikan. Tetapi ada beberapa yang sudah diberikan keuntungan bisa menarik withdraw dengan kesepakatan yang sudah diberikan, yaitu rata-rata 2.000 US dollar, tapi tidak lebih. Tapi setelah 2022 awal sampai dengan saat sekarang komunikasi ini terputus. Jadi antara member menghubungi dengan pihak manajemen ATG terbatas, sehingga dana yang ingin mereka tarik yang bisa di withdraw ini tidak bisa dicairkan, sehingga sistemnya pending. Nah, itulah yang menjadi persoalan, sehingga ATG ini banyak sekali yang dilaporkan. Dan ini sebelumnya kan sudah ada graduate lain yang sudah bermasalah dengan hukum terkait dengan robot trading tadi. Apakah ada keterkaitan dengan graduate yang lain Pak Yukenso ini? Dan terus yang kedua terkait investasi yang diberikan oleh member ini tadi, karena kan sampai 25.000 dan 9 triliun tadi. Berapa investasi yang diberikan dan berapa keuntungan yang dijanjikan oleh tersangka ini? Ya, yang pertama, kami tim ini pasti di bawah kepemimpinan Bapak Kapolri Jawa Timur, kita akan tegak lurus. Kami ingin juga teman-teman media, para korban untuk bisa mengawal untuk proses penyidikan ini tetap tegak lurus dan percayakan dalam proses penyidikan. Nah, terkait tentang member, ini masih kami data 25.000 itu 20.000 sampai dengan 25.000 tersebut, karena ada di beberapa wilayah di luar negeri, Amerika, Rusia, dan Prancis. Nah, kita melihat juga beberapa masyarakat yang sudah mengetahui dengan adanya proses pengungkapan oleh Polda Jawa Timur ini, sehingga saksi dan korban ini sudah banyak menginformasikan keluarga. Masih dalam tahap kita datakan karena yang bersangkutan dari dalam proses kita amankan dari mulai hari Sabtu. Jadi masih berjalan. Dan izin secara teknis skema penggunaan aplikasi robotnya seperti apa? Kemudian hubungannya dengan produk-produk herbal ini seperti apa? Apakah memang ada penugasan khusus dari pihak tersangka kepada member untuk melakukan penjualan dan sebagainya? Ya, seperti kami sampaikan, karena perizinan itu belum keluar di awal Februari 2022 sebelumnya, sehingga dianggap produk-produk susu nutrisi inilah sebagai bahan investasi, tetapi dengan bonus sebagai robot trading ATG. Jadi kenapa kami meminta ini sebagai pintu awal masuk untuk memanipulasi para investor itu dengan bisnis susu nutrisi. Setelah itu baru dengan bonus robot trading ATG. Untuk aset uang dan bisa dipertegas kembali yang berhasil disita dari rekening. Kita barang bukti yang sudah kami sampaikan, karena ini masih tim terus berjalan proses penyidikan terhadap tersangka. Dan apakah benar ada aset yang juga dimiliki di luar negeri selain ada? Karena kami bekerjasama dengan PPATK. Oke. Agar pemeriksaan kasus ini kan kasus luar biasa. Bisa dijelaskan bagaimana akan melibatkan warga Indonesia sama luar negeri. Kejahatannya itu begitu luar biasa, karena sampai merugikan hingga mencapai triliunan. Ya, memang ini kejahatan transnasional crime. Memang nanti kita akan juga komunikasikan dengan, makanya dari Polda Jawa Timur akan membentuk tim. Kita juga akan berkoordinasi yang pertama dengan PPATK, bagaimana tracing aset. Yang kedua, kita juga akan baru menunggu dari keterangan tersangka di mana saja data-data dari 20.000 sampai 25.000 member ini, serta pertanggungjawaban hukum keadilan dari si pelaku kepada korban. Ini juga masih kita dalami. Mereka tuh member atau gimana sih? Mereka kan yang sistemnya member.
Kalau yang ini apa semuanya itu dilakukan sama tersangka untuk mengajak korban-korbannya atau gimana? Ya sama. Jadi ada paket, sistem paket bisa dengan menyetorkan uang sekian untuk paket pertama ataupun paket ketiga. Ini bisa mendapatkan keuntungan royalti dari paket tersebut, fee-nya berapa. Nah ini yang terinput mereka sebagai customer, sebagai klien ataupun sebagai member. Dan Onikin, minimal ikut member berapa enggak? Dari berapa sampai berapa? Bebas, bisa ada 1,6 juta sampai dengan miliaran rupiah. Jadi terserah, tidak ada limit. Mau ada yang menaruh 1 juta dengan nilai kurensinya berapa, bisa dalam robot trading tersebut. Dan ini tidak perlu dipantau 24 jam. Dilepaskan robot trading itu bermain memang dari informasi tersangka beberapa yang sudah diberikan keuntungan kepada para korban. Tapi karena mungkin ada persoalan dari manajemen ini, sehingga keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Oke, cukup. Main sendiri atau kerjasama dengan di jajaran pimpinan ya, di jajaran atas itu apakah sendiri apa? Yang pasti kalau ini namanya suatu perusahaan PT Pansaka termasuk trading auto trade gold ini pasti memiliki suatu perusahaan, ada manajemen struktur organisasi dari kepengurusan. Nah ini yang juga kemarin sudah kita lakukan pemanggilan terhadap Robert Norokan dan Raymond. Ini juga kita lakukan pemeriksaan. Di samping dari proses penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Timur dan Polres Malang Kota, kita juga akan memikirkan bagaimana tentang korban yang ada untuk bisa menampung aspirasi ataupun keluhan korban. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Kita membentuk ada hotline nanti di Polres Malang Kota maupun Polda Jawa Timur. Silakan Pak Kabid Humas. Mau ini juga kami menambahkan dua hal. Yang pertama terkait dengan kejadian ini, kami mohon kepada rekan-rekan media untuk terus mensosialisasikan agar masyarakat jangan mudah terbujuk rayu oleh iming-iming pendapatan yang cepat dan banyak. Sehingga kami di sini mengharapkan kepada teman-teman media, kepada masyarakat yang akan melakukan investasi di komoditas berjangka ini bisa mengecek legalitas daripada perusahaan yang akan diikuti. Ini ada portal yang sudah disiapkan oleh pemerintah terkait dengan hal ini, yaitu di www.bapeti.co.id. Nanti bisa dicek di situ apakah perusahaan itu legal atau tidak. Kemudian yang kedua, Pak Kapolda Jawa Timur sudah membentuk hotline dengan Polres Malang Kota terkait dengan kejadian ini. Nanti bisa disosialisasikan juga kepada masyarakat lewat teman-teman sekalian dengan nomor 0811 37 90 2000. Saya ulangi lagi, 0811 37 90 2000. Ini ya, ini bisa disosialisasikan. Minta tolong kepada teman-teman media. Barangkali masih ada masyarakat yang merasa dirugikan terkait dengan hal ini. Kiri. Saya rasa ini mungkin Pak Kapolda. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabid Humas. Silakan rekan-rekan media kami di jalan kepolisian dibantu dengan pengungkapan isu ini ya, tentunya, dan juga akan lebih membuka mata masyarakat supaya menyampaikan Pak Kabid Humas. Dan yang terpenting juga kita akan lebih banyak tahu korban-korban siapa saja yang akan bisa menyampaikan. Terima kasih. Mas, lagi ada kita Mas. Ini Mas. Mas, ikut Mas. Oke.
Terima kasih mas. Terima kasih mas. Tersangkanya sama. Agak maju Agak mas. maju tersangkanya. Tersangkanya mas. Agak maju mas. Belum lah. Pak Jenderal. Jenderal. Itu diwawancara ya? Sinan kok enden santai nah. Siapa nama sih sebentar? Blueberry. Lo jadi antem ya. Kita pasang dulu. Mas. Pelan sih, santai-santai lantai. Jalan. Ayo ada komentar mas. Ayo ada komentar. Ayo ada komentar mas. Apa permintaan maaf korban korban? Jalan bos. Mas ada permintaan maaf mas. Pintu. Satu. Berarti gak menyesal mas ya? Mas Wahyu. Mas, kata-kata hari ini mas.
Ambil yang satunya. Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Ini anunya. Apa? Biar banyak bahaya. Yang di atas enggak? Yang sebagian di atas saya biar enak di situ dia yang ngangkat. Yang di situ mana? Itu One by one namanya. Ambil yang satunya. Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Ini anunya. Apa? Biar banyak bahaya. Yang di atas enggak? Yang sebagian di atas saya biar enak di situ dia yang ngangkat. Yang di situ mana? Itu One by one namanya.
Ini arah Bebas. Siap monitor. Ben maju apa nih? Masa? Mas Kenso ada yang ingin sampaikan Mas Ken? Jalan. Minta maaf apa Mas? Pinggir buka. Ayo buka. Bos. Ayo buka. Salon. Pinggir. Blank banget tuh.
Oke, tutup Tribun Jatim, nama Surya itu adalah Dinar Wahyu Kenso atau biasa disebut Wahyu Kenso, graduate Surabaya yang ditangkap karena melakukan praktik dugaan penipuan dengan modus aplikasi robot trading dan nilai kerugian total sekitar 18 miliar dan jumlah orang korban sekitar 240 orang korban. Semua orang menolak. Awas, hati-hati. Kelekmu lho banget dengan kudu apa? Kucing kencang sikit. Menyopot. Ya, Jenderal. Assalamualaikum, Jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya hormati Pak Kabid Humas, Kapolres Malang, kemudian Pak Reskrim Polda Jawa Timur, Reskrim Polres Malang, saudara-saudara saya, rekan-rekan media yang saya cintai, saya banggakan. Siang hari ini kembali jajaran Polda Jawa Timur bersama dengan Polres Malang akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan kasus robot trading. Mungkin rekan-rekan media sudah mendengar di waktu-waktu sebelumnya. Jadi proses pendalaman dari laporan yang diterima oleh jajaran Polres Malang dalam proses penyelidikan sampai dengan pengembangan, dan baru beberapa hari saja kemarin kita sudah amankan pelaku yang diduga melakukan beberapa tindak pidana terkait dengan undang-undang perdagangan, kemudian ITE dan pencucian uang. Dari hasil keterangan sementara, dari sementara ini diperkirakan kerugian mencapai 9 triliun. Jadi dengan perkiraan jumlah korban sebanyak 25.000 orang dan tidak hanya di Indonesia. Jadi ada yang berasal dari negara-negara yang lain. Jadi nanti secara teknis Kapolres Malang akan
menyampaikan dan bisa akan kembali menanyakan terkait dengan proses ini, dan jajaran Polda Jawa Timur akan membantu bersama-sama Desa Malang dalam menangani kasus ini, ya, karena nilai yang juga cukup fantastis sekali dengan kerugian mencapai hampir 9 triliun rupiah dengan jumlah korban diperkirakan mencapai 25.000 dan bukan hanya berasal dari Indonesia saja. Rekan-rekan ini yang diawali dulu, nanti silakan dalam proses pendalaman bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih, silakan Pak Kapolres atau silakan Pak Kabid Humas yang akan disampaikan. Pak Kapolres, selamat malam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapolda Jawa Timur, Pak Kabid Humas, Majelis Sus, Kasat-Reskrim, rekan-rekan media. Di sini kami akan menjelaskan dari pengungkapan perkara tersebut berdasarkan dari dasar laporan polisi PP 447 9 Romawi tahun 2022 untuk Polresta Malang Kota tanggal 21 September 2022. Waktu kejadian itu sekitar 25 November 2021 sampai dengan 21 September 2022 di wilayah Kota Malang. Pelapor adalah MY, wira swasta yang beralamat di Lojen Kota Malang. Uraian singkat kejadian, jadi sekitar Juli 2021, Saudara Dinar Wahyu Setiawan Dikrik atau dikenal dengan Wahyu Kenzo memerintahkan Raymond Enovan untuk datang menemui korban, menjelaskan tentang robot auto trade gold atau dengan ATG. 25 November 2021, setelah dipresentasikan, yang bersangkutan memerintahkan karyawannya untuk mentransfer sejumlah uang. Yang pertama, 26 November 2021, Saudara Budi Hernandi ini adalah orang kepercayaan dari pelapor, mentransfer untuk beli robot sebanyak Rp42.158.376 ditransfer ke rekening Mandiri PT Pansaki Berdikari Bersama. Yang kedua, deposit uang senilai Rp1.999.955.448 ditransfer ke rekening Mandiri atas nama Desi Juliastuti Widiasa. Ini juga sudah kami lakukan penelusuran dan rekening itu sudah ditutup di awal 2022. 27 Januari, karena melihat akun MT4 milik pelapor melalui profil, dicoba untuk melakukan withdraw, akun yang lebih dikenal dengan WD, penarikan, tetapi terjadi kendala karena penarikan awal diajukan adalah sebesar $25.000, namun gagal. Dengan konfirmasi web bahwa penarikan terlalu besar sehingga disepakati untuk bisa penarikan dengan nominal $2.000, tetapi itu pun masih gagal karena adanya tahap maintenance terhadap server ataupun aplikasi dari transaksi tersebut, sehingga ini dalam artian dipending ataupun tidak bisa melakukan transaksi. Adapun barang bukti yang kami amankan, ini ada 8 kardus berisi minuman nutrisi, ada 1 lembar print out bukti setoran tanggal 28 November 2021 sebesar Rp42.158.376 dan 1 lembar print out bukti setoran sejumlah 1,9 miliar lebih, 1 lembar print out 4 miliar pemasukan kembali tanggal 27 Januari 2021 4 miliar rupiah, terus termasuk ada flash disk rekaman percakapan dalam penjelasan aplikasi tersebut. Ada 3 handphone yang kami amankan. Dalam hal ini kami menetapkan tersangka Saudara Dinar Wahyu Setiawan Dikrik atau Wahyu Kenzo. Tindakan yang sudah dilakukan dari laporan polisi yang kami terima, tim Polda Jawa Timur memberikan asistensi bergabung bersama tim penyidik Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan, rangkaian penyelidikan terhadap kasus tersebut dengan meminta keterangan kepada korban, beberapa saksi, serta kita juga melakukan pemeriksaan terhadap pihaknya tersangka. Pada tanggal 28 November 2022 dijadwalkan untuk Saudara Dinar Wahyu Setiawan Dikrik tidak hadir dalam undangan pemeriksaan pertama.
Setelah itu melakukan pemeriksaan terhadap Raymond Enovan serta Robert Renovan, serta melakukan pemeriksaan terhadap Bapak P juga menjelaskan bahwa perizinan terhadap ATG baru dikeluarkan di Februari 2022. Serta melakukan pemeriksaan kepada Kemendak RI juga kami lakukan tentang perizinan dari legalitas perusahaan tersebut. Kami juga mengirimkan melayangkan tanggal 2 Januari 2023 surat panggilan kedua, tetapi tidak dihadirkan oleh Saudara Wahyu Kenzo. Melakukan koordinasi dengan ahli IT dan Universitas ahli bahasa Universitas Politeknik Negeri Malang. Zoom meeting dengan PPATK juga kami lakukan terhadap TPPU, tindak pidana pencucian uang, melaksanakan gelar perkara rekomendasi untuk mengeluarkan surat perintah membawa Saudara Wahyu Kenzo. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi kantor pos. Kenapa kantor pos kami periksa? Kami ingin surat yang kami kirim melalui pos itu adalah sampai, sehingga setelah kantor pos kita periksa, kita bisa mengeluarkan surat perintah membawa. Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap kantor Bank Mandiri yang menyatakan bahwa benar setoran 42 juta dan 1,9 itu masuk ke dalam rekening, sehingga rekening itu ditutup di awal 2022. Melaksanakan perintah membawa 4 Maret itu kami keluarkan perintah membawa kepada Saudara Wahyu Kenzo. Di hari Sabtu kita amankan di salah satu tempat di wilayah Surabaya dan kapasitas masih sebagai saksi. Pada tanggal 5 Maret kami setelah pemeriksaan saksi kami melakukan gelar perkara untuk peningkatan status dari saksi kepada tersangka. Pada saat pemeriksaan tersangka yang bersangkutan juga didampingi oleh penasihat hukum, kami setelah pemeriksaan kami lakukan gelar perkara untuk menerbitkan surat perintah penangkapan dan melakukan penahanan terhadap Saudara Wahyu Kenzo. Jadi tanggal 5 Maret terhadap Wahyu Kenzo sudah kami tetapkan untuk penahanan selama 20 hari ke depan. Menerbitkan surat perintah penahanan. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 115 junto pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, di mana dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara ataupun denda 12 miliar rupiah. Yang kedua pasal 106 junto pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Ini juga paling lama 4 tahun dengan denda 10 miliar rupiah. Yang ketiga pasal 45A junto pasal 28 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Kami juga menerapkan pasal di dalam KUHP 378 dan 372 dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara, serta pasal 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Sementara demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Silakan mungkin ada yang mau dipertanyakan. Untuk aset daripada tersangka ini apa aja juga disita. Terus yang kedua dari uangnya 5.000 pot tadi itu apakah ada dari pabrik fitur ataupun pejabat? Terima kasih. Uangnya. Terima kasih. Untuk yang pertama, ini karena memang baru penanganan kami lakukan baru sekitar berjalan 2 hari, kami baru mengamankan yang bersangkutan sebagai saksi dari hari Sabtu. Makanya kami masih membentuk tim dibantu dari jajaran Polda Jawa Timur untuk tracing aset. Kami juga sudah mengirim surat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus kepada PPATK dan kami sudah berkoordinasi melalui Zoom untuk aset-aset yang bersangkutan di tracing. Nah, ini gunanya adalah memberikan keadilan kepada para korban yang ada. Nah, yang kedua terkait tentang 25.000 member, 20.000 sampai 25.000 member yang tergabung di dalam ATG
untuk robot trading auto trade tool ini kami masih menyicil untuk menyampaikan kepada masyarakat yang menjadi korban untuk bisa berkomunikasi dengan Polda Jawa Timur dan Polresta Malang Kota. Sehingga dalam proses ini perlu kami sampaikan laporan polisi yang kami tangani ada 2 terkait tentang LP yang pertama 447 dan ada LP 5 dari Polda Jawa Timur. Pagi ini ada paguyuban dari pengguna robot trading itu lebih kurang 500 orang, membernya juga melaporkan dengan kemungkinan kerugian berkisar 500 miliar sampai dengan 1 triliun. Ini masih coba kami dalami, makanya kami akan dibentuk tim khusus dari Bapak Kapolda Jawa Timur dalam pendalaman aset termasuk memberikan rasa keadilan kepada korban. Demikian. Modus operandinya seperti apa? Modus operandi yang dilakukan tersangka itu seperti apa? Ya, yang pertama kalau kita melihat memberikan presentasi terhadap robot trading ini akan memberikan keuntungan yang lebih. Perlu kita pahami memang pada saat itu situasi pandemi COVID 2020 sampai dengan 2021, di mana seluruh kegiatan aktivitas perekonomian ini terbatas dengan adanya pandemi COVID, sehingga memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan bisnis usaha melalui jaringan internet dan mobile handphone yang bisa digunakan di rumah ataupun lebih simpel. Dengan memberikan presentasi, memberikan iming-iming paket yang akan didaftarkan itu dengan keuntungan yang dijanjikan. Tetapi ada beberapa yang sudah diberikan keuntungan bisa menarik withdraw dengan kesepakatan yang sudah diberikan, yaitu rata-rata 2.000 US dollar, tapi tidak lebih. Tapi setelah 2022 awal sampai dengan saat sekarang komunikasi ini terputus. Jadi antara member menghubungi dengan pihak manajemen ATG terbatas, sehingga dana yang ingin mereka tarik yang bisa di withdraw ini tidak bisa dicairkan, sehingga sistemnya pending. Nah, itulah yang menjadi persoalan, sehingga ATG ini banyak sekali yang dilaporkan. Dan ini sebelumnya kan sudah ada graduate lain yang sudah bermasalah dengan hukum terkait dengan robot trading tadi. Apakah ada keterkaitan dengan graduate yang lain Wahyu Kenso ini? Dan terus yang kedua terkait investasi yang diberikan oleh member ini tadi, karena kan sampai 25.000 dan 9 triliun tadi. Berapa investasi yang diberikan dan berapa keuntungan yang dijanjikan oleh tersangka ini? Ya, yang pertama, kami tim ini pasti di bawah kepemimpinan Bapak Kapolda Jawa Timur, kita akan tegak lurus. Kami ingin juga teman-teman media, para korban untuk bisa mengawal untuk proses penyidikan ini tetap tegak lurus dan percayakan dalam proses penyidikan. Nah, terkait tentang member, ini masih kami data 25.000 itu 20.000 sampai 25.000 tersebut, karena ada di beberapa wilayah di luar negeri, Amerika, Rusia, dan Prancis. Nah, kita melihat juga beberapa masyarakat yang sudah mengetahui dengan adanya proses pengungkapan oleh Polda Jawa Timur ini, sehingga saksi dan korban ini sudah banyak menginformasikan keluarga. Masih dalam tahap kita datakan karena yang bersangkutan baru dalam proses kita amankan dari mulai hari Sabtu. Jadi masih berjalan. Dan izin secara teknis skema penggunaan aplikasi robotnya seperti apa? Kemudian hubungannya dengan produk-produk herbal ini seperti apa? Apakah memang ada penugasan khusus dari pihak tersangka kepada member untuk melakukan penjualan dan lain sebagainya? Ya, seperti kami sampaikan, karena perizinan itu belum keluar di awal Februari 2022 sebelumnya, sehingga dianggap produk-produk susu nutrisi inilah sebagai bahan investasi, tetapi dengan bonus sebagai robot trading ATG. Jadi kenapa kami meminta ini sebagai pintu awal masuk untuk memanipulasi para investor itu dengan bisnis susu nutrisi. Setelah itu baru dengan bonus robot trading ATG. Untuk aset uang dan bisa dipertegas kembali yang berhasil disita dari rekening. Kita barang bukti yang sudah kami sampaikan, karena ini masih tim terus berjalan proses penyidikan terhadap tersangka. Dan apakah benar ada aset yang juga dimiliki di luar negeri selain ada? Karena kami bekerjasama dengan PPATK. Oke.
Akan pemeriksaan kasus ini kan kasus luar biasa. Bisa dijelaskan bagaimana akan melibatkan warga Indonesia sama luar. Kejahatannya itu begitu luar biasa, karena sampai merugikan hingga mencapai triliunan. Ya, memang ini kejahatan transnasional crime. Memang nanti kita akan juga komunikasikan dengan, makanya dari Polda Jawa Timur akan membentuk tim. Kita juga akan berkoordinasi yang pertama dengan PPATK, bagaimana tracing aset. Yang kedua kita juga akan baru menunggu dari keterangan tersangka di mana saja data-data dari 20.000 sampai dengan 25.000 member ini, serta pertanggungjawaban hukum keadilan dari si pelaku kepada korban. Ini juga masih kita dalami. Mereka tuh member atau gimana sebenarnya? Mereka kan yang sistemnya member. Kalau yang ini apa semuanya itu dilakukan sama tersangka untuk mengajak korban-korbannya atau gimana? Ya sama. Jadi ada paket, sistem paket, bisa dengan menyetorkan uang sekian untuk paket pertama ataupun paket ketiga. Ini bisa mendapatkan keuntungan royalti dari paket tersebut, fee-nya berapa. Nah ini yang terinput mereka sebagai customer, sebagai klien ataupun sebagai member. Dan Olikin, minimal ikut member berapa ya? Dari berapa sampai berapa? Bebas, bisa ada 1,6 juta sampai dengan miliaran rupiah. Jadi terserah. Tidak ada limit. Mau ada yang menaruh 1 juta dengan nilai kurensinya berapa, bisa dalam robot trading tersebut. Dan ini tidak perlu dipantau 24 jam. Dilepaskan robot trading itu bermain, memang dari informasi tersangka beberapa yang sudah diberikan keuntungan kepada para korban. Tapi karena mungkin ada persoalan dari manajemen ini, sehingga keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Cukup. Main sendiri atau kerjasama dengan di jajaran pimpinan ya, di jajaran atas itu apakah sendiri apa? Yang pasti kalau ini namanya suatu perusahaan PT Pansaka, termasuk trading auto trade gold, ini pasti memiliki suatu perusahaan, ada manajemen struktur organisasi dari kepengurusan. Nah ini yang juga kemarin sudah kita lakukan pemanggilan terhadap Robert Norokan dan Raymond. Ini juga kita lakukan pemeriksaan. Di samping dari proses penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Timur dan Polres Malang Kota, kita juga akan memikirkan bagaimana tentang korban yang ada untuk bisa menampung aspirasi ataupun keluhan korban. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Kita membentuk ada hotline nanti di Polres Malang Kota maupun Polda Jawa Timur. Silakan Pak Kabid Humas. Mau ini juga kami menambahkan dua hal. Yang pertama terkait dengan kejadian ini, kami mohon kepada rekan-rekan media untuk terus mensosialisasikan agar masyarakat jangan mudah terbujuk rayu oleh iming-iming pendapatan yang cepat dan banyak. Sehingga kami di sini mengharapkan kepada teman-teman media, kepada masyarakat yang akan melakukan investasi di komoditas berjangka ini bisa mengecek legalitas daripada perusahaan yang akan diikuti. Ini ada portal yang sudah disiapkan oleh pemerintah terkait dengan hal ini, yaitu di www.bapeti.co.id. Nanti bisa dicek di situ apakah perusahaan itu legal atau tidak. Kemudian yang kedua, Pak Kapolda Jawa Timur sudah membentuk hotline dengan Polres Malang Kota terkait dengan kejadian ini. Nanti bisa disosialisasikan juga kepada masyarakat lewat teman-teman sekalian dengan nomor 0811 37 90 2000. Saya ulangi lagi, 0811 37 90 2000. Ini ya, jadi bisa disosialisasikan. Kita tolong kepada teman-teman media. Barangkali masih ada masyarakat yang merasa dirugikan terkait dengan hal ini. Kiri. Saya rasa ini mungkin Pak Kapolda, terima kasih.
Terima kasih Pak Kadif Mas. Silakan rekan-rekan media kami di dalam kepolisian dibantu terkait dengan pengungkapan isu ini ya, tentunya dan juga akan lebih membuka mata masyarakat supaya mengatasi dengan Pak Kadif Mas. Dan yang terpenting juga kita akan lebih banyak tahu korban-korban siapa saja yang akan bisa menyampaikan. Terima kasih. Mas, agak dekat mas. Ini mas. Maju mas, ikut mas. Oke. Agak maju mas, tersangkanya mas, agak maju mas. Belum kan. Pak Jenderal, Sudah deh ya. Itu diwawancara ya? Sinan ko endan santai nah. Siapa nama sih sebentar? Blueberry. Lo jadi antem ya. Indonesia. Oke, mobil ke sana. Oke, mau ke sana. Kita pasang dulu. Mas. Pelan sih, santai-santai lah, jalan.
seragam lah iki. Pak Ayu ada komentar mas? Pak Ayu ada komentar. Pak Ayu ada komentar mas? Atau permintaan maaf korban-korban. Jangan bos. Mas ada permintaan maaf mas? Pintu. Sepatu. Berarti gak menyesal mas ya? Mas Wahyu. Mas, kata-kata hari ini mas. Ambil yang katanya. Ini produknya. Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Ini anunya Apa? Sini dua, kiri kanan dua. Biar banyak. Yang di atas tiga, yang sebagian di atas saya biar enak di situ, biar yang ngangkat. Yang di situ mas. Itu one by one namanya. Ambil yang katanya. Ini produknya.
Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Ini anunya Apa? Ini dua, ini ada dua, biar banyak. Yang di atas tiga, yang sebagian di atas saya biar enak di situ, biar yang ngangkat. Yang di situ Mas. Itu ini ada. Bebas. Siap monitor. Ben maju apa ya?
Mas Kinso, ada yang ingin sampaikan Mas Kin? Jalan. Minta maaf apa ya Pak Mas? Ayo buka. Bos. Ayo buka. Salon. Minggir. Blank Pak Ketum ya. Ada yang mana tak verifikasi kamera. Oke, tutup Tribun Jatim Lembaga Surya itu adalah Dinar Wahyu Kinso atau biasa disebut Wahyu Kinso, prajurit Surabaya yang ditangkap karena melakukan praktik dugaan penipuan dengan modus aplikasi robot trading dan nilai kerugian total sekitar 18 miliar dan jumlah orang korban sekitar 240 orang korban. Semua orang menolak. Awas, hati-hati. Kelekmu lho Pak, aku dengan kudu apa? Kucing kencang sikit. Menyopot. Ya, Jenderal. Assalamualaikum Jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya hormati Pak Kabid Humas, Kapolres Malang, kemudian Pak Reskrim Polda Jawa Timur, Reskrim Polres Malang, saudara-saudara saya, rekan-rekan media yang saya cintai, saya banggakan. Siang hari ini kembali jajaran Polda Jawa Timur bersama dengan Polres Malang akan menyampaikan rilis
terkait dengan pengungkapan kasus robot trading. Mungkin rekan-rekan media sudah mendengar di waktu-waktu sebelumnya. Jadi proses pendalaman dari laporan yang diterima oleh jajaran Polresta Malang dalam proses penyelidikan sampai dengan pengembangan, dan baru beberapa hari saja kemarin kita sudah amankan pelaku yang diduga melakukan beberapa tindak pidana terkait dengan undang-undang perdagangan, kemudian ITE dan pencucian uang. Dari hasil keterangan sementara, dari sementara ini diperkirakan kerugian mencapai 9 triliun. Jadi dengan perkiraan jumlah korban sebanyak 25.000 orang dan 3 hanya di Indonesia. Jadi ada yang berasal dari negara-negara yang lain. Jadi nanti secara teknis Kapolres Malang akan menyampaikan dan bisa akan kembali menanyakan terkait dengan proses ini, dan jajaran Polda Jawa Timur akan membantu bersama-sama Desa Malang dalam menangani kasus ini, ya, karena nilai yang juga cukup fantastis sekali dengan kerugian mencapai hampir 9 triliun rupiah, dengan jumlah korban diperkirakan mencapai 25.000 dan bukan hanya berasal dari Indonesia saja. Rekan-rekan ini yang diawali dulu, nanti silakan dalam proses pendalaman bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih, silakan Pak Kapolres atau silakan Pak Kabid Humas yang disampaikan. Pak Kapolres, selamat malam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Polda Jawa Timur, Pak Kabid Humas, Majelis Khusus, Kasat Reskrim, rekan-rekan media. Di sini kami akan menjelaskan dari pengungkapan perkara tersebut berdasarkan dari dasar laporan polisi LPP 447 9 Romawi tahun 2022 itu Polresta Malang Kota tanggal 21 September 2022. Waktu kejadian itu sekitar 25 November 2021 sampai dengan 21 September 2022 di wilayah Kota Malang. Pelapor adalah MY, wira swasta yang beranak di Lojen Kota Malang. Uraian singkat kejadian, jadi sekitar Juli 2021, Saudara Binar Wahyu Setiawan Distrik atau dikenal dengan Wahyu Kenzo memerintahkan Raymond Enovan untuk datang menemui korban, menjelaskan tentang robot auto trade gold atau dengan ATG. 25 November 2021, setelah dipresentasikan, yang bersangkutan memerintahkan karyawannya untuk mentransfer sejumlah uang. Yang pertama, 26 November 2021, Saudara Budi Hernandi ini adalah orang kepercayaan dari pelapor, mentransfer untuk beli robot sebanyak 42.158.376 rupiah ditransfer ke rekening Mandiri PT Pansaki Berdikari Bersama. Yang kedua, deposit uang senilai 1.999.995.448 rupiah ditransfer ke rekening Mandiri atas nama Desi Juliasti Biasa. Ini juga sudah kami lakukan penelusuran dan rekening itu sudah ditutup di awal 2022. 27 Januari, karena melihat akun MT4 milik pelapor melalui profil, dicoba untuk melakukan withdraw ataupun yang lebih dikenal dengan WD, penarikan, tetapi terjadi kendala karena penarikan awal diajukan adalah sebesar 25.000 US dollar, namun gagal dengan konfirmasi web bahwa penarikan terlalu besar sehingga disepakati untuk bisa penarikan dengan nominal 2.000 US dollar. Tetapi itu pun masih gagal karena adanya tahap maintenance terhadap server ataupun aplikasi dari transaksi tersebut, sehingga ini dalam artian dipending ataupun tidak bisa melakukan transaksi. Adapun barang bukti yang kami amankan, ini ada 8 kardus berisi minuman nutrisi
Ada 1 lembar print out bukti setoran tanggal 28 November 2021 sebesar Rp42.158.376 dan 1 lembar print out bukti setoran sejumlah 1,9 miliar lebih, 1 lembar print out 4 miliar pemasukan kembali tanggal 27 Januari 2021 4 miliar rupiah, terus termasuk ada flash disk rekaman percakapan dalam penjelasan aplikasi tersebut. Ada 3 handphone yang kami amankan. Dalam hal ini kami menetapkan tersangka saudara Dinar Wahyu Sofyan Livri atau Wahyu Kenzo. Tindakan yang sudah dilakukan dari laporan polisi yang kami terima, tim Polda Jawa Timur memberikan asistensi bergabung bersama tim penyidik Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan, rangkaian penyelidikan terhadap kasus tersebut dengan melakukan meminta keterangan kepada korban, beberapa saksi, serta kita juga melakukan pemeriksaan terhadap pihaknya tersangka. Pada tanggal 28 November 2022 dijadwalkan untuk saudara Dinar Wahyu Sofyan Livri tidak hadir dalam undangan pemeriksaan pertama. Setelah itu melakukan pemeriksaan terhadap Raymond Enovan serta Robert Renovan, serta melakukan pemeriksaan terhadap Bapak P juga menjelaskan bahwa perizinan terhadap ATG baru dikeluarkan di Februari 2022, serta melakukan pemeriksaan kepada Kementerian RI juga kami lakukan tentang perizinan dari legalitas perusahaan tersebut. Kami juga mengirimkan melayangkan tanggal 2 Januari 2023 surat panggilan kedua, tetapi tidak dihadirkan oleh saudara Wahyu Kenzo. Melakukan koordinasi dengan ahli IT dan Universitas ahli bahasa Universitas Politeknik Negeri Malang. Zoom meeting dengan PPATK juga kami lakukan terhadap TPPU, tindak pidana pencucian uang, melaksanakan gelar perkara rekomendasi untuk mengeluarkan surat perintah membawa saudara Wahyu Kenzo. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi kantor pos. Kenapa kantor pos kami periksa? Kami ingin surat yang kami kirim melalui pos itu adalah sampai, sehingga setelah kantor pos kita periksa, kita bisa mengeluarkan surat perintah membawa. Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap kantor Bank Mandiri yang menyatakan bahwa benar setoran 42 juta dan 1,9 itu masuk ke dalam rekening, sehingga rekening itu ditutup di awal 2022. Melaksanakan perintah membawa 4 Maret itu kami keluarkan perintah membawa kepada saudara Wahyu Kenzo. Di hari Sabtu kita amankan di salah satu tempat di wilayah Surabaya dan kapasitas masih sebagai saksi. Pada tanggal 5 Maret kami setelah pemeriksaan saksi kami melakukan gelar perkara untuk peningkatan status dari saksi kepada tersangka. Pada saat pemeriksaan tersangka yang bersangkutan juga didampingi oleh penasihat hukum, kami setelah pemeriksaan kami lakukan gelar perkara untuk menerbitkan surat perintah penangkapan dan melakukan penahanan terhadap saudara Wahyu Kenzo. Jadi tanggal 5 Maret terhadap Wahyu Kenzo sudah kami tetapkan untuk penahanan selama 20 hari ke depan. Menerbitkan surat perintah penahanan. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 115 junto pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, di mana dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara ataupun denda 12 miliar rupiah. Yang kedua pasal 106 junto pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Ini juga paling lama 4 tahun dengan denda 10 miliar rupiah. Yang ketiga pasal 45A junto pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Kami juga menerapkan pasal di dalam KUHP 378 dan 372 dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara, serta pasal 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Sementara demikian yang
bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Silakan mungkin ada yang mau dipertanyakan. Dan untuk aset daripada tersangka ini apa aja juga disita. Terus yang kedua dari uangnya 25.000 korban itu apakah ada dari public figure ataupun pejabat? Terima kasih. uangnya. Terima kasih. Untuk yang pertama, ini karena memang baru penanganan kami lakukan baru sekitar berjalan 2 hari, kami baru mengamankan yang bersangkutan sebagai saksi dari hari Sabtu. Makanya kami masih membentuk tim dibantu dari jajaran Polda Jawa Timur untuk tracing aset. Kami juga sudah mengirim surat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus kepada PPATK dan kami sudah berkoordinasi melalui Zoom untuk aset-aset yang bersangkutan di tracing. Nah, ini gunanya adalah memberikan keadilan kepada para korban yang ada. Nah, yang kedua terkait tentang 25.000 member, 20.000 sampai 25.000 member yang tergabung di dalam ATG atau Global Trading atau Trade Group ini, kami masih menyicil untuk menyampaikan kepada masyarakat yang menjadi korban untuk bisa berkomunikasi dengan Polda Jawa Timur dan Polresta Malang Kota. Sehingga dalam proses ini perlu kami sampaikan laporan polisi yang kami tangani ada 2 terkait tentang LPM pertama 447 dan ada LP 5 dari Polda Jawa Timur. Pagi ini ada paguyuban dari pengguna robot trading itu lebih kurang 500 orang membernya juga melaporkan dengan kemungkinan kerugian berkisar 500 miliar sampai dengan 1 triliun. Ini masih coba kami dalami, makanya kami akan dibentuk tim khusus dari Bapak Kapolda Jawa Timur dalam pendalaman aset termasuk memberikan rasa keadilan kepada korban. Demikian. Modus operandinya seperti apa? Modus operandi yang dilakukan tersangka itu seperti apa? Ya, yang pertama kalau kita melihat menjelaskan memberikan presentasi terhadap robot trading ini akan memberikan keuntungan yang lebih. Perlu kita pahami memang pada saat itu situasi pandemi COVID 2020 sampai dengan 2021, di mana seluruh kegiatan aktivitas perekonomian ini terbatas dengan adanya pandemi COVID, sehingga memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan bisnis usaha melalui jaringan internet dan mobile handphone yang bisa digunakan di rumah ataupun lebih simpel. Dengan memberikan presentasi, memberikan iming-iming paket yang akan didaftarkan itu dengan keuntungan yang dijanjikan. Tetapi ada beberapa yang sudah diberikan keuntungan bisa menarik withdraw dengan kesepakatan yang sudah diberikan, yaitu rata-rata 2.000 US dollar, tapi tidak lebih. Tapi setelah 2022 awal sampai dengan saat sekarang komunikasi ini terputus. Jadi antara member menghubungi dengan pihak manajemen ATG terbatas, sehingga dana yang ingin mereka tarik yang bisa di withdraw ini tidak bisa dicairkan, sehingga sistemnya pending. Nah, itulah yang menjadi persoalan, sehingga ATG ini banyak sekali yang dilaporkan. Dan ini sebelumnya kan sudah ada krisis lain yang sudah bermasalah dengan hukum terkait dengan robot trading tadi. Apakah ada keterkaitan dengan krisis yang lain Wahyu Kenso ini? Dan terus yang kedua terkait investasi yang diberikan oleh member ini tadi, karena kan sampai 25.000 dan 9 triliun tadi. Berapa investasi yang diberikan dan berapa keuntungan yang dijanjikan oleh tersangka ini? Ya, yang pertama, kami tim ini pasti di bawah kepemimpinan Bapak Kapolda Jawa Timur, kita akan tegak lurus. Kami ingin juga teman-teman media, para korban untuk bisa mengawal untuk proses penyidikan ini tetap tegak lurus dan percayakan dalam proses penyidikan. Nah, terkait tentang member, ini masih kami data 25.000 itu 20.000 sampai dengan 25.000 tersebut, karena ada di beberapa wilayah di luar negeri, Amerika, Rusia, dan Prancis. Nah, kita melihat juga beberapa masyarakat yang sudah mengetahui dengan adanya proses pengungkapan oleh Polda Jawa Timur ini, sehingga saksi dan korban ini sudah banyak menginformasikan keluarga. Masih dalam tahap kita datakan, karena yang bersangkutan baru dalam proses kita amankan dari mulai hari Sabtu.
Jadi masih berjalan. Dan izin, secara teknis skema penggunaan aplikasi robotnya seperti apa? Dan hubungannya dengan produk-produk herbal ini seperti apa? Apakah memang ada penugasan khusus dari pihak tersangka kepada member untuk melakukan penjualan dan lain sebagainya? Ya seperti kami sampaikan, karena perizinan itu belum keluar di awal Februari 2022 sebelumnya, sehingga dianggap produk-produk susu nutrisi inilah sebagai bahan investasi, tetapi dengan bonus sebagai robot trading ATG. Jadi kenapa kami meminta ini sebagai pintu awal masuk untuk memanipulasi para investor itu dengan bisnis susu nutrisi. Setelah itu baru dengan bonus robot trading ATG. Untuk aset uang dan bisa dipertegas kembali yang berhasil disita dari rekening. Kita barang bukti yang sudah kami sampaikan, karena ini masih tim terus berjalan proses penyidikan terhadap tersangka. Dan apakah benar ada aset yang juga dimiliki di luar negeri selain ada? Karena kami bekerjasama dengan PPATK. Oke. Artinya pemeriksaan kasus ini kan kasus luar biasa. Bisa dijelaskan bagaimana akan melibatkan warga Indonesia sama luar. Kejahatannya itu begitu luar biasa, karena sampai merugikan hingga sampai kriminal. Ya, memang ini kejahatan transnasional crime. Memang nanti kita akan juga komunikasikan dengan, makanya dari Polda Jawa Timur akan membentuk tim. Kita juga akan berkoordinasi yang pertama dengan PPATK, bagaimana tracing aset. Yang kedua kita juga akan baru menunggu dari keterangan tersangka di mana saja data-data dari 20.000 sampai 25.000 member ini, serta pertanggungjawaban hukum keadilan dari si pelaku kepada korban. Ini juga masih kita dalami. Mereka tuh member atau gimana sih? Ada kan yang sistemnya member. Kalau yang ini apa semuanya itu dilakukan sama tersangka untuk mengajak korban-korbannya atau gimana? Ya sama. Jadi ada paket, sistem paket, misal dengan menyetorkan uang sekian untuk paket pertama ataupun paket ketiga, ini bisa mendapatkan keuntungan royalti dari paket tersebut, fee-nya berapa. Nah ini yang terinput mereka sebagai customer, sebagai klien ataupun sebagai member. Dan Olikin, minimal ikut member berapa enggak? Dari berapa sampai berapa? Bebas, bisa ada 1,6 juta sampai dengan miliaran rupiah, jadi terserah. Tidak ada limit, mau ada yang menaruh 1 juta dengan nilai kurensinya berapa, bisa. Dalam robot trading tersebut, dan ini tidak perlu dipantau 24 jam. Dilepaskan robot trading itu bermain, memang dari informasi tersangka beberapa yang sudah diberikan keuntungan kepada para korban. Tetapi karena mungkin ada persoalan dari manajemen ini, sehingga keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Oke, cukup. Main sendiri atau bekerjasama dengan di jajaran pimpinan ya, di jajaran atas itu apakah sendiri apa? Yang pasti kalau ini namanya suatu perusahaan PT Pansaka, termasuk Auto Trade Gold, ini pasti memiliki suatu perusahaan, ada manajemen struktur organisasi dari kepengurusan. Nah ini yang juga kemarin sudah kita lakukan pemanggilan terhadap Robert Norokan dan Raymond. Ini juga kita lakukan pemeriksaan. Di samping dari proses penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Timur dan Polres Malang Kota, kita juga akan memikirkan bagaimana tentang korban yang ada untuk bisa menampung aspirasi ataupun keluhan korban. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Kita membentuk ada hotline nanti di Polres Malang Kota maupun Polda Jawa Timur. Silakan Pak Kabid Humas. Mau ini juga kami menambahkan dua hal. Yang pertama terkait dengan kejadian ini, kami mohon kepada rekan-rekan media untuk terus mensosialisasikan agar masyarakat jangan mudah terbujuk rayu oleh iming-iming pendapatan yang cepat dan banyak. Sehingga kami di sini mengharapkan kepada teman-teman media, kepada masyarakat yang akan melakukan investasi di komoditas berjangka ini bisa mengecek legalitas daripada
perusahaan yang akan diikuti. Ini ada portal yang sudah disiapkan oleh pemerintah terkait dengan hal ini, yaitu di www.bapeti.co.id. Nanti bisa dicek di situ apakah perusahaan itu legal atau tidak. Kemudian yang kedua, Pak Kapolda Jawa Timur sudah membentuk hotline dengan Polres Malang Kota terkait dengan kejadian ini. Nanti bisa disosialisasikan juga kepada masyarakat lewat teman-teman sekalian dengan nomor 0811 3790 2000. Saya ulangi lagi, 0811 3790 2000. Ini ya, jadi bisa disosialisasikan. Minta tolong kepada teman-teman media. Barangkali masih ada masyarakat yang merasa dirugikan terkait dengan hal ini. Kiri. Saya rasa ini mungkin Pak Kapolda. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabid Humas. Silakan rekan-rekan media kami di Jalan Kepolisian dibantu berkaitan dengan pengungkapan isu ini. Tentunya dan juga akan lebih membuka mata masyarakat supaya menyaksikan Pak Kabid Humas. Dan yang terpenting juga kita akan lebih banyak tahu korban-korban siapa saja yang akan bisa menyampaikan. Terima kasih. Mas, agak dekat Mas. Ini Mas. Maju Mas, dikit Mas. Oke. Bisa. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Tersangkanya nggak maju. Agak maju Mas. Tersangkanya Mas. Agak maju Mas. Belum kan. Pak Jenderal. Juga deh ya. Itu diwawancara ya? Mas. Sinan ko endan, santai na.
Skala. Siapa nama sih sebentar? Blueberry. Lo jadi antem ya. Kita pasang dulu. Mas. Pelan sih, santai-santai lah, wey. Jalan. Ayo ada komentar Mas. Ayo ada komentar. Ayo ada komentar Mas. Atau permintaan maaf korban-korban. Jalan bos. Mas ada permintaan maaf Mas. Pintu. Satu. Berarti gak menyesal Mas ya? Mas Wahyu. Mas, kata-kata hari ini Mas. Ambil yang katanya. Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Ini anunya Apa? Biar banyak. Iya. Yang di atas ya, yang sebagian di atas saya biar enak di situ, biar yang ngangkat. Yang di situ mana? Itu yang Ban namanya. Ambil yang katanya.
Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Ini anunya apa? Banyak bahaya. Yang di atas enggak? Yang sebagian di atas saya biar enak di situ, biar yang ngangkat. Yang di situ mana? Itu itu ada. Ini arah Bebas, bebas. Siap monitor.
Ben maju apa ya? Masa. Mas Kinso ada yang ingin sampaikan Mas Kin? Jalan. Minta maaf apa ya Mas? Wih. Ayo buka. Bos. Ayo buka. Salon. Blank pada tumis. Ada yang mana tak versi kamera. Oke, tutup Tribun Jatim Lembaga Surya itu adalah Dinar Wahyu Kinso atau biasa disebut Wahyu Kinso, Treasury Surabaya yang ditangkap karena melakukan praktik dugaan penipuan dengan modus aplikasi robot trading dan nilai kerugian total sekitar 18 miliar dan jumlah orang korban sekitar 240 orang korban. Semua orang menolak. Awas, hati-hati. Kelekmu lho Pak, udah nunggu apa? Kunci kendala oksigen. Hanya apa sih? Oh, nak sedikit nanti. Ya, Jenderal. Assalamualaikum Jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Yang saya hormati Pak Kabid Humas, Pak Kapolres Malang, kemudian Pak Reskrim Polda Jawa Timur, Reskrim Polres Malang, saudara-saudara saya, rekan-rekan media yang saya cintai, saya banggakan. Siang hari ini kembali jajaran Polda
Polda Jawa Timur bersama dengan Polresta Malang akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan kasus robot trading. Mungkin rekan-rekan media sudah mendengar di waktu-waktu sebelumnya. Jadi proses pendalaman dari laporan yang diterima oleh jajaran Polresta Malang dalam proses penyelidikan sampai dengan pengembangan, dan baru beberapa hari saja kemarin kita sudah amankan pelaku yang diduga melakukan beberapa tindak pidana terkait dengan undang-undang perdagangan, kemudian ITE dan pencucian uang. Dari hasil keterangan sementara, dari sementara ini diperkirakan kerugian mencapai 9 triliun rupiah. Jadi dengan perkiraan jumlah korban sebanyak 25.000 orang dan tidak hanya di Indonesia. Jadi ada yang berasal dari negara-negara yang lain. Jadi nanti secara teknis Kapolres Malang akan menyampaikan dan bisa akan kembali menanyakan terkait dengan proses ini, dan jajaran Polda Jawa Timur akan membantu bersama-sama Desa Malang dalam menangani kasus ini, ya, karena nilai yang juga cukup fantastis sekali dengan kerugian mencapai hampir 9 triliun rupiah dengan jumlah korban diperkirakan mencapai 25.000 dan bukan hanya berasal dari Indonesia saja. Rekan-rekan ini yang diawali dulu, nanti silakan dalam proses pendalaman bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih, silakan Pak Kapolres atau silakan Pak Kabid Humas yang akan disampaikan. Pak Kapolres Malang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Polda Jawa Timur, Pak Kabid Humas, Majelis Khusus, Kasar Reskrim, rekan-rekan media. Di sini kami akan menjelaskan dari pengungkapan perkara tersebut berdasarkan dari dasar laporan polisi PP 447 9 Romawi tahun 2022 untuk Polresta Malang Kota tanggal 21 September 2022. Waktu kejadian itu sekitar 25 November 2021 sampai dengan 21 September 2022 di wilayah Kota Malang. Pelapor adalah MY, wira swasta yang beranak di Lojen Kota Malang. Uraian singkat kejadian, jadi sekitar Juli 2021, Saudara Binar Wahyu Setiawan Dikrik atau dikenal dengan Wahyu Kenzo memerintahkan Raymond Enovan untuk datang menemui korban, menjelaskan tentang robot auto trade gold atau dengan ATG. 25 November 2021, setelah dipresentasikan, yang bersangkutan memerintahkan karyawannya untuk mentransfer sejumlah uang. Yang pertama, 26 November 2021, Saudara Budi Hernandi ini adalah orang kepercayaan dari pelapor, mentransfer untuk beli robot sebanyak 42.158.376 rupiah ditransfer ke rekening Mandiri PT Pansaki Berdikari Bersama. Yang kedua, deposit uang senilai 1.999.995.448 rupiah ditransfer ke rekening Mandiri atas nama Desi Juliastuti Widiasa. Ini juga sudah kami lakukan penelusuran dan rekening itu sudah ditutup di awal 2022. 27 Januari, karena melihat akun MT4 milik pelapor melalui profil, dicoba untuk melakukan withdraw ataupun yang lebih dikenal dengan WD, penarikan, tetapi terjadi kendala karena penarikan awal diajukan adalah sebesar 25.000 US dollar, namun gagal dengan konfirmasi web bahwa penarikan terlalu besar sehingga disepakati untuk bisa penarikan dengan nominal 2.000 US dollar. Tetapi itu pun masih gagal karena adanya tahap maintenance terhadap server ataupun aplikasi dari transaksi tersebut, sehingga ini dalam artian depending ataupun tidak bisa melakukan transaksi. Adapun barang bukti yang kami amankan
Ini ada 8 kardus berisi minuman nutrisi, ada 1 lembar print out bukti setoran tanggal 28 November 2021 sebesar Rp42.158.376 dan 1 lembar print out bukti setoran sejumlah 1,9 miliar lebih, 1 lembar print out 4 miliar pemasukan kembali tanggal 27 Januari 2021 4 miliar rupiah, terus termasuk ada flash disk rekaman percakapan dalam penjelasan aplikasi tersebut. Ada 3 handphone yang kami amankan. Dalam hal ini kami menetapkan tersangka saudara Dinar Wahyu Setiandiprik atau Wahyu Kenzo. Tindakan yang sudah dilakukan dari laporan polisi yang kami terima, tim Polda Jawa Timur memberikan asistensi bergabung bersama tim penyidik Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan, rangkaian penyelidikan terhadap kasus tersebut dengan meminta keterangan kepada korban, beberapa saksi, serta kita juga melakukan pemeriksaan terhadap pihaknya tersangka. Pada tanggal 28 November 2022 dijadwalkan untuk saudara Dinar Wahyu Setiandiprik tidak hadir dalam undangan pemeriksaan pertama. Setelah itu melakukan pemeriksaan terhadap Raymond Enovan serta Robert Renovan, serta melakukan pemeriksaan terhadap Bapak P juga menjelaskan bahwa perizinan terhadap ATG baru dikeluarkan di Februari 2022, serta melakukan pemeriksaan kepada Kemendak RI juga kami lakukan tentang perizinan dari legalitas perusahaan tersebut. Kami juga mengirimkan melayangkan tanggal 2 Januari 2023 surat panggilan kedua, tetapi tidak dihadirkan oleh saudara Wahyu Kenzo. Melakukan koordinasi dengan ahli IT dan Universitas ahli bahasa Universitas Politeknik Negeri Malang. Zoom meeting dengan PPATK juga kami lakukan terhadap TPPU, tindak pidana pencucian uang, melaksanakan gelar perkara rekomendasi untuk mengeluarkan surat perintah membawa saudara Wahyu Kenzo, melakukan pemeriksaan terhadap saksi kantor pos. Kenapa kantor pos kami periksa? Kami ingin surat yang kami kirim melalui pos itu adalah sampai, sehingga setelah kantor pos kita periksa, kita bisa mengeluarkan surat perintah membawa. Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap kantor Bank Mandiri yang menyatakan bahwa benar setoran 42 juta dan 1,9 itu masuk ke dalam rekening, sehingga rekening itu ditutup di awal 2022. Melaksanakan perintah membawa 4 Maret itu kami keluarkan perintah membawa kepada saudara Wahyu Kenzo. Di hari Sabtu kita amankan di salah satu tempat di wilayah Surabaya dan kapasitas masih sebagai saksi. Pada tanggal 5 Maret kami setelah pemeriksaan saksi kami melakukan gelar perkara untuk peningkatan status dari saksi kepada tersangka. Pada saat pemeriksaan tersangka yang bersangkutan juga didampingi oleh penasihat hukum, kami setelah pemeriksaan kami lakukan gelar perkara untuk menerbitkan surat perintah penangkapan dan melakukan penahanan terhadap saudara Wahyu Kenzo. Jadi tanggal 5 Maret terhadap Wahyu Kenzo sudah kami tetapkan untuk penahanan selama 20 hari ke depan. Menerbitkan surat perintah penahanan. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 115 junto pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, di mana dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara ataupun denda 12 miliar rupiah. Yang kedua pasal 106 junto pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Ini juga paling lama 4 tahun dengan denda 10 miliar rupiah. Yang ketiga pasal 45A junto pasal 28 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Kami juga menerapkan pasal di dalam KUHP 378 dan 372 dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara, serta pasal 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah.
Sementara demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Silakan mungkin ada yang mau dipertanyakan. Untuk aset daripada tersangka ini apa aja yang sudah disita? Terus yang kedua, dari uang-uangnya 25.000 korban itu apakah ada dari public figure ataupun pejabat? Terima kasih. uangnya. Terima kasih. Untuk yang pertama, ini karena memang baru penanganan kami lakukan baru sekitar berjalan 2 hari, kami baru mengamankan yang bersangkutan sebagai saksi dari hari Sabtu, makanya kami masih membentuk tim dibantu dari jajaran Polda Jawa Timur untuk tracing aset. Kami juga sudah mengirim surat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus kepada PPATK dan kami sudah berkoordinasi melalui Zoom untuk aset-aset yang bersangkutan di tracing. Nah, ini gunanya adalah memberikan keadilan kepada para korban yang ada. Nah, yang kedua terkait tentang 25.000 member, 20.000 sampai 25.000 member yang tergabung di dalam ATG atau Robot Trading atau Trade Group ini, kami masih menyicil untuk menyampaikan kepada masyarakat yang menjadi korban untuk bisa berkomunikasi dengan Polda Jawa Timur dan Polresta Malang Kota. Sehingga dalam proses ini perlu kami sampaikan laporan polisi yang kami tangani ada 2 terkait tentang LPM pertama 447 dan ada LP 5 dari Polda Jawa Timur. Pagi ini ada paguyuban dari pengguna robot trading itu lebih kurang 500 orang, membernya juga melaporkan dengan kemungkinan kerugian berkisar 500 miliar sampai dengan 1 triliun. Ini masih coba kami dalami, makanya kami akan dibentuk tim khusus dari Bapak Kapolda Jawa Timur dalam pendalaman aset termasuk memberikan rasa keadilan kepada korban. Demikian. Modus operandinya seperti apa? Modus operandi yang dilakukan tersangka itu seperti apa? Ya, yang pertama kalau kita melihat, menjelaskan, memberikan presentasi terhadap robot trading ini akan memberikan keuntungan yang lebih. Perlu kita pahami memang pada saat itu situasi pandemi COVID 2020 sampai dengan 2021, di mana seluruh kegiatan aktivitas perekonomian ini terbatas dengan adanya pandemi COVID, sehingga memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan bisnis usaha melalui jaringan internet dan mobile handphone yang bisa digunakan di rumah ataupun lebih simpel. Dengan memberikan presentasi, memberikan iming-iming paket yang akan didaftarkan itu dengan keuntungan yang dijanjikan. Tetapi ada beberapa yang sudah diberikan keuntungan bisa menarik withdraw dengan kesepakatan yang sudah diberikan, yaitu rata-rata 2.000 US dollar, tapi tidak lebih. Tapi setelah 2022 awal sampai dengan saat sekarang komunikasi ini terputus. Jadi antara member menghubungi dengan pihak manajemen ATG terbatas, sehingga dana yang ingin mereka tarik yang bisa di withdraw ini tidak bisa dicairkan, sehingga sistemnya pending. Nah, itulah yang menjadi persoalan, sehingga ATG ini banyak sekali yang dilaporkan. Dan ini sebelumnya kan sudah ada graduate lain yang sudah bermasalah dengan hukum terkait dengan robot trading tadi. Apakah ada keterkaitan dengan graduate yang lain, Pak Yukenso ini? Dan terus yang kedua terkait investasi yang diberikan oleh member ini tadi, karena kan sampai 25.000 dan 9 triliun tadi. Berapa investasi yang diberikan dan berapa keuntungan yang dijanjikan oleh tersangka ini? Ya, yang pertama, kami tim ini pasti di bawah kepemimpinan Bapak Kapolda Jawa Timur, kita akan tegak lurus. Kami ingin juga teman-teman media, para korban untuk bisa mengawal untuk proses penyidikan ini tetap tegak lurus dan percayakan dalam proses penyidikan. Nah, terkait tentang member, ini masih kami data 25.000 itu 20.000 sampai dengan 25.000 tersebut, karena ada di beberapa wilayah di luar negeri, Amerika, Rusia, dan Prancis. Nah, kita melihat juga beberapa masyarakat yang sudah mengetahui dengan adanya proses pengungkapan oleh Polda Jawa Timur ini, sehingga saksi dan korban ini sudah banyak menginformasikan keluarga. Masih dalam tahap kita datakan karena yang bersangkutan baru dalam proses
kita amankan dari mulai hari Sabtu. Jadi masih berjalan. Dan izin, secara teknis skema penggunaan aplikasi robotnya seperti apa? Dan hubungannya dengan produk-produk herbal ini seperti apa? Apakah memang ada penugasan khusus dari pihak tersangka kepada member untuk melakukan penjualan dan lain sebagainya? Ya seperti kami sampaikan, karena perizinan itu belum keluar di awal Februari 2022 sebelumnya, sehingga dianggap produk-produk susu nutrisi inilah sebagai bahan investasi, tetapi dengan bonus sebagai robot trading ATG. Jadi kenapa kami meminta ini sebagai pintu awal masuk untuk memanipulasi para investor itu dengan bisnis susu nutrisi. Setelah itu baru dengan bonus robot trading ATG. Untuk aset uang dan bisa dipertegas kembali yang berhasil disita dari rekening. Kita barang bukti yang sudah kami sampaikan, karena ini masih tim terus berjalan proses penyidikan terhadap tersangka. Dan apakah benar ada aset yang juga dimiliki di luar negeri selain ada? Karena kami bekerjasama dengan PPATK. Oke. Agar pemeriksaan kasus ini kan kasus luar biasa. Bisa dijelaskan bagaimana akan melibatkan warga Indonesia sama luar. Kejahatannya itu begitu luar biasa, karena sampai merugikan hingga mencapai triliunan. Ya, memang ini kegiatan transnasional crime. Memang nanti kita akan juga komunikasikan dengan, makanya dari Polda Jawa Timur akan membentuk tim. Kita juga akan berkoordinasi yang pertama dengan PPATK, bagaimana tracing aset. Yang kedua kita juga akan baru menunggu dari keterangan tersangka di mana saja data-data dari 20.000 sampai 25.000 member ini, serta pertanggungjawaban hukum keadilan dari si pelaku kepada korban. Ini juga masih kita dalami. Mereka tuh member atau gimana sih? Ada kan yang sistemnya member. Kalau yang ini apa semuanya itu dilakukan sama tersangka untuk mengajak korban-korbannya atau gimana? Ya sama. Jadi ada sistem paket misalnya dengan menyetorkan uang sekian untuk paket pertama ataupun paket ketiga. Ini bisa mendapatkan keuntungan royalti dari paket tersebut, fee-nya berapa. Nah ini yang terinput mereka sebagai customer, sebagai klien ataupun sebagai member. Dan Olikin, minimal ikut member berapa enggak? Dari berapa sampai berapa? Bebas, bisa ada 1,6 juta sampai dengan miliaran rupiah. Jadi terserah, tidak ada limit. Mau ada yang menaruh 1 juta dengan nilai kurensinya berapa, bisa dalam robot trading tersebut. Dan ini tidak perlu dipantau 24 jam. Dilepaskan robot trading itu bermain, memang dari informasi tersangka beberapa yang sudah diberikan keuntungan kepada para korban. Tapi karena mungkin ada persoalan dari manajemen ini, sehingga keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Oke, cukup. Main sendiri atau kerjasama dengan di jajaran pimpinan ya, di jajaran atas itu apakah sendiri apa? Yang pasti kalau ini namanya suatu perusahaan PT Pansaka termasuk Trade Auto Trade Gold ini pasti memiliki suatu perusahaan, ada manajemen struktur organisasi dari kepengurusan. Nah ini yang juga kemarin sudah kita lakukan pemanggilan terhadap Robert Norokan dan Raymond. Ini juga kita lakukan pemeriksaan. Di samping dari proses penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Timur dan Polresta Malang Kota, kita juga akan memikirkan bagaimana tentang korban yang ada untuk bisa menampung aspirasi ataupun keluhan korban. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Kita membentuk ada hotline nanti di Polresta Malang Kota maupun Polda Jawa Timur. Silakan Pak Kabid Humas. Mau ini juga kami menambahkan dua hal. Yang pertama terkait dengan kejadian ini, kami mohon kepada rekan-rekan media untuk terus mensosialisasikan agar masyarakat jangan mudah terbujuk rayu oleh iming-iming pendapatan yang cepat dan banyak. Sehingga kami di sini mengharapkan kepada teman-teman media, kepada masyarakat yang akan melakukan investasi di komoditas berjangka ini bisa
mengecek legalitas daripada perusahaan yang akan diikuti. Ini ada portal yang sudah disiapkan oleh pemerintah terkait dengan hal ini, yaitu di www.bapeti.co.id. Nanti bisa dicek di situ apakah perusahaan itu legal atau tidak. Kemudian yang kedua, Pak Kapolda Jawa Timur sudah membentuk hotline dengan Polres Malang Kota terkait dengan kejadian ini. Nanti bisa disosialisasikan juga kepada masyarakat lewat teman-teman sekalian dengan nomor 0811 37 90 2000. Saya ulangi lagi, 0811 37 90 2000. Ini ya, jadi bisa disosialisasikan. Minta tolong kepada teman-teman media. Barangkali masih ada masyarakat yang merasa dirugikan terkait dengan hal ini. Kiri. Saya rasa ini mungkin Pak Kapolda. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabit Humas. Silakan rekan-rekan media kami di Jalan Kepolisian dibantu dengan pengungkapan isu ini, ya, tentunya dan juga akan lebih membuka mata masyarakat supaya menyaksikan Pak Kabit Humas. Dan yang terpenting juga kita akan lebih banyak tahu korban-korban siapa saja yang akan bisa menyampaikan. Terima kasih. Mas, agak dekat Mas. Ini Mas. Maju Mas, dikit Mas. Oke. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Tersangkanya salah. Agak maju Mas. Tersangkanya Mas. Agak maju Mas. Belum lah. Pak Jenderal, Jenderal. Juga deh ya. Itu diwawancara ya? Mas. Sinan kok enden santai nah.
Sialan. Persiapan awal sih sebentar. Blueberry. Gua jadi antem ya. Oke, mobil kesana. Oke, kesana. Kita pasang dulu. Mas. Pelan sih, santai-santai lah, jalan. Ayo ada komentar Mas. Ayo ada komentar. Ayo ada komentar Mas. Atau permintaan maaf korban. Jalan bos. Mas ada permintaan maaf Mas. Pintu. Sepatu. Berarti gak menyesal Mas ya? Mas Wahyu. Mas, kata-kata hari ini Mas. Ambil yang katanya. Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Ini anunya. Apanya? Biar banyak. Yang di atas ya, yang sebagian di atas saya biar enak di situ, biar yang ngangkat. Yang di situ mana? Itu ada. One by one namanya. Ambil yang katanya.
Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Ini anunya. Banyak. Bahaya. Yang di atas enggak? Yang sebagian di atas saya biar enak di situ. Dia yang ngangkat. Yang di situ mana? Itu ada. Ini arah bebas. Siap monitor. Mundur.
Ben maju apa ya? Masa. Mas Kinso, ada yang ingin sampaikan Mas Kin? Jalan. Minta maaf apa Mas? Wih. Ayo buka. Bos. Ayo buka. Salon. Minggir. Blank Pak Ketum ya. Ada yang mana tak verifikasi kakak. Oke, tutup Tribun Jatim Lembaga Surya itu adalah Dinar Wahyu Kinso atau biasa disebut Wahyu Kinso, Treasury Surabaya yang ditangkap karena melakukan praktik dugaan penipuan dengan modus aplikasi robot trading dan nilai kerugian total sekitar 18 miliar dan jumlah orang korban sekitar 240 orang korban. Semua orang menolak. Awas, hati-hati. Kelekmu lho banget dengan kudu apa? Kucing kendang sikit. Menyopot. Ya, Jenderal. Assalamualaikum Jenderal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya hormati Pak Kabid Humas, Kapolres Malang, kemudian Pak Reskrim Khusus Polda Jawa Timur, Reskrim Polres Malang, saudara-saudara saya, rekan-rekan media yang saya cintai, saya banggakan. Siang hari ini kembali
jajaran Polda Jawa Timur bersama dengan Polresta Malang akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan kasus robot trading. Mungkin rekan-rekan media sudah mendengar di waktu-waktu sebelumnya. Jadi proses pendalaman dari laporan yang diterima oleh jajaran Polresta Malang dalam proses penyelidikan sampai dengan pengembangan, dan baru beberapa hari saja kita sudah amankan pelaku yang diduga melakukan beberapa tindak pidana terkait dengan undang-undang perdagangan, kemudian ITE dan pencucian uang. Dari hasil keterangan sementara, dari sementara ini diperkirakan kerugian mencapai 9 triliun. Jadi dengan perkiraan jumlah korban sebanyak 25.000 orang dan tidak hanya di Indonesia. Jadi ada yang berasal dari negara-negara yang lain. Jadi nanti secara teknis Kapolres Malang akan menyampaikan dan bisa akan kembali menanyakan terkait dengan proses ini, dan jajaran Polda Jawa Timur akan membantu bersama-sama Polresta Malang dalam menangani kasus ini, ya, karena nilai yang juga cukup fantastis sekali dengan kerugian mencapai hampir 9 triliun rupiah dengan jumlah korban diperkirakan mencapai 25.000 dan bukan hanya berasal dari Indonesia saja. Rekan-rekan ini yang diawali dulu, nanti silakan dalam proses pendalaman bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih, silakan Pak Kapolres atau silakan Pak Kabid Humas yang akan disampaikan. Pak Kapolres Malang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Polda Jawa Timur, Pak Kabid Humas, Kadis Sus, Kasat rekan-rekan media. Di sini kami akan menjelaskan dari pengungkapan perkara tersebut berdasarkan dari dasar laporan polisi LPP 447 Romawi tahun 2022 untuk Polresta Malang Kota tanggal 21 September 2022. Waktu kejadian itu sekitar 25 November 2021 sampai dengan 21 September 2022 di wilayah Kota Malang. Pelapor adalah MY, wira swasta yang beranak di Lojen Kota Malang. Uraian singkat kejadian, jadi sekitar Juli 2021, Saudara Binar Wahyu Setiawan Dikrik atau dikenal dengan Wahyu Kenzo memerintahkan Raymond Enovan untuk datang menemui korban, menjelaskan tentang robot auto trade gold atau dengan ATG. 25 November 2021, setelah dipresentasikan, yang bersangkutan memerintahkan karyawannya untuk mentransfer sejumlah uang. Yang pertama, 26 November 2021, Saudara Budi Hernandi ini adalah orang kepercayaan dari pelapor, mentransfer untuk beli robot sebanyak 42.158.376 rupiah ditransfer ke rekening Mandiri PT Pansaki Berdikari Bersama. Yang kedua, deposit uang senilai 1.999.995.448 rupiah ditransfer ke rekening Mandiri atas nama Desi Julius Biasa. Ini juga sudah kami lakukan penelusuran dan rekening itu sudah ditutup di awal 2022. 27 Januari, karena melihat akun MT4 milik pelapor melalui profil, dicoba untuk melakukan withdraw ataupun yang lebih dikenal dengan WD penarikan, tetapi terjadi kendala karena penarikan awal diajukan adalah sebesar 25.000 US dollar, namun gagal dengan konfirmasi web bahwa penarikan terlalu besar sehingga disepakati untuk bisa penarikan dengan nominal 2.000 US dollar. Tetapi itu pun masih gagal karena adanya tahap maintenance terhadap server ataupun aplikasi dari transaksi tersebut, sehingga ini dalam artian depending ataupun tidak bisa melakukan transaksi. Adapun barang bukti yang kami amankan
Ini ada 8 kardus berisi minuman nutrisi, ada 1 lembar print out bukti setoran tanggal 28 November 2021 sebesar Rp42.158.376 dan 1 lembar print out bukti setoran sejumlah 1,9 miliar lebih, 1 lembar print out 4 miliar pemasukan kembali tanggal 27 Januari 2021 4 miliar rupiah, terus termasuk ada flash disk rekaman percakapan dalam penjelasan aplikasi tersebut. Ada 3 handphone yang kami amankan. Dalam hal ini kami menetapkan tersangka saudara Dinar Wahyu Septian Livrik atau Wahyu Kenzo. Tindakan yang sudah dilakukan dari laporan polisi yang kami terima, tim Polda Jawa Timur memberikan asistensi bergabung bersama tim penyidik Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan, rangkaian penyelidikan terhadap kasus tersebut dengan meminta keterangan kepada korban, beberapa saksi, serta kita juga melakukan pemeriksaan terhadap pihaknya tersangka. Pada tanggal 28 November 2022 dijadwalkan untuk saudara Dinar Wahyu Septian Livrik tidak hadir dalam undangan pemeriksaan pertama. Setelah itu melakukan pemeriksaan terhadap Raymond Enovan serta Robert Renovan, serta melakukan pemeriksaan terhadap Bapak T juga menjelaskan bahwa perizinan terhadap ATG baru dikeluarkan di Februari 2022. Serta melakukan pemeriksaan kepada Kementan RI juga kami lakukan tentang perizinan dari legalitas perusahaan tersebut. Kami juga mengirimkan melayangkan tanggal 2 Januari 2023 surat panggilan kedua, tetapi tidak dihadirkan oleh saudara Wahyu Kenzo. Melakukan koordinasi dengan ahli IT dan Universitas ahli bahasa Universitas Politeknik Negeri Malang. Zoom meeting dengan PPATK juga kami lakukan terhadap TPPU, tindak pidana pencucian uang, melaksanakan gelar perkara rekomendasi untuk mengeluarkan surat perintah membawa saudara Wahyu Kenzo. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi kantor pos. Kenapa kantor pos kami periksa? Kami ingin surat yang kami kirim melalui pos itu adalah sampai, sehingga setelah kantor pos kita periksa, kita bisa mengeluarkan surat perintah membawa. Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap kantor Bank Mandiri yang menyatakan bahwa benar setoran 42 juta dan 1,9 itu masuk ke dalam rekening, sehingga rekening itu ditutup di awal 2022. Melaksanakan perintah membawa 4 Maret itu kami keluarkan perintah membawa kepada saudara Wahyu Kenzo. Di hari Sabtu kita amankan di salah satu tempat di wilayah Surabaya dan kapasitas masih sebagai saksi. Pada tanggal 5 Maret kami setelah pemeriksaan saksi kami melakukan gelar perkara untuk peningkatan status dari saksi kepada tersangka. Pada saat pemeriksaan tersangka yang bersangkutan juga didampingi oleh penasihat hukum, kami setelah pemeriksaan kami lakukan gelar perkara untuk menerbitkan surat perintah penangkapan dan melakukan penahanan terhadap saudara Wahyu Kenzo. Jadi tanggal 5 Maret terhadap Wahyu Kenzo sudah kami tetapkan untuk penahanan selama 20 hari ke depan. Menerbitkan surat perintah penahanan. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 115 junto pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, di mana dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara ataupun denda 12 miliar rupiah. Yang kedua pasal 106 junto pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Ini juga paling lama 4 tahun dengan denda 10 miliar rupiah. Yang ketiga pasal 45A junto pasal 28 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Kami juga menerapkan pasal di dalam KUHP 378 dan 372 dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara, serta pasal 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah.
Sementara demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Silakan mungkin ada yang mau dipertanyakan. Untuk aset daripada tersangka ini apa aja juga disita. Terus yang kedua dari Uangnya 25.000 korban itu apakah ada dari public figure ataupun pejabat? Terima kasih. uangnya. Terima kasih. Untuk yang pertama, ini karena memang baru penanganan kami lakukan baru sekitar berjalan 2 hari, kami baru mengamankan yang bersangkutan sebagai saksi dari hari Sabtu. Makanya kami masih membentuk tim dibantu dari jajaran Polda Jawa Timur untuk tracing aset. Kami juga sudah mengirim surat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus kepada PPATK dan kami sudah berkoordinasi melalui Zoom untuk aset-aset yang bersangkutan di tracing. Nah, ini gunanya adalah memberikan keadilan kepada para korban yang ada. Nah, yang kedua terkait tentang 25.000 member, 20.000 sampai 25.000 member yang tergabung di dalam ATG atau robot trading atau trade group ini, kami masih menyicil untuk menyampaikan kepada masyarakat yang menjadi korban untuk bisa berkomunikasi dengan Polda Jawa Timur dan Polresta Malang Kota. Sehingga dalam proses ini perlu kami sampaikan laporan polisi yang kami tangani ada 2 terkait tentang LPM pertama 447 dan ada lagi LP 5 dari Polda Jawa Timur. Pagi ini ada paguyuban dari pengguna robot trading itu lebih kurang 500 orang membernya juga melaporkan dengan kemungkinan kerugian berkisar 500 miliar sampai dengan 1 triliun. Ini masih coba kami dalami, makanya kami akan dibentuk tim khusus dari Bapak Kapolda Jawa Timur dalam pendalaman aset termasuk memberikan rasa keadilan kepada korban. Demikian. Modus operandinya seperti apa? Modus operandi yang dilakukan tersangka itu seperti apa? Ya, yang pertama kalau kita melihat menjelaskan memberikan presentasi terhadap robot trading ini akan memberikan keuntungan yang lebih. Perlu kita pahami memang pada saat itu situasi pandemi COVID 2020 sampai dengan 2021, di mana seluruh kegiatan aktivitas perekonomian ini terbatas dengan adanya pandemi COVID, sehingga memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan bisnis usaha melalui jaringan internet dan mobile handphone yang bisa digunakan di rumah ataupun lebih simpel. Dengan memberikan presentasi, memberikan iming-iming paket yang akan didaftarkan itu dengan keuntungan yang dijanjikan. Tetapi ada beberapa yang sudah diberikan keuntungan bisa menarik withdraw dengan kesepakatan yang sudah diberikan, yaitu rata-rata 2.000 US dollar, tapi tidak lebih. Tapi setelah 2022 awal sampai dengan saat sekarang komunikasi ini terputus. Jadi antara member menghubungi dengan pihak manajemen ATG terbatas, sehingga dana yang ingin mereka tarik yang bisa di withdraw ini tidak bisa dicairkan, sehingga sistemnya pending. Nah, itulah yang menjadi persoalan, sehingga ATG ini banyak sekali yang dilaporkan. Dan ini sebelumnya kan sudah ada graduate lain yang sudah bermasalah dengan hukum terkait dengan robot trading tadi. Apakah ada keterkaitan dengan graduate yang lain Pak Yukenso ini? Dan terus yang kedua terkait investasi yang diberikan oleh member ini tadi, karena kan sampai 25.000 dan 9 triliun tadi. Berapa investasi yang diberikan dan berapa keuntungan yang dijanjikan oleh tersangka ini? Ya, yang pertama, kami tim ini pasti di bawah kepemimpinan Bapak Kapolda Jawa Timur, kita akan tegak lurus. Kami ingin juga teman-teman media, para korban untuk bisa mengawal untuk proses penyidikan ini tetap tegak lurus dan percayakan dalam proses penyidikan. Nah, terkait tentang member, ini masih kami data 25.000 itu 20.000 sampai 25.000 tersebut karena ada di beberapa wilayah di luar negeri, Amerika, Rusia, dan Prancis. Nah, kita melihat juga beberapa masyarakat yang sudah mengetahui dengan adanya proses pengungkapan oleh Polda Jawa Timur ini, sehingga saksi dan korban ini sudah banyak menginformasikan kerugian. Masih dalam tahap kita datakan karena yang bersangkutan baru dalam proses
kita amalkan dari mulai hari Sabtu. Jadi masih berjalan. Dan izin, secara teknis skema penggunaan aplikasi robotnya seperti apa? Dan hubungannya dengan produk-produk herbal ini seperti apa? Apakah memang ada penugasan khusus dari pihak tersangka kepada member untuk melakukan penjualan dan sebagainya? Ya seperti kami sampaikan, karena perizinan itu belum keluar di awal Februari 2022, sebelumnya sehingga dianggap produk-produk susu nutrisi inilah sebagai bahan investasi, tetapi dengan bonus sebagai robot trading ATP. Jadi kenapa kami meminta ini sebagai pintu awal masuk untuk memanipulasi para investor itu dengan bisnis susu nutrisi. Setelah itu baru dengan bonus robot trading ATP. Untuk aset uang dan bisa dipertegas kembali yang berhasil disita dari rekening. Kita barang bukti yang sudah kami sampaikan, karena ini masih tim terus berjalan proses penyidikan terhadap tersangka. Dan apakah benar ada aset yang juga dimiliki di luar negeri selain ada? Karena kami bekerja sama dengan PPATK. Oke. Artinya pemeriksaan kasus ini kan kasus luar biasa. Bisa dijelaskan bagaimana akan melibatkan warga Indonesia sama luar negeri. Kejahatannya itu begitu luar biasa karena sampai merugikan hingga mencapai triliunan. Ya, memang ini kejahatan transnasional crime. Memang nanti kita akan juga komunikasikan dengan, makanya dari Polda Jawa Timur akan membentuk tim. Kita juga akan berkoordinasi yang pertama dengan PPATK, bagaimana tracing aset. Yang kedua kita juga akan baru menunggu dari keterangan tersangka di mana saja data-data dari 20.000 sampai dengan 25.000 member ini, serta pertanggungjawaban hukum keadilan dari si pelaku kepada korban. Ini juga masih kita dalami. Mereka tuh member atau gimana sih? Mereka kan yang sistemnya member. Kalau yang ini apa semuanya itu dilakukan sama tersangka untuk mengajak korban-korbannya atau gimana? Ya sama. Jadi ada sistem paket misalnya dengan menyetorkan uang sekian untuk paket pertama ataupun paket ketiga. Ini bisa mendapatkan keuntungan royalti dari paket tersebut, fee-nya berapa. Nah ini yang terinput mereka sebagai customer, sebagai klien ataupun sebagai member. Dan Olikin, minimal ikut member berapa enggak? Dari berapa sampai berapa? Bebas, bisa ada 1,6 juta sampai dengan miliaran rupiah. Jadi terserah. Tidak ada limit. Mau ada yang menaruh 1 juta dengan nilai kurensinya berapa, bisa. Dalam robot trading tersebut, dan ini tidak perlu dipantau 24 jam. Dilepaskan robot trading itu bermain, memang dari informasi tersangka beberapa yang sudah diberikan keuntungan kepada para korban. Tapi karena mungkin ada persoalan dari manajemen ini, sehingga keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Oke. Cukup. Main sendiri atau kerjasama dengan di jajaran pimpinan ya, di jajaran atas itu apakah sendiri apa? Yang pasti kalau ini namanya suatu perusahaan PT Pancaka termasuk Auto Trade Gold ini pasti memiliki suatu perusahaan, ada manajemen struktur organisasi dari kepengurusan. Nah ini yang juga kemarin sudah kita lakukan pemanggilan terhadap Robert Nolokan dan Raymond. Ini juga kita lakukan pemeriksaan. Di samping dari proses penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Timur dan Polres Malang Kota, kita juga akan memikirkan bagaimana tentang korban yang ada untuk bisa menampung aspirasi ataupun keluhan korban. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Kita membentuk ada hotline nanti di Polres Malang Kota maupun Polda Jawa Timur. Silakan Pak Kabid Humas. Mau ini juga kami menambahkan dua hal. Yang pertama terkait dengan kejadian ini, kami mohon kepada rekan-rekan media untuk terus mensosialisasikan agar masyarakat jangan mudah terbujuk rayu oleh iming-iming pendapatan yang cepat dan banyak. Sehingga kami di sini mengharapkan kepada teman-teman media, kepada masyarakat yang akan melakukan investasi di komoditas berjangka ini,
bisa mengecek legalitas daripada perusahaan yang akan diikuti. Ini ada portal yang sudah disiapkan oleh pemerintah terkait dengan hal ini, yaitu di www.bapeti.co.id. Nanti bisa dicek di situ apakah perusahaan itu legal atau tidak. Kemudian yang kedua, Pak Kapolda Jawa Timur sudah membentuk hotline dengan Polres Malang Kota terkait dengan kejadian ini. Nanti bisa disosialisasikan juga kepada masyarakat lewat teman-teman sekalian dengan nomor 0811 3790 2000. Saya ulangi lagi, 0811 3790 2000. Ini ya, ini bisa disosialisasikan. Minta tolong kepada teman-teman media. Barangkali masih ada masyarakat yang merasa dirugikan terkait dengan hal ini. Kiri. Saya rasa ini mungkin Pak Kapolda. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabid Humas. Silakan rekan-rekan media kami di jalur kepolisian dibantu dengan pengungkapan isu ini, ya, tentunya dan juga akan lebih membuka mata masyarakat supaya mengenai dengan Pak Kabid Humas. Dan yang terpenting juga kita akan lebih banyak tahu korban-korban siapa saja yang akan bisa menyampaikan. Terima kasih. Mas, agak dekat ya Mas. Ini Mas. Maju Mas, ikut Mas. Oke. Bisa. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Tersangkanya kan maju. Agak maju Mas. Tersangkanya Mas. Agak maju Mas. Belum lah. Kiri. Pak Jenderal. Juga deh ya. Itu diwawancara ya? Pak. Mas. Sinan kok enden santai nah.
Persiapan awal sih sebentar. Blueberry. Lo jadi antem ya. Itu siap. Oke, mobil ke sana. Mobil ke sana. Kita pasang dulu. Mas. Pelan sih, santai jalan. Ayo ada komentar Mas. Ayo ada komentar. Ayo ada komentar Mas. Atau permintaan maaf korban korban. Jangan bos. Mas ada permintaan maaf Mas. Pintu. Satu. Berarti gak menyesal Mas ya? Mas Wahyu. Mas, kata-kata hari ini Mas. Ambil yang katanya. Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Ini anunya, awalnya. Banyak. Yang di atas enggak? Yang sebagian di atas saya biar enak dia yang ngangkat. Yang di situ Mas. Itu one by one namanya. Ambil yang katanya.
Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Ini anunya apa? Banyak bahaya. Yang di atas ya, yang sebagian di atas saya biar enak di situ, dia yang ngangkat. Yang di situ mana? Itu yang Ban namanya. Ini arah Bebas, bebas.
Siap monitor. Ben maju apa ya? Masa. Mas Kinso ada yang ingin sampaikan Mas Kin? Jalan. Minta maaf apa ya Mas? Wih. Ayo buka. Bos. Ayo buka. Salon. Minggir. Blank pada tumbuh. Ada yang mana tak versi kamera. Oke, tutur Tribun Jatim Nama Surya itu adalah Dinar Wahyu Kinso atau biasa disebut Wahyu Kinso, Treasury Surabaya yang ditangkap karena melakukan praktik dugaan penipuan dengan modus aplikasi robot trading dan nilai kerugian total sekitar 18 miliar dan jumlah orang korban sekitar 240 orang korban. Semua orang menolak. Awas, hati-hati. Kelekmu lho Pak, dengan kudu apa? Kucing kencang sikit. Menyopot. Oh, nak sedikit nanti. Ya, Jenderal. Assalamualaikum Jenderal.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semua. Yang saya hormati Pak Kabid Humas, Kapolres Malang, kemudian Pak Reskrim Polda Jawa Timur, Reskrim Polres Malang, saudara-saudara saya, rekan-rekan media yang saya cintai, saya banggakan. Siang hari ini kembali jajaran Polda Jawa Timur bersama dengan Polres Malang akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan kasus robot trading. Mungkin rekan-rekan media sudah mendengar di waktu-waktu sebelumnya. Jadi proses pendalaman dari laporan yang diterima oleh jajaran Polres Malang dalam proses penyelidikan sampai dengan pengembangan, dan baru beberapa hari saja kemarin kita sudah amankan pelaku yang diduga melakukan beberapa tindak pidana terkait dengan undang-undang perdagangan, kemudian ITE dan pencucian uang. Dari hasil keterangan sementara, dari sementara ini diperkirakan kerugian mencapai 9 triliun. Jadi dengan perkiraan jumlah korban sebanyak 25.000 orang dan tidak hanya di Indonesia. Jadi ada yang berasal dari negara-negara yang lain. Jadi nanti secara teknis Kapolres Malang akan menyampaikan dan bisa akan kembali menanyakan terkait dengan proses ini, dan jajaran Polda Jawa Timur akan membantu bersama-sama Desa Malang dalam menangani kasus ini, ya, karena nilai yang juga cukup fantastis sekali dengan kerugian mencapai hampir 9 triliun rupiah dengan jumlah korban diperkirakan mencapai 25.000 dan bukan hanya berasal dari Indonesia saja. Rekan-rekan ini yang diawali dulu, nanti silakan dalam proses pendalaman bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih, silakan Pak Kapolres atau silakan Pak Kabid Humas yang akan disampaikan. Pak Kapolres selamat malam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Polda Jawa Timur, Pak Kabid Humas, Majelis Khusus, Kasar Reskrim, rekan-rekan media. Di sini kami akan menjelaskan dari pengungkapan perkara tersebut berdasarkan dari dasar laporan polisi LPP 447 9 Romawi tahun 2022 itu Polres Malang Kota tanggal 21 September 2022. Waktu kejadian itu sekitar 25 November 2021 sampai dengan 21 September 2022 di wilayah Kota Malang. Pelapor adalah MY, wira swasta yang beranak di Lojen Kota Malang. Uraian singkat kejadian, jadi sekitar Juli 2021, Saudara Binar Wahyu Setiawan Distrik atau dikenal dengan Wahyu Kenzo memerintahkan Raymond Enovan untuk datang menemui korban, menjelaskan tentang robot auto trade gold atau dengan ATG. 25 November 2021, setelah dipresentasikan, yang bersangkutan memerintahkan karyawannya untuk mentransfer sejumlah uang. Yang pertama, 26 November 2021, Saudara Budi Hernandi ini adalah orang kepercayaan dari pelapor, mentransfer untuk beli robot sebanyak 42.158.376 rupiah ditransfer ke rekening Mandiri PT Pansaki Berdikari Bersama. Yang kedua, deposit uang senilai 1.999.995.448 rupiah ditransfer ke rekening Mandiri atas nama Desi Juliastuti Widiasa. Ini juga sudah kami lakukan penelusuran dan rekening itu sudah ditutup di awal 2022. 27 Januari, karena melihat akun MT4 milik pelapor melalui profil, dicoba untuk melakukan withdraw, akun yang lebih dikenal dengan WD, penarikan, tetapi
terjadi kendala karena penarikan awal diajukan adalah sebesar 25.000 US dollar, namun gagal dengan konfirmasi web bahwa penarikan terlalu besar sehingga disepakati untuk bisa penarikan dengan nominal 2.000 US dollar. Tetapi itu pun masih gagal karena adanya tahap maintenance terhadap server ataupun aplikasi dari transaksi tersebut, sehingga ini dalam artian depending ataupun tidak bisa melakukan transaksi. Adapun barang bukti yang kami amankan, ini ada 8 kardus berisi minuman nutrisi, ada 1 lembar print out bukti setoran tanggal 28 November 2021 sebesar 42.158.376 rupiah, dan 1 lembar print out bukti setoran sejumlah 1,9 miliar lebih, 1 lembar print out 4 miliar pemasukan kembali tanggal 27 Januari 2021 4 miliar rupiah, terus termasuk ada flash disk rekaman percakapan dalam penjelasan aplikasi tersebut. Ada 3 handphone yang kami amankan. Dalam hal ini kami menetapkan tersangka saudara Dinar Wahyu Septiandiprik atau Wahyu Kenzo. Tindakan yang sudah dilakukan dari laporan polisi yang kami terima, tim Polda Jawa Timur memberikan asistensi bergabung bersama tim penyidik Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan, rangkaian penyelidikan terhadap kasus tersebut dengan melakukan meminta keterangan kepada korban, beberapa saksi, serta kita juga melakukan pemeriksaan terhadap pihaknya tersangka. Pada tanggal 28 November 2022 dijadwalkan untuk saudara Dinar Wahyu Septiandiprik tidak hadir dalam undangan pemeriksaan pertama. Setelah itu melakukan pemeriksaan terhadap Raymond Enovan serta Robert Renovan, serta melakukan pemeriksaan terhadap Bapak P juga menjelaskan bahwa perizinan terhadap ATG baru dikeluarkan di Februari 2022, serta melakukan pemeriksaan kepada Kementan RI juga kami lakukan tentang perizinan dari legalitas perusahaan tersebut. Kami juga mengirimkan melayangkan tanggal 2 Januari 2023 surat panggilan kedua, tetapi tidak dihadirkan oleh saudara Wahyu Kenzo. Melakukan koreksi dengan ahli IT dan Universitas ahli bahasa Universitas Politeknik Negeri Malang. Zoom meeting dengan PPATK juga kami lakukan terhadap TPPU, tindak pidana pencucian uang, melaksanakan gelar perkara rekomendasi untuk mengeluarkan surat perintah membawa saudara Wahyu Kenzo, melakukan pemeriksaan terhadap saksi kantor pos. Kenapa kantor pos kami periksa? Kami ingin surat yang kami kirim melalui pos itu adalah sampai, sehingga setelah kantor pos kita periksa, kita bisa mengeluarkan surat perintah membawa. Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap kantor Bank Mandiri yang menyatakan bahwa benar setoran 42 juta dan 1,9 itu masuk ke dalam rekening, sehingga rekening itu ditutup di awal 2022. Melaksanakan perintah membawa 4 Maret itu kami keluarkan perintah membawa kepada saudara Wahyu Kenzo. Di hari Sabtu kita amankan di salah satu tempat di wilayah Surabaya dan kapasitas masih sebagai saksi. Pada tanggal 5 Maret kami setelah pemeriksaan saksi kami melakukan gelar perkara untuk peningkatan status dari saksi kepada tersangka. Pada saat pemeriksaan tersangka, yang bersangkutan juga didampingi oleh penasihat hukum, kami setelah pemeriksaan kami lakukan gelar perkara untuk menerbitkan surat perintah penangkapan dan melakukan penahanan terhadap saudara Wahyu Kenzo. Jadi tanggal 5 Maret terhadap Wahyu Kenzo sudah kami tetapkan untuk penahanan selama 20 hari ke depan. Menerbitkan surat perintah penahanan. Pasal yang dipersangkakan adalah pasal 115 junto pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, di mana dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara ataupun denda 12 miliar rupiah. Yang kedua pasal 106 junto pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Ini juga paling lama 4 tahun dengan denda 10 miliar rupiah. Yang ketiga pasal 45A junto pasal 28 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Kami juga menerapkan pasal di dalam KUHP 378 dan 372 dengan ancaman paling lama 4 tahun penjara, serta pasal 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Sementara demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Silakan mungkin ada yang mau dipertanyakan. Untuk aset daripada tersangka ini apa aja yang sudah disita? Terus yang kedua, dari uang-uangnya 25.000 pot tadi itu apakah ada dari public figure ataupun pejabat? Terima kasih. uangnya. Terima kasih. Untuk yang pertama, ini karena memang baru penanganan kami lakukan baru sekitar berjalan 2 hari, kami baru mengamankan yang bersangkutan sebagai saksi dari hari Sabtu, makanya kami masih membentuk tim dibantu dari jajaran Polda Jawa Timur untuk tracing aset. Kami juga sudah mengirim surat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus kepada PPATK dan kami sudah berkoordinasi melalui Zoom untuk aset-aset yang bersangkutan di tracing. Nah, ini gunanya adalah memberikan keadilan kepada para korban yang ada. Nah, yang kedua terkait tentang 25.000 member, 20.000 sampai dengan 25.000 member yang tergabung di dalam ATG atau robot trading atau trade group ini, kami masih menyicil untuk menyampaikan kepada masyarakat yang menjadi korban untuk bisa berkomunikasi dengan Polda Jawa Timur dan Polresta Malang Kota. Sehingga dalam proses ini perlu kami sampaikan laporan polisi yang kami tangani ada 2 terkait tentang LP yang pertama 447 dan ada lagi LP 5 dari Polda Jawa Timur. Pagi ini ada paguyuban dari pengguna robot trading itu lebih kurang 500 orang, membernya juga melaporkan dengan kemungkinan kerugian berkisar 500 miliar sampai dengan 1 triliun. Ini masih coba kami dalami, makanya kami akan dibentuk tim khusus dari Bapak Kapolda Jawa Timur dalam pendalaman aset, termasuk memberikan rasa keadilan kepada korban. Demikian. Modus operandinya seperti apa? Modus operandi yang dilakukan tersangka itu seperti apa? Ya, yang pertama kalau kita melihat, menjelaskan, memberikan presentasi terhadap robot trading ini akan memberikan keuntungan yang lebih. Perlu kita pahami memang pada saat itu situasi pandemi COVID 2020 sampai dengan 2021, di mana seluruh kegiatan aktivitas perekonomian ini terbatas dengan adanya pandemi COVID, sehingga memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan bisnis usaha melalui jaringan internet dan mobile handphone yang bisa digunakan di rumah ataupun lebih simpel. Dengan memberikan presentasi, memberikan iming-iming paket yang akan didaftarkan itu dengan keuntungan yang dijanjikan. Tetapi ada beberapa yang sudah diberikan keuntungan bisa menarik withdraw dengan kesepakatan yang sudah diberikan, yaitu rata-rata 2.000 US dollar, tapi tidak lebih. Tapi setelah 2022 awal sampai dengan saat sekarang komunikasi ini terputus. Jadi antara member menghubungi dengan pihak manajemen ATG terbatas, sehingga dana yang ingin mereka tarik yang bisa di withdraw ini tidak bisa dicairkan, sehingga sistemnya pending. Nah, itulah yang menjadi persoalan, sehingga ATG ini banyak sekali yang dilaporkan. Dan ini sebelumnya kan sudah ada graduate lain yang sudah bermasalah dengan hukum terkait dengan robot trading tadi. Apakah ada keterkaitan dengan graduate yang lain Pak Yukenso ini? Dan terus yang kedua terkait investasi yang diberikan oleh member ini tadi, karena kan sampai 25.000 dan 9 triliun tadi. Berapa investasi yang diberikan dan berapa keuntungan yang dijanjikan oleh tersangka ini? Ya, yang pertama, kami tim ini pasti di bawah kepemimpinan Bapak Kapolda Jawa Timur, kita akan tegak lurus.
kami ingin juga teman-teman media, para korban untuk bisa mengawal untuk proses penyidikan ini tetap tegak lurus dan percayakan dalam proses penyidikan. Nah, terkait tentang member, ini masih kami data 25.000 itu 20.000 sampai 25.000 tersebut karena ada di beberapa wilayah di luar negeri, Amerika, Rusia, dan Prancis. Nah, kita melihat juga beberapa masyarakat yang sudah mengetahui dengan adanya proses pengungkapan oleh Polda Jawa Timur ini, sehingga saksi dan korban ini sudah banyak menginformasikan keluarga. Masih dalam tahap kita datakan karena yang bersangkutan baru dalam proses kita amankan dari mulai hari Sabtu. Jadi masih berjalan. Dan izin, secara teknis skema penggunaan aplikasi robotnya seperti apa? Dan hubungannya dengan produk-produk herbal ini seperti apa? Apakah memang ada penugasan khusus dari pihak tersangka kepada member untuk melakukan penjualan dan lain sebagainya? Ya, seperti kami sampaikan, karena perizinan itu belum keluar di awal Februari 2022 sebelumnya, sehingga dianggap produk-produk susu nutrisi inilah sebagai bahan investasi, tetapi dengan bonus sebagai robot trading ATP. Jadi kenapa kami meminta ini sebagai pintu awal masuk untuk memanipulasi para investor itu dengan bisnis susu nutrisi. Setelah itu baru dengan bonus robot trading ATP. Untuk aset uang dan bisa dipertegas kembali yang berhasil disita dari rekening. Kita barang bukti yang sudah kami sampaikan karena ini masih tim terus berjalan proses penyidikan terhadap tersangka. Dan apakah benar ada aset yang juga dimiliki di luar negeri selain ada? Karena kami bekerjasama dengan PPATK. Oke. Ada pemeriksaan kasus ini kan kasus luar biasa. Bisa dijelaskan bagaimana akan melibatkan warga Indonesia sama luar. Kejahatannya itu begitu luar biasa karena sampai merugikan hingga sampai triliunan. Ya, memang ini kejahatan transnasional crime. Memang tadi kita akan juga komunikasikan dengan, makanya dari Polda Jawa Timur akan membentuk tim. Kita juga akan berkoordinasi yang pertama dengan PPATK, bagaimana tracing aset. Yang kedua kita juga akan baru menunggu dari keterangan tersangka di mana saja data-data dari 20.000 sampai 25.000 member ini, serta pertanggungjawaban hukum keadilan dari si pelaku kepada korban. Ini juga masih kita dalami. Mereka tuh member atau gimana sih? Ada kan yang sistemnya member. Kalau yang ini apa semuanya itu dilakukan sama tersangka untuk mengajak korban-korbannya atau gimana? Ya sama. Jadi ada paket, sistem paket misalnya dengan menyetorkan uang sekian untuk paket pertama ataupun paket ketiga. Ini bisa mendapatkan keuntungan royalti dari paket tersebut, fee-nya berapa. Nah ini yang terinput mereka sebagai customer, sebagai klien ataupun sebagai member. Dan Olikin, minimal ikut member berapa ya? Dari berapa sampai berapa? Bebas, bisa ada 1,6 juta sampai dengan miliaran rupiah. Jadi terserah, tidak ada limit. Mau ada yang menaruh 1 juta dengan nilai kurensinya berapa, bisa dalam robot trading tersebut. Dan ini tidak perlu dipantau 24 jam. Dilepaskan robot trading itu bermain, memang dari informasi tersangka beberapa yang sudah diberikan keuntungan kepada para korban. Tapi karena mungkin ada persoalan dari manajemen ini, sehingga keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Oke, cukup. Main sendiri atau kerjasama dengan di jajaran pimpinan ya, di jajaran atas itu apakah sendiri apa? Yang pasti kalau ini namanya suatu perusahaan PT Pansaka termasuk Trade Outlook Trade Gold ini pasti memiliki suatu perusahaan, ada manajemen struktur organisasi dari kepengurusan. Nah ini yang juga kemarin sudah kita lakukan pemanggilan terhadap Robert Norokan dan Raymond. Ini juga kita lakukan pemeriksaan. Di samping dari proses penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Timur dan Polres Malang Kota, kita juga akan memikirkan bagaimana tentang korban yang ada untuk bisa menampung aspirasi ataupun keluar korban. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Kabid Humas. Kita membentuk ada hotline nanti di Polres Malang Kota maupun Polda Jawa Timur. Silakan Pak Kabid Humas.
Mohon izin juga, kami menambahkan dua hal. Yang pertama terkait dengan kejadian ini, kami mohon kepada rekan-rekan media untuk terus mensosialisasikan agar masyarakat jangan mudah terbujuk rayu oleh iming-iming pendapatan yang cepat dan banyak. Sehingga kami di sini mengharapkan kepada teman-teman media, kepada masyarakat yang akan melakukan investasi di komoditas berjangka ini bisa mengecek legalitas daripada perusahaan yang akan diikuti. Ini ada portal yang sudah disiapkan oleh pemerintah terkait dengan hal ini, yaitu di www.bapeti.co.id. Nanti bisa dicek di situ apakah perusahaan itu legal atau tidak. Kemudian yang kedua, Pak Kapolda Jawa Timur sudah membentuk hotline dengan Polres Malang Kota terkait dengan kejadian ini. Nanti bisa disosialisasikan juga kepada masyarakat lewat teman-teman sekalian dengan nomor 0811 37 90 2000. Saya ulangi lagi, 0811 37 90 2000. Ini ya, jadi bisa disosialisasikan. Minta tolong kepada teman-teman media. Barangkali masih ada masyarakat yang merasa dirugikan terkait dengan hal ini. Kiri. Saya rasa ini mungkin Pak Kapolda. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabit Humas. Silakan rekan-rekan media kami di Jalan Kepolisian dibantu dengan pengungkapan isu ini, tentunya dan juga akan lebih membuka mata masyarakat supaya menyaksikan Pak Kabit Humas. Dan yang terpenting juga kita akan lebih banyak tahu korban-korban siapa saja yang akan bisa menyampaikan. Terima kasih. Mas, agak dekat Mas. Ini Mas. Maju Mas, dikit Mas. Oke. Agak maju Mas, tersangkanya Mas. Agak maju Mas. Belum kan. Pak Jenderal, Jenderal. Juga deh ya. Itu diwawancara ya? Mas. Mas.
Sinan kok enden santai nah. Siapa nama sih sebentar? Blueberry. Lo jadi antem ya. Kita pasang dulu. Mas. Pelan sih, santai-santai lah, jalan. Ayo ada komentar mas. Ayo ada komentar. Ada komentar mas. Apa permintaan maaf korban? Jalan bos. Mas ada permintaan maaf mas. Pintu. Sepatu. Berarti gak menyesal mas ya? Mas Wahyu. Mas, kata-kata hari ini mas. Ambil yang katanya. Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Ini anunya Apa? Banyak. Bahaya. Yang di atas ya, yang sebagian di atas saya biar enak di situ, dia yang ngangkat. Yang di situ mana? Itu ada. One by one namanya.
Ambil yang satunya. Ini nggak usah. Ini sama dengan ini. Ini anunya, Apanya? Biar banyak. Yang di atas enggak? Yang sebagian di atas saya biar enak di situ. Dia yang ngangkat. Yang di situ mana? Itu itu ada. Ini arah
Bebas. Siap monitor. Ben maju apa ya? Masa. Mas Kinso ada yang ingin sampaikan Mas Kin? Jalan. Minta maaf apa ya Mas? Ayo buka. Bos. Ayo buka. Salon. Blank banget komen. Ada yang mana tak versi kamar. Oke, tutup Tribun Jatim Nama Surya itu adalah Dinar Wahyu Kinso atau biasa disebut Wahyu Kinso, Treasury Surabaya yang ditangkap karena melakukan praktik dugaan penipuan dengan modus aplikasi robot trading dan nilai kerugian total sekitar 18 miliar dan jumlah orang korban sekitar 240 orang korban. Pak,